Bener kata Al-Quran, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka kan gitu. Menarik memang kalau kita bahas, ya kan, Abu Isa kamu pinter loh, pinter sekali, apalagi ngarang kan gitu. Udah dibahas dari tadi sih sebenarnya. Karena lucu ini Denom Ayahanda ini, kamu udah berapa banyak pengikutnya? bingung kalau diskusi sama Mas Aha ini. Aduh ya Allah. Satu lagi. Gimana? Yesus itu ya sebelum disalibkan dia adalah raja hanya untuk bangsa Israel. Setelah dia disalibkan dan dibangkitkan, baru dia menjadi raja atas segala raja karena dia sudah menerima hak kesulungan itu dari Adam. Jadi syaratnya disalibkan dulu. Iya betul. Kan tadi aku udah bilang Tuhan itu punya dua anak, yaitu Adam dan Yesus. Anak pertama adalah Adam. Menurut hukum kalau gitu enggak gini, gue masak lagi masa. Kalau syaratnya disalibkan dulu, kita jadinya membahas tentang penyaliban. Artinya memang tentara Romawi, kejahatan orang Yahudi itu menggenapi sebuah rencana. Iya. Iya kan? Selayaknya mereka mendapat apresiasi dalam iman Anda kalau gitu. Karena dia yang menggenapi perencanaan agar dia menjadi Tuhan untuk semesta. Awalnya cuma untuk Israel. Iya. Tapi ini versi Anda ya, yang punya karangan kisah sebagai seorang Kristen Denom Ayahanda. Iya. Iya, jadi ini bang, lumayan letak jangan ganjal pantau. Iya. Bang Alif. Gimana? Aku udah bilang Tuhan itu punya dua anak yaitu Adam dan Yesus, ya kan? Nah, menurut hukum Taurat, ya pemilik hak kesulungan adalah Adam, gitu loh. Tapi karena Adam makan buah kuldi, dia gugur sebagai raja di atas segala raja, sebagai khalifah. Nah, Yesus pun bang, Yesus pun tidak bisa menjadi khalifah karena dia bukan anak pertama. Nah, bagaimana cara dia berhak menerima hak kesulungan itu? Dengan cara menjadi yang pertama dibangkitkan, gitu loh. Jadi Yesus itu dia dibenarkan menjadi penerima hak kesulungan bukan karena yang pertama lahir, tapi yang pertama bangkit. Karena Yesus kalau misalnya karena Yesus berarti itu yang penting itu kebangkitannya, Mas Aha. Betul bang. Jadi karena Yesus itu Mas Aha, izin. Kalau yang terpenting kebangkitannya, mestinya lambang agama kamu itu bukan salib, tapi pocong. Karena biasanya yang terpenting Yesus disalib. Ternyata yang penting itu kebangkitan, bukan penyaliban. Ya udah, lambangnya berarti pocong. Kan Yesus dikafani dia. Aduh ya Allah. Yesus itu kan Adam kedua atau ciptaan baru. Dia bukan dari garis keturunan Adam. Dia satu-satunya orang yang bukan keturunan Adam, bang. Artinya kalau dia tidak disalib, maka dia masih hidup sampai hari ini karena dia tidak punya dosa waris. Makanya aku udah bilang kalau kita semua ini terlahir terkutuk, maka tidak perlu dikutuk. Yesus dia terlahir itu tidak terkutuk, makanya harus dikutuk. Iya Mas Aha, awalnya kan dalam persepsimu sebagai ahli karangan orang yang cerdas untuk mengarang, keadaan Yesus dengan keadaan Adam itu sama kan? Iya betul. Sama. Oke. Baik, saya izin dulu. Dalam Islam, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sama statusnya. Tapi di dalam Islam sama-sama ciptaan Allah. Nah ini saya ingin tahu dulu nih sama kaum Mas Aha. Yesus sama Adam sama, berarti sama-sama manusia. Di antara kedua sama ini, ada yang gagal, ada yang sukses. Iya. Pertanyaan saya, siapa yang gagal? Ya Adam bang, yang gagal. Adam. Jadi Nabi Adam itu dalam ajaranmu dia gagal jadi Tuhan? Gagal bang. Kalau ini logikanya di sini bang. Memang. Kalau Adam itu tidak gagal, Aduh, ya Allah. Kalau Adam itu tidak gagal, maka Yesus tidak akan lahir. Di situ logikanya. Iya. Jadi Adam ini manusia sulung, manusia pertama, anak Tuhan yang gagal jadi Tuhan. Iya maksudnya gitu kan? Tuhannya gini, gagal jadi Tuhan adalah gagal menjadi khalifah gitu loh atas bumi.
Itu maksudnya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya bapaknya. Bapaknya yang namanya adalah ayahanda, ayah Asyari ayaha. Keluaran 3 angka 14. Bisa nggak kalau diganti jadi opa, jangan ayahanda, opa, bisa nggak opa? Apa? Opa atau om? Iya, ya kayak gini makanya. Karena kan tadi aku bilang Adam itu anak Tuhan dan kita ini kan anak-anaknya Adam, ya. Ya berarti Tuhan itu engkong kita. Oh engkong, Tuhan itu engkong. Engkong itu berarti setara kakek ya? Aku udahan serius. Gimana? Engkong itu setara kakek ya? Iya, kakek. Iya. Makanya Tuhan itu berarti kakek-kakek gitu. Nah, Pantas makanya ada gini, Bang. di ini Bang. Coba Abang baca di Daniel 7 pasal 9. Emang benar ya berarti ya? iya. Daniel 7 pasal 9. Saya bacain ya Bang ya. Bang Masaha saya bacain ya. Iya. Pantasan Bang Masaha bilang itu aki-aki ya, kakek-kakek. Ada ayatnya Ustaz Alif. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya ya, udah tua ini. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Beruban berarti ya. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda yang berkobar-kobar. Ini kakek ini duduk di kursi roda ini berarti Tuhan ini. Kita membayangkan Tuhan itu walaupun itu dia sudah tua ya. Tapi karena dia tidak punya dosa waris, dia masih ganteng, Bang, masih gagah Oh, walaupun gitu. udah ribuan tahun. Iya. Ribuan tahun. Berarti ini yang duduk di kursi roda yang udah tua bangka ini berarti Tuhan. Ya memang udah tua memang. Udah tua. Kan umurnya kita nggak tahu umur Tuhan. Aku itu ngakak terus dari tadi Kang. Maksudnya gini, kata Mas Aha ini lucu. Walaupun dia udah tua, dia tetap ganteng, tetap gagah. Walaupun duduk di kursi roda, nggak ngerasain rematik gitu, asam urat. Gini loh, itu kan maksudnya itu kan singgasana Bang ya kan. Enggak, kenapa duduknya di kursi roda? Emang nggak ada kursi lagi? Lah Habib Rizik aja kalau dakwah aja kan duduk di kursi dia. Enggak, ini kursi roda loh. Ini Tuhan kena stroke maksudnya ini. Ah itu kita harus kembali ke original teksnya dulu Bang, benar nggak itu terjemahannya? Nah ini kan buktinya Nah, itu kayak dia. gini ya bunyi ayatnya. Kok Tuhan kena stroke sih? Gitu Bang. Ya udahlah, aku turun dulu ya. Jangan turun dulu, bentar saya belum belum beres ngebully gimana sih? Berarti ini benar ya ayat Daniel 7 pasal 9 ini ya? Apa tuh? Bilangnya apa? Iya, itu yang duduk di kursi roda itu Tuhan yang lanjut usianya, udah tua, Iya, udah di opa-opa. singgasana maksudnya Bang, singgasana. Ya ini kan, ini tertulisnya duduk di kursi roda loh. Raja-raja itu kan duduk di ini singgasana. Loh, ini duduknya di kursi roda bukan singgasana bunyinya. Ya itu makanya kita harus lihat original teksnya apakah betul terjemahannya seperti itu. Oh berarti ini LAI, karang-karangan LAI. Cek dulu Bang. Coba lu buka sendiri Daniel 7 pasal 9. Iya Bang, nantilah. Kok nanti? Ya udah, aku turun dulu. Tapi sebelum turun dadah dulu dong, dadah gitu. Udah akut itu. Aku ketawa terus. Ampun, dah bener aku masih ketawa, swear. Yuk, Kristen yang lain, yang pintar silahkan naik. Yang merasa pintar ya. Pintar apa nggak tahu ini. Ya, Ray Nadem. Ray. Halo Ray. Ini harusnya Bang Handi tadi, pasien Bang Handi itu. Saya belum nelpon rumah sakit udah kabur duluan. Kalau sama saya dia mah nggak mungkin bisa lama Tad. Iya, kan kita udah paham polanya Mas Aha. Makanya kalau diikutin kadang-kadang kitanya jadi ngakak, tertawa lucu, terpingkal-pingkal kan gitu. Tapi mungkin ada perlunya juga kan kita pas lagi habis serius gurunda tiba-tiba ada sisi hiburan tanpa direncanakan. Malah dia bahas tentang kebangkitan yang terpentingnya, udah lucu jadinya kan. Kenapa simbolnya nggak ocong aja?
Kacau ya, masa Tuhan duduk di kursi roda udah tua. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya, nauzubillah min dzalik. Dah ini pada tidur kayaknya nih. Oh, kirain tidur Bang Handi. Harusnya Bang Handi tadi ya. Yang mana? Yang tadi itu? Itu si Mas Aha, si ayah Anda itu. Abu Isa. Jadi tadi ada topik menarik itu. Itu anak itu sebenarnya itu sudah paham dia bahwa kalau tidak ada perintah, ya Ustaz ya Alif ya, kalau tidak ada perintah menyembah sembahan itu, tapi disembah, itu bersumber daripada hawa nafsu. Contoh nih, tadi dikasih sama Banyuma kan, tidak ada perintah dari Bapak menyembah Yesus, kan gitu. Tapi anak yang tadi ini menyembah Yesus. Artinya, dia menyembah Yesus berdasarkan hawa nafsunya, bukan perintah Tuhan. Gitu kira-kira. Itulah yang diterangkan tadi di Al-Quran, bahwa hawa nafsumu lah yang membuat kau celaka. Begitu ya Ustaz Ali, kira-kira yang saya dengar tadi. Ya betul. Al-Quran makanya Allah mengingatkan kan di dalam surah Yasin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Sudah diingatkan kepada Bani Adam, kalian itu jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, setan ini kan yang mengajak membawa hawa nafsu manusia ke jalan yang sesat. Banyak dalil-dalilnya nanti. Mereka melakukan praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh para nabi, utusan Tuhan. Kalau kita membahas ya, ini kita kan sambil nunggu ya. Al-Quran itu kan menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu awalnya umat yang satu dahulunya itu. Nah, setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, mengingatkan kepada mereka kalau kalian menyembah makhluk, menyembah iblis dan sebagainya itu jalan yang sesat. Diingatkan kabar gembira tentang ketika melakukan amal kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, kan gitu. Allah menurunkan bersama mereka kitab, jadi panduan yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jadi begitu kan kronologisnya manusia itu kan. Awalnya manusia itu umat yang satu, nanti timbul perselisihan, manusia makin banyak, Allah mengutus para nabi. Agar apa? Manusia itu kembali ke jalan Tuhan. Nah ini yang unik, di abad pertama utusan Tuhan ini yang terakhir untuk kalangan Bani Israel malah dituhankan. Nah ini bahaya, diingatkan lagi oleh nabi terakhir kalau dia itu manusia utusan Tuhan. Nah itu unik, makanya jadi lucu tadi malah si Masah itu kan sering bilang dulu kalau Adam itu Tuhan gagal, makanya Tuhan menciptakan yang keduanya di abad pertama namanya Yesus. Sukses, ternyata suksesnya itu di kematian. Ini keunikan yang hakiki. Iya unik, itu tapi sesat gitu ya. Iya, mau diapa lagi Ustaz? Itulah artinya apa? Iblis itu memang kerjanya harus berhasil. Karena memang setan itu tugasnya itu harus berhasil dia. Cara dia berhasil itu korbannya adalah bahagia dia, happy dia. Rata-rata korbannya iblis itu merasa dirinya happy, bahagia, menikmati dunia ini kan gitu. Karena iblis itu tidak ada tuh yang menyuruh Anda terjun dari lantai 5 ke bawah, nggak ada. Tapi iblis itu menyuruh Anda untuk bebas saja.
Itu ya kira-kira Pak Ustaz. Jadi setan ini berhasil memasuki dan bekerja sama dengan hawa nafsu manusia untuk berkehendak bebas. Bahkan membuat Tuhan baru buat mereka, kan gitu. Iya. Itu Ya, kan gitu sih. tertulis juga kan Bang Handi di dalam Al-Qur'an kisah pembangkangan iblis diabadikan di dalam Al-Qur'an di beberapa surah, kan ada di Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Toha juga ada, surah Al-Hijr ada, surah Shad juga ada. Dan di situ memang Al-Qur'an mengingatkan kepada kita kan ketika bagaimana iblis berjanji, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ini iblis sudah berjanji. Mestinya kan kita manusia teman-teman, ini terutama hoten-hoten ya, kita mengajak mereka sadar mereka itu berbuat maksiat kepada Tuhan, tidak mereka sadari. Nah, kita ingatkan kepada mereka. Kenapa di situ? Mereka akan memandang baik setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan. Dia akan merasa indah, akan memandang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Padahal dia itu sedang berada di dalam tipu daya iblis. Udah jelas-jelas ajaran para nabi ketika mereka mengutip ajaran Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Mereka di sini mati-matian mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, dan mereka memandang itu adalah sebuah kebaikan. Belum lagi masuk ke tempat ibadahnya menyembah Dia, kan gitu. Makanya benar kata Al-Qur'an, maka iblis akan memandang mereka berbuat baik setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan. Maksiat tertinggi kepada Tuhan itu adalah menyekutukan Tuhan. Itu dosa yang paling besar. Sukses iblis di situ. Nah, kita tugasnya mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Nggak mau sadar, ya sudah. Bukan tugas kita lagi. Yang belum terprovokasi dengan iblis, ya sering-sering ikut kajian, memperkuat iman Islam, lawan itu iblis, gitu kan. Yang bagi terlanjur, ya kita berusaha untuk edukasi. Itu sih sebenarnya yang kita diskusikan selama ini ya Pak Ustaz ya. Intern Islam perkuat, hati-hati godaan setan yang terkutuk. Bagi yang sudah tergoda, ya kita edukasi. Alhamdulillah kan banyak juga yang kembali selamat ya. Udah berapa Pak Ustaz yang kembali selamat dari godaan setan yang terkutuk? Selama ada api, sejak ada api. Ratusan ya? Ratusan, itu kan semenjak ada api ratusan, dan tidak semua kan memang dikeluarkan sertifikatnya oleh kita, kan gitu. Yang terdata di kita itu aja ada yang keluar sertifikatnya itu sekitar 130 kalau nggak salah ya, kurang lebih di situ data kita. Tapi kan ada yang pakai MMCI juga dan yang lain, dan yang Gurunda gitu, yang apalagi yang offline-nya juga banyak saudara-saudara kita. Artinya ada manfaatnya. Gitu ya teman-teman, nggak sia-sia gitu loh ya. Antum semua juga di YouTube di sini gitu. Anda hanya typing itu bagian daripada dakwah itu. Artinya apa? Mendakwai diri sendiri itu lebih penting. Lebih penting memperkuat iman Islam sendiri gitu loh, baru berbagi gitu. Ya, artinya tidak sia-sia lah kita selama ini. Antum juga udah beli paketan, begadang, nemenin kita gitu ya. Ya, Anda adalah bagian dari dakwah kita sendiri. Ada yang nyuruh di bawah, Bang Andi nyari hotel, nyari di mana? Sambil saya ngomong suruh nyari gimana ya? Bisa nggak saya kerja sambil ngomong nyari ada juga? oten yang minta naik, pasti akan. Nggak ada hotel, kita akan isi diskusi, disuruh diam. Saya kalau disuruh diam benar-benar saya diam loh. Diam semua kita di sini, gimana loh? Gimana Mas? Saya diam juga ya. Jangankan di sini, nyari di gereja aja susah sekarang oten. Udah pada mualaf. Kalau diam begini gimana teman-teman?
bukan merajuk teman-teman. Tapi hormatilah, saling menghormatilah, kan gitu. Saya sebenarnya itu malas ngomong, benar dah. Enakan parfum gitu. Biarlah Banyumak yang berbusa-busa. Apa Anda tega membiarkan Banyumak berbusa capek sendiri, kan gitu. Kan kita isi dia, kalau Banyumak istirahat, kita isi lagi sambil menunggu OT-nya naik, kan gitu. Bener gak tuh, Bos? Iya. Biarin aja cuekin Bang Andi lah. Enggak, sering-sering aja sih. Nanti jam 2 atau jam setengah 3 biasa teman-teman kuis lagi. Ya. Kuis lagi, jangan kemana-mana ya. Lumayan loh. Nanti mah jangan paus dikasihnya yang menang terlalu gede. Ini aja. Teri. Setuju nggak nanti kuis lagi teman-teman, puasa, berkah puasa ya? Tadi kata Guna, sebenarnya kita ini manusia ya, semuanya sudah Allah bekali dengan kesempurnaan yang Allah berikan itu tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Kita sambil ngisi ya. Allah menciptakan manusia, beriman tidak beriman itu bekalnya sama. Kalau kita merujuk ke beberapa ayat Al-Quran kan, misal contoh di dalam surah At-Tin juga dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Itu di situ insan, dan semua orang beriman, tidak beriman, mereka itu dikasih bentuk yang begitu sempurna. Bentuk sempurna dan bekal yang sama. Di ayat lain dikatakan kan, wa nafsi wa masawwaha, dan Allah bersumpah demi jiwa-jiwa manusia yang Allah ciptakan itu dengan kesempurnaannya, diberikan ilham pengetahuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tidak dibeda-bedakan kan gitu. Nah jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, bahkan bukan cuma bentuk, juga diberikan akal, diberikan pendengaran, penglihatan dan fuadah. Nah menariknya kalau merujuk kepada surah At-Tin, summa rodadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah ini di sini orang yang sudah diberikan akal yang baik, yang benar, tanpa pilih kasih mau beriman tidak beriman, tapi mereka malah memilih membangkang kebenaran yang Allah berikan, maka dia Allah kembalikan ke derajat yang paling rendah. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang beriman, dia tetap pada posisi yang tertinggi. Oke, ada tamu, silakan. Win. Ini siapa yang bawa hodam harimau ke atas? Aduh. Queen. Halo Queen. Ini mah kepinjit. Tidur dia. Hodam macan ini. Naikin sama Andi. Yang Kristen aja yang minta naik teman-teman ya. Kalau ada yang kepijit naik, coba dicek, batalin aja ya teman-teman. Takutnya nge-lag sayanya, susah scrollnya. Yang Muslim dibatalin aja dulu minta naiknya ya. Ayo teman-teman Kristen yang merasa pintar silahkan naik. Nggak tahu pintar apa bingung juga saya ini. Pintar apa nih? Pintar membodohi diri kan. Oh iya. Udah puas sih Tuhannya ya. Kalau kita perhatikan mereka itu memang pada dasarnya cerdas kan gitu. Nah mereka pintar. Nah ketika diskusi mereka memang pintar membodohi diri sendiri. Ingat Bang Handi dalilnya sering apa? 1 Korintus 4 nomor 10. Kan gitu. Ternyata ada dalilnya guys. Yang kemarin itu belum balik lagi ya Kang ya, yang tanya-tanya itu. Lupa aku namanya.
Erik. Erik bukan ya? Erik Strada kalau nggak salah. Yang ketahuan bapaknya bukan? Iya. Iya, Erik Strada. Berteman kok. Belum naik aja dia, belum ada. Atau lagi nyimak di bawah Erik. Naik aja Erik sini kalau nyimak di bawah Erik. Tapi ingat juga kan dulu ada juga saudara kita Kang, malah saking takutnya, ketakutan, akhirnya justru orang tuanya malah yang mantau. Dan aneh itu kan dulu pernah ada juga Kang peristiwanya, kasihan juga saudara kita, tapi terlalu panjang kisah lah kesananya kan. Si bapaknya naik pakai akun anak tersebut. Oh iya ingat Ya. Ingat. Jadi itu kasihan juga, dia naik tanya, awalnya begitu kita sudah menjelaskan panjang lebar, langsung mencaci maki kita. Yang mencaci maki bapaknya waktu itu, ingat. Cuman aku lupa ya siapa dulu namanya itu yang. Cuma bingung saya, anaknya langsung ngilang juga, nggak ada muncul lagi itu anaknya, ngilang sengilang-ngilangnya itu anaknya. Padahal dia mau alap dia. Tapi kesananya ada dramanya panjang Kang. Apa tuh dramanya? Saya nggak ngikutin. Ada lagi oten habis. Zaman dulu kali kita itu waktu awal-awal ke TikTok. Tapi ya itu aja lah sih poinnya di situ, memang anak itu kan memang benar-benar pengen belajar gitu kan dan pengen mualaf, tapi mendapat perlawanan dari keluarganya gitu kan. Bahkan dia sering sembunyi-sembunyi ketika ingin naik komal gitu. Nah, di satu waktu si anaknya itu naik komal, tapi ternyata dia lagi dipantau sama bapaknya. Di situ bapaknya suruh tanya. Nah, setelah nanya, maka kita jelaskan. Setelah kita jelaskan panjang lebar, anaknya nggak ada, langsung bapaknya yang komentar, mencak-mencak Kang. Waktu itu ingat saya dicaci maki. Iya, saya ingat. Ya Allah, kasihan kali anak itu. Langsung hilang itu anaknya. Hilang. Nggak ada kontaknya kita. Padahal itu udah hampir 100% dia mau syahadat itu di komal dulu tuh. Ya itu kejadiannya banyak yang kayak gitu, banyak sebenarnya, cuma Betul. bingung juga sih emang. Iya sih, pasti kalau orang tuanya pasti marah sih Ustadz. Jangankan Kristen ya, di Islam juga kalau misalkan anaknya murtad pasti marah kan. Itu manusiawi, betul. Manusiawi. Cuma kan posisinya kita mah nggak pernah mengajak dan kita nggak pernah memaksa orang tersebut untuk masuk Islam kan. Kalau di kita mah bedanya itu. Kalau mereka emang sengaja ngajak-ngajak. Katanya Nopan murtad lagi, enggak murtad kok. Nopan mah emang Kristen dari dulu juga. Dari dulu juga Kristen. Nggak pernah masuk Islam dia mah. Setahu saya ya, sholat nggak pernah diajak sama Bang Paru ke musola, malah ngerokok di halaman bukannya sholat. Cuma minta-minta donasi aja itu orang. Jadi kita di sosial media terutama di TikTok yang lebih terbuka lagi secara umum kan. Makanya begitu teman-teman, bukan kita mau berpikir seudon kepada saudara kita yang punya niat baik, tapi kita tetap menerapkan sistem waspada juga dan kehati-hatian kan gitu. Makanya kan ada beberapa aturan yang kita perketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak juga yaitu tadi ya, ada modus-modus yang lucu kan, kayak baru ini kemarin kan Bang Handi. Iya, untung ketahuan sama Bang Handi tuh di teknik Conan Bang Handi. Keren. Ternyata orangnya pernah hubungin. Ini kurang pro ini yang bermainnya ini. Kurang pro. Nomor HP-nya nggak diganti. Gitu. Juara pokoknya Bang Handi lah. Kalau nggak ada Bang Handi itu, aduh, ketipu kita. Jangan nanti musyrik. Oh iya. Syariat aja. Nah. Bang Handi ini pura-pura bodoh, Tat. Bang Handi ini, Tat. Kayak tadi, saya pura-pura bodoh. Kalau
pura-pura bodoh masih mending enak. Takutnya pura-pura pinter. Kalau pura-pura pinter bahaya. Coba Kang, pura-pura pinter itu pinter nggak? Ya bodoh lah namanya juga. Ya enggak dong. Pinter. Pura-pura pinter. Pinter ngebodoh-bodoh. Dia pura-pura pinter. Berarti dia pinter. Karena pinter aja bisa dibikin pura-pura. Enggak, permainan kata aja sih. Enggak. Lanjut Bunda Rahma silakan atau yang lain. Ya Bunda Rahma silakan. Aku nyeduh kopi dulu ah. Oh tidur kayaknya. Bang Andi. Ayo teman-teman dibantu tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan lop oranye digas ya, lop oranye digas. Biar komalnya kuat juga ya. Yuk. Nih pada tidur nih, Papa Talempu pada Sugi nih. Aduh. Ayo atanya dinaikin lagi moderator. Yuk yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik biar ada diskusi. Kalau yang naiknya yang Muslim semua ya nggak bakal ada diskusi dong. Jambak Immanuel, aduh si karet ban bekas. Pusing sama si Immanuel mah. Wah ini benar-benar pada tidur nih mah. Ayo buat moderator silahkan dinaikin teman-teman Kristennya yang mau diskusi. Ini temanya nih. Apakah Kristen pintar? Gitu ya. Yuk. Jambak Palostrum. Emang ada? Udah lama saya nggak pernah lihat si Rostrum. Ngantuk pada tidur ya, kayaknya pada tidur. Ntar kalau banyak yang naik lah gantian. Gila ya menistanya mereka ini. Masa Tuhannya tua, duduk di kursi roda. Waduh benar-benar parah ini. Udah nggak bisa ditolerir lagi yang kayak gini-ginian mah. Immanuel ahli filsafat. Masa? Oh, Denom Ayahanda. Bukan Ayahanda lagi, udah dibilang opa tadi. Kok Ayahanda lagi? Opa itu. Kang kenapa Bang Arom jarang gabung loh? Bukannya barusan di sini naik, cuma dia kerja malam dia. Kerja malam beliau. Barusan naik di sini. Si Manuel mana berani main di sini? Sekaret ban bekas. Manuel nih jago ngarang Manuel mah. Ngibul doang. Ayo yang Kristen silakan naik minta multi ya yang Kristen ya. Yang Muslim jangan dulu minta naik biar ada diskusi, oke? Okay? Kalau yang naiknya Muslim semua nggak bakal diskusi dong Ya Erni sama Andi Pipin, selamat malam. Erni.
Selamat malam. Selamat malam. Sorry bang, saya muslim kepencet. Oh muslim. Baik, nggak apa-apa. Maaf ya. Tetap belayar ya, Makasih. Bu Erni ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya lembut kalau sama cewek. Ya, Andi. Andi, Kristen apa Katolik? Kristen Ustaz. Oh, Kristen. Ya, baik. Silakan, mau bertanya atau mau diskusi? Atau mau ditanya? Mau bertanya Ustaz, segera bertanya Ustaz. Oke, baik. Silakan bertanya. Tapi gini Bang, kalau mau bertanya ya bertanya aja gitu ya Bang ya. Kalau mau bertanya aja, bertanya Abang sepuasnya nggak apa-apa di room ini. Ini bebas, room bebas untuk bertanya di sini. Saya kasih karpet merah buat orang-orang Kristen ya. Sampai kalian kehabisan pertanyaan. Silakan. Oke Ustaz. Begini Ustaz, saya kan baru... Bang, mohon maaf, jangan panggil saya Ustadz, panggil saya Ade aja, Ade. Ade. Oh, kalau saudara bolehkah? Ini Andi Gak apa-apa. daerah mana bang? Asal dari mana? Kalau saya sebenarnya asli Melayu. Oh Ya, ada Andi. silakan Bang. Ya, oke. Saya kan dari sebelah Ban. Cuman saya kurang puas pertanyaannya ini. Jawabannya dari Ustaz Wapi. Oh, open cam aja Bang, open cam Bang, nggak apa-apa Bang. Ya. Open cam Bang. Open cam. Guru Unda, jangan sambil tidur Bang. Jangan Oh, sambil duduk. tidur. Duduk Oke, lah. duduk. Iya. Nah gitu. Bajunya dipakai dulu Bang. Ya saya tutup kamera dulu. Sudah Namanya iya, di Bang. Pipi Firmansyah masa Kristen. aja nama. Pakai baju dulu. Saya kalau lihat orang tidur terus nggak pakai baju, aduh Bang, saya lah suka lembut. Lagian pakai disuruh on cam sih anak orang. Nggak pakai baju. Nggak apa-apa Bang Andi, dia belajar dia. Tapi Kristen Andi. Lanjut Firmansyah. Aduh. Sekali-kali ya tuh ngerjain lo. Dia mau nanya apa sih dia itu tadi tuh? Tunggu. Saya pakai baju dulu Ustaz. Iya. Nggak tahu mau bertanya apa. Dia lagi belajar. Wapi katanya. Saya gara-gara Bu Erni tadi naik jadi lembut aja. Duh, ayo. Saya. Bukan jawabannya Ustaz Api, tidak mumpuni, dianya yang kurang menerimanya karena mungkin belum Ya bisa jadi Ustaz. belum bisa menangkapnya dengan baik. Iya, Ya, betul itu Bang Andi. Silakan Bang, dibuka Ustaz- dulu kameranya. Udah Ustaz pakai Wapi. baju Bang? Ustaz Wapi itu ahlinya coy. Baik. Oke, kita monitor Guru Nda, izin. Gini saudara. Ada Ustaz Alif juga itu kok. Saya mau bertanya ini. HP-nya disimpan dulu Bang, HP-nya disimpan. Biar nggak apa namanya budak-budak aing liur euy ningalina sih ya. Nah gitu Bang. Aduh bener Bang, keren. Ayo, tangannya satu di atas. Asyhadu. Asyhadu alla. Nah, itu. Sok, silakan bertanya apa? Itu kalau kita jualan babi itu pada bulan suci Ramadan itu aturannya bagaimana tuh Ustaz? Nah, silakan Ustaz Alif. Alif. Mana Ustaz Alif? Cek monitor. Apa tadi pertanyaannya? Itu sebelum bulan suci Ramadan kan tidak ada aturan dari pemerintah, baik dari jangankan agama ya, dari pemerintah. Kita kan sama-sama Indonesia. Itu aturannya bagaimana itu? Ada aturan melarang atau bagaimana? Sebentar, saya tadi mungkin saya tangkap poinnya gini, hukumnya menjual babi gitu ya. Betul, pintar. Oke, kalau melihat dari pertanyaan Anda ke kami sebagai Muslim, ya nggak boleh, haram hukumnya.
Dan aturan haram ini hanya berlaku bagi orang Islam, orang beriman. Kan gitu. Kalau orang yang Pas. tidak beriman tidak terkena hukum ini. Kan gitu. Ya. Contoh, Anda non-muslim, jualan B2, yaitu hak Anda ketika Anda menjual kepada saudara-saudara Anda, kan gitu ya. Anda jualan kemana saja. Itu nggak ada, tidak terkena hukuman haram di dalam syariat Islam. Karena syariat Islam itu berlaku bagi penganutnya. Tapi perlu diingat, Ya, pas. yang namanya konteksnya non-muslim itu sudah jelas vonisnya seperti apa gitu, ya kan? Jadi dalam keterangannya wabi anna marji'a muslimin muslimun li jananihi wabi anna marji'a kafirin li jahannamu gitu. Gitu konteksnya di situ yang jelas. Emang Jadi- itu jadi menjual babi. Kalau boleh nambahin gini ya, dalam hal legalitas pemerintah Indonesia tidak melarang itu. Silakan saja jual babi, tapi Anda kalau menjual transparansi juga perlu. Di situ harus jelas yang Anda jual adalah babi. Jangan sampai babi yang Anda jual orang nggak tahu kalau membeli itu babi, kan gitu. Betul. Nah itu, tapi kalau di ajaran Islam ya itu haram hukumnya. Orang Muslim menjual babi atau mengkonsumsinya. Tapi kalau Anda kan bukan Islam, ya silakan jual babi saja. Tapi jangan ada unsur-unsur negatif. Harus transparan di sana. Kalau perlu diberi label aja babi, ya cukup. Silakan. Ini saya suka ini. Begini, kan masuk pertanyaan saya begini, Ustaz, mohon maaf. Sebenarnya ini saya keluarkan pertanyaan seperti ini bukan untuk secara pribadi. Jadi betul tippingan yang di bawah ini bahwa apa? Ada yang tadi tipping bahwa ini pertanyaan ini kejadian tadi yang di sebelumnya memang karena saya merasa bukan tidak menerima tapi kurang betul, kurang benar, kurang tepat. Karena begini, kita kan Indonesia kan luas, seperti kita melarang atau mengatakan bahwa pada tempatnya atau pada umumnya ketika kita dibiarkan untuk menjual, tapi ketika pada bukan bulan suci Ramadan, tapi begini, di dalam kita berbicara globalisasi Indonesia menyeluruh umum, itu kan beda aturan daripada pemerintah dengan aturan agama. Ya, yang tadi saya kurang benar. Makanya saya pertanyakan ini, saya mau cari yang mana yang paling benar dari sekian jawaban. Tapi kan sudah dijawab tadi, abang udah setuju. Jadi untuk yang lagi viral di kota Medan ya Sumatera Utara ini, itu sebenarnya ormas Islami itu tidak melarang Anda menjual babi, tapi kalau jual babi transparansi perlu. Gitu ya, dijual aja kepada sesama Anda. Gitu loh. Itu intinya di sana. Saya kan begini, saya kan naik begini, saya kan untuk yang saya mau cari yang lebih benar, yang lebih fasih, yang mana yang lebih cocok. Karena begini, sekarang kan banyak ketika, tapi di luar daripada Niban Sum atau itu di luar lagi. Di luar daripada Yusuf Fei itu di luar. Kalau saya itu yakin itu jawabannya tepat karena saya kan tadi sama-sama di sebelah. Tapi kalau Ustaz siapa lagi tadi itu Wafika namanya itu secara umum dan pribadi saya yang menyelenggarakan ini pertanyaan untuk umum itu kurang benar karena kenapa? Bukan menyelenggarakan pertanyaan. Yang tidak benar itu, yang tidak benar itu adalah Anda menjual daging babi, tapi Anda beri label bukan daging babi, sehingga masyarakat membelinya itu bisa berbahaya bagi mereka yang membelinya. Artinya di sini transparan aja jual. Belum ada hukumnya kok. Orang yang menjual babi itu secara transparan dihukum, nggak ada hukumnya itu. Belum ada, nggak ada pasalnya. Ada nanti pasalnya kalau Anda berbohong.
Misalnya daging babi atau daging celeng dijual, terus kemudian dijadiin bakso dijual umum. Kan gitu ya. Lebih baik kalau udah dijadikan bakso, ya tulis di situ bakso babi. Gedein tulisannya supaya gedein tulisannya misalnya supaya umat Islam tidak membelinya. Itu maksudnya, Bro. Oke, sedikit saya nambah ya, Bang Andi, sedikit saya nambah. Sebenarnya itu kejadian yang kemarin di Medan ya, itu lebih kepada pemerintah menertibkan. Pemerintah Kota Medan bertujuan agar surat edaran tersebut dapat menjaga ketertiban serta limbah hewan itu kan supaya tertata. Nah, kata pemerintah setempat, para pedagang daging B2 dan guguk telah disediakan lokasi khusus, yakni di Pasar Petisah dan Pasar Sambu. Nah, supaya masyarakat umum tidak salah beli, ya, karena nggak tertulis seperti dikatakan Bang Handi harus ada keterangannya situ. Salah beli yang haram dia nggak tahu. Nah, makanya dipisah, ada pasar tersendirinya. Jadi jangan sensitif ya teman-teman Kristen, udah ada aturannya. Ya, begitu. Itu pertanyaan. Nah, itu Bang. Saya cari yang mana yang lebih benar. Puas dengan jawaban kami di sini? Bisa saya tambahkan sedikit? Enggak puas apa enggak? Kalau udah puas, enggak usah ditambahin. Kurang puas kayaknya, Ustaz. Yang mananya yang kurang puas? Nah, begini. Ustaz tadi kan sudah jawab bahwa itu kan sesuai juga Ustaz tadi yang mana kayak tadi yang bilang sesuai dengan ikutan pemerintah atau bukan kita yang bilang? Apa sih maksudnya ini? Assalamualaikum. Begitu aja Bang, supaya pemerintah itu mau supaya tertib, limbahnya tidak kemana-mana, karena ini bagi orang Islam supaya lebih tertib aja gitu pemerintah ya. Ada Bang Jimen nih, orang sana nih, Bang Jimen orang sana mantan Kristen yang pernah juga kayak gitu. Gimana Bang Jimen? Ini mana? Iya. Masalahnya Abang Andi ini tidak baca regulasinya. Abang sudah baca surat edarannya atau tidak? Saya begini, saudara saya Jangan kemana-mana dulu. Anda sudah baca atau tidak? Kalau saudara bertanya Anda sudah baca, berarti saya saya menyampaikan pertanyaan dari sesuatu orang itu. Apaan? Kamu ngomong apa? Sesuatu orang itu. Apa itu kalimat? Apa itu kalimat? Saya orang sini. Saya di sini tinggal. Saya sudah baca edarannya. Edarannya tidak melarang, tetapi direlokasikan di tempat yang lebih tepat. Di jalan raya kau buang situ limbahnya. Dengarkan dulu. Kau buang di dekat di jalan raya, parit-parit limbahnya. Kau lewat, bau atau tidak? Kau jawab dengan jujur. Saya tidak bertanya bahwa saya yang berada di sana atau kau yang berada di sana. Iya, makanya makanya kalau kau tidak ada di sini, tutup mulutmu. Karena kan bukan kau yang merasakan. Selesai loh, jangan dipermasalahkan. Iya kan? Saya bertanya secara saya. Iya, nggak perlu kau bertanya karena kan bukan orang sini. Gak kan? apa sih, udah dijawab juga kok. Udah dijawab, makanya udah dijawab. Tapi Anda ngotot, lebih baik tutup mulutmu. Kan bukan kau yang ngerasain. Kan begini saudara. Gini aja pertanyaannya deh. Gini Pak, lu makan babi? Enggak. Saya enggak makan babi. Ya lu gak makan babi juga ngapain sih lu? Lu Kristen? Ya. Kenapa jadi Kristen? Saya juga tidak tahu kan dari sananya. Cuma saya bertanya secara pribadi. Masa Andi Kristen, Andi Firmansyah Kristen, ya Allah. Sebenarnya begini. Tapi santai aja. Ya pelan-pelan tuh. Ya artinya begini. Saya itu bertanya. Terserah. Gini, pengennya apa? Kan udah dijawab. Nah sekarang pengennya apa? Bang Andi ini pengennya apa? Pengennya gimana? Saya mau dapat jawaban yang betul-betul menurut saya itu puas karena Ya yang pengennya. Bukan kamu untuk memuaskan kau. Bang, saya bukan pemuas nafsu Anda, Bang. Abang lebih baik keluar aja lah, Bang. Ketawa aja, memang kurang ajar nih orang. Keluar aja, Bang. Kalau bertanya itu Bang, siapkan tempat di kepala sedikit, mencerna supaya jawaban orang itu masuk. Seperti Abang ini bertanya tapi tidak ada tempat di kepala Anda menerima jawaban, jadi Anda nggak puas. Jadi begini, saya bertanya yang terakhir ya.
Ya, nggak apa-apa biarin. Saya mau jawab muter. Saya mau jawab muter nanti biarin. Tadi kan di sebelah kan saya bertanya tentang tadi itu waktu kita menjual babi pada bulan suci Ramadan. Makanya saya bertanya, kalau seumpama Islam itu pada bulan suci Ramadan itu ada yang menjual yang Islam tidak lihat secara kasat mata atau baik secara terlihat, maksudnya itu bagaimana jawabannya? Saya jawab. Yang sama. Jadi Ya, kenapa yang itu babi tidak ada yang tinggi? Kenapa pendek-pendek semua? Gitu ya. Agak tinggi, hampir setinggi dengan kambing, tapi dia agak gemuk gitu ya. Terus kalau dia jalan sama emaknya depan, anaknya belakang, itu kepala anaknya itu nunduk karena malu, karena emaknya babi. Jadi antara gitu ya, kira-kira itu jawabannya bang. Biarin aja, kerjain. Masuk nggak dia tuh? Itu jawabannya bang. Saya kan cuma sekedar bertanya, Bang. Nah, itu saya udah jawab. Jawaban. Kami sekedar jawaban, Bang. Puas nggak dengan jawaban saya bang? Kalau bagi saya ya puas lah, terserah. Ya, puas, puas kan dia. Ini memang harus dijawab begitu biar dia puas. Ayo lagi, ada lagi pertanyaan. Ya kan artinya begini. Lah, bertanya aja, nggak usah artinya. Bertanya lagi aja, apa lagi? Ya artinya begini, menjual babi itu walaupun bukan pada bulan suci Ramadan, baik pada bulan suci Ramadan itu kan pasti terbuka. Kalau begitu berapa harga babi 1 ekor? Saya juga kurang tahu, saya kan cuma sekedar bertanya. Ya bukannya kau ahli babi. Bukan saudara. Lah, kau yang membawa masalah ini artinya kau menguasai babi gitu loh. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya membedakan babi betina sama babi jantan? Bagaimana cara membedakannya? Semua itu Diangkat celananya. Yang Ntar dulu pun aja. Nah ini ahli babi loh ini, teman hormat ini ahli babi loh ini. Saya tanya kepada anda ini, bagaimana cara membedakan ya babi betina sama babi jantan? tidak semua orang itu dia yang ahli, tidak semua. Dan kedua nih, ini babi ini kalau menurut penelitian orang-orang yang suka berteman atau menggembala babi gitu, babi jantan ini bang, babi jantan ini kalau tidak ada betina lagi, cuman emaknya yang betina, menurut survei gitu ya, babi jantan ini emaknya jadi embat bang. Kalau tidak ada betina lagi. Dasar babi. Iya Bener babi begitu. Bener babi. Ketiga, babi kalau lapar bang, tidak ada makanan lagi, itu kotorannya juga diembat bang. Iya betul. Anda setuju bang? Anda kan mengerti tentang babi, gimana bang? Jadi pertanyaan saya begini, saudara. Kan saya udah jawab bang. Maksud saya pertanyaan saya Ini memang. Ya, pertanyaan Gimana, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Selanjutnya. tapi pelan-pelan yang mesti Pelan-pelan. kalau saling artinya walaupun kan ada ceritanya mengejek atau bagaimana Enggak ada yang mengejek bang. Di sini kan Tidak bicara ada, masalah Bang. babi. Ini pertanyaannya masih seputar babi enggak? Ntar dulu teman-teman, kalau menista babi itu pernah ada hukumannya nggak sih kalau menista babi? Tidak ada. Aman ya? Ada. Aman ya? KUB. Yang saya hujat ini babi loh. Saya menghujat babi, nggak apa-apa ya? ya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan tidak ada pengadilan babi. Iya. Biarin. Tapi Oten memuliakan babi. Enggak juga. Oh enggak. Enggak. Itu ditarik ucapan itu ditarik. Yo, pertanyaan selanjutnya. saya tarik, Pertanyaan ya. selanjutnya. Pesan saya begini, saudara. Pada bulan suci Ramadan kita akan berbicara tentang apa yang Kenapa kau bilang kita? Kamu nggak termasuk bulan suci Ramadan. ya, aku lah secara pribadi. Aku babi. Kok aku babi sih? Kau bukan babi, pemakan Yang jelas, babi. di bulan suci Ramadan ini, ya, dengerin baik-baik ini nih, dengerin baik-baik. Di bulan suci Ramadan ini, babi itu tidak diwajibkan puasa. Setuju? Ya, setuju. Iya, pintar kan? Memang kebangetan.
Turun Setuju aja dia. Bang. Oke. Apalagi Bang? Lanjut bertanya Bang, lanjut. Tapi pelan-pelan saja. Ya pelan-pelan Bang. Abang ngerokoknya pelan-pelan juga Bang. Kereta api. Itu saya, itu kriteria saya, itu ciri khas. Iya. Kriteria. Ciri khas katanya. Itu Ramadan itu. Tapi kita berbicara ini yang dalam Jangan Islam. kita Bang, lu aja kali. Jangan kita. Dalam Islam. Dia ini berusaha mau bicara secara akademik tapi nggak nyampe, nggak apa-apa. Terusin Bang. Ya di seluruh itu kan kalau kita itu kan artinya saya. Ya. Berarti koditator ini, berarti koditator. Bukan. Saya di Terus Bugis. di Bugis mana? Saya di Bugis Bone. Enggak, Bisanya ke Kristen. mana ada orang Bone Kristen ada. Bagaimana? Sedangkan di Di sini mana ada- kau di Bone? Ku tanya ke Dalbolas so. Mana kau di Bone? Saya orang Bone coy. Saya di Bone ini di mana kok? Saya di Jalan Dei Panjaitan. Kalau saya Gimana? kalau saya di Bone itu Matindroi di Nagaulan. Matindo Nagaulan di mana? Itu Daerah mana? itu leluhur di sana orang tua tuh. Pak bele-bele tuh kau. Itu terserah saudara lah. Nah, Ayo bele-bele mbok. Pitikan anak Uloi ko matuk tuh. jadi begini, pertanyaan saya begini. Jangan kau nyamar Coba ya. kau tinggal di Bone, coba kau bahasa Bugis, bahasa Bone. Kalau saya tidak lama di Bugis saya enggak. Bone Bukan Cikulu. Bone. Pitikan anak. Kalau orang Bone itu harus pintar bahasa Bugis. Bahasa Bugis yang paling halus itu Bone. Iyo. Karena saya besar di Malaysia, saudara. Kau biar besar di luar negeri pasti tidak lupa di bahasa anu. Dong Woi, pala ini. Saya ini sudah bertahun-tahun di Jakarta, saya nggak lupa bahasa Bone, bahasa Bugis. Iyo. Saya kan bertanya, saya tidak saya tidak Hapus dulu, cabut dulu. Artinya begini, saya kan Bawa suku lagi. saya kan sekedar bertanya. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang Cuma kau nipu. Kau bilang Bone, tidak kau bicara Bone. Gimana caranya? itu Kau tanya Bang Dalbo kau dicari Kau bilang kau Bone, di mana Bone? itu kan wajar. Saya kan tidak besar di Bugis. Tapi ada buyutmu di sana di Bone. Pertanyaan selanjutnya, jangan bawa suku. Udah. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Jangan bawa suku. Saya kan tidak bawa suku. Yang Kau berbicara bilang suku, tadi tinggal di Bone, suku Bone, suku Bugis. iya, itu menurut orang Masa ada tua. suku Bugis nggak bisa bahasa Bugis? Ada aja kau. Turun mah kau. Naik kau lagi kalau mau kau. Kau dikasih jadi tete celup. Naik kau lagi anu. Masalahnya dia bukan orang Medan, tapi kenapa dia permasalahkan itu babi? Saya jawab serius, dia tidak puas. Setelah saya jawab muter-muter, dia puas. Dasar. Memang lahir susang. Jadi kentara itu kalau orang menyamar-nyamar ya. Sepertinya dia bukan Kristen. Masa Andi Firmansyah? Tapi kesimpulannya adalah kami Muslim tidak pernah melarang saudara kita Kristen jual babi. Jual babi pada tempatnya, silakan saja. Enggak ada masalah itu bagi Anda sendiri kan gitu. Follow me, please. Silakan saja. Setuju ya teman-teman ya? Tidak. Follow me. Apa sih ini? Tidak ada hak kita melarang orang, tapi harus transparansi yang diperlukan di sana. Yang banyak kasus itu dulu kemarin itu banyak babi celeng lolos, terus kemudian dijadikan sumber makanan menjadi makanan umum. Umat Islam tidak tahu ini babi apa enggak kan gitu. Itu banyak proses hukum itu. Itu sih supaya terjalin toleransi antar umat beragama di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan jadikan momentum ini sebagai perpecahan anak bangsa. Jadi banyak juga pengamat-pengamat sih cenderung tidak mau ada edukasi, tapi cenderung berpihak akhirnya menimbulkan bersifat seperti provokasi. Janganlah ya. Kita hormatilah orang yang makan babi, silakan saja. Tapi hormati kami juga yang tidak makan babi. Jadi saling menghormati. Setuju ya? Oke? Setuju. Oke, lanjut. Gimana Bang Jimen, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar.
Alhamdulillah. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau ikut berpuasa, tapi syaratnya harus syahadat dulu ya, masuk Islam dulu. Men, Ya, puasa lancar, kencing lancar juga. Ya Allah. lancar. Hanya saja saya tahan juga biar ion tubuh tidak terlalu keluar toh. Kupikir itu bengkok. Ya, kalau kencing nggak lancar sakit, Bunda. Iya, Itu berarti nggak sehat itu. iya lancar. Tapi kan banyak pertanyaan lain. Masa kepencing? Apa sih, Bunda? Kenapa Immanuel mau dilaporin sama Ustadz Wati diburu? Kenapa? Udah apa Immanuel? Darel. Orang gila itu si Immanuel mah. Penghujat itu bahaya kali itu orang. Lang stres itu mah, sekaret ban bekas. Ayo yang merasa dirinya menuhankan ayahanda atau opa silakan naik. Abah Isa nama Tuhannya sih itu. Yuk yang Kristen naik yang Kristen ya, yang Muslim jangan minta naik dulu, nanti nggak ada diskusi. Ngisi waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, ada nggak Oktan yang kayak semalam bang yang maunya jadi gila? Belum ada, Bang. Belum ada. Gila pilihan, nggak ada dosa lagi katanya. Belum ada, Bang. Sabar, Bang. Iya, aku cuma di bawah aja nanti bang ya. Siap. Oke, Bang. Kasih ya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton. Karena Ngaco. Waduh, gak. Jadi perlu edukasi ya, karena ini live bahwa pemerintah itu mengakui beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi marilah kita saling menghormati satu sama lain. Toleransi tapi nggak boleh kebablasan. Gitu aja sih. Silakan berusaha apapun itu. Tapi kalau umat Islam sendiri nih, ya menurut hukum Islam, umat Islam nggak boleh terlibat dalam hal apapun tentang babi, baik menjual, menangkap, membantu, apalagi mengkonsumsi. Itu ya, itu untuk lingkaran umat Islam, karena memang ya hukumnya haram. Tapi kalau di luar Islam ya silakan saja. Kami Islam tidak mengganggu kok. Yang penting jelas peruntukannya. Jangan ada unsur-unsur yang tersembunyi di sana. Oke? Waalaikumsalam. Betul. Oke. Manuk bulu yang dipiralkan teman-teman. Di share-share yang dia pernah tunjukkan Akang tuh. Ya, kalau itu monolog. Kegiatannya itu. Nah, kalau kayak si Immanuel, kalau ranahnya dia masih diskusi atau lagi debat, itu nggak masuk, susah masuk ke delik hukumnya, kecuali kalau dia monolog. Detik ini juga bisa kalau monolog. Tapi kalau ranahnya lagi diskusi nggak ada hukumnya. Makanya Kita bisa meluruskan. ya, makanya diturunkan cepat daripada kelamaan menghujat. Lebih baik di-kick kan gitu. Nah, biarlah dia monolog kan gitu. Iya, gitu. Kami nggak mau kok ada Itu hujat-hujatan si di sini. ini kemarin udah ditangkap tuh. Si Pendi. kebenaran. Apa? Ya, Tersadarkan. tersadarkan. Si Kan Dedi. Pendi tersadarkan. Pendeta yang menghujat-hujat tuh. Udah ditangkap. Bukan ya, Pendi, sama- Dedi. Dedi Ya, ya. bukan Pendi Dedi. Dedi. Kalau Manubulu itu di Australia teman-teman. Biarlah penegak hukum lah. Pantesan Ya. dia berani. Berani, kalau masih di Tanjung Priok bakal nggak berani lah. Tapi dia masih kayak ini Bang Andi, bisa kalau ada reaksi dari masyarakat mendatangi rumahnya Yusuf Manubulu. Kan anak istrinya masih di Priuk, masih di Jakarta. Bisa itu dideportasi langsung sama pihak berwajib Bang Andi. Kalau emang muslimnya kuat dan kompak, datang aja ke rumahnya. Tapi kayaknya belum ada yang LP kan ya, belum ada. Belum itu ada. masalahnya. Di share-share terus, di posting Akang baru di share.
Ya mudah-mudahan ada ormas Islam yang LP-kan di Mabes Polri lah. Iya. Di LP-kan dulu. Jadi Kalau kalau udah viral itu di pasti LP lah. diproses. Kalau viral. Gini, kalau menurut saya jangan dulu di LP-kan Bang Handi. Daripada di LP-kan prosesnya ribet dan susah, mending misalkan 50 atau 100 orang datang langsung ke rumahnya, geruduk rumahnya. Cepat itu nanti kepolisian akan menindak itu. Ada apa ini? Kan tidak ada orangnya. Kalau ada dampak dari masyarakat nih, pasti akan langsung direaksi sama kepolisian. Itu akan cepat itu. Lebih-lebih dari LP itu. Menurut si Akang itu no viral no justice. Betul. Ya, tapi kalau hal ini ya tidak dilarang juga sih. Misalnya ke sana itu minta klarifikasi gitu ya, bukan untuk nggak ada unsur negatifnya, minta klarifikasi itu aja. Boleh-boleh saja, yang penting jangan melanggar hukum. Artinya jangan anarkis, merusak dan seterusnya begitu. Tapi rata-rata memang sekarang sih kalau no viral no justice, tapi enggak juga sih. Banyak juga sih yang tidak viral masuk gitu ya. Tapi kalau Manubulu ini memang udah keterlaluan sih. Oh iya, udah haram jadah ini mah. Ini lamun deket kuaing huluna dibebaskeun si anjing si blok. Haram jadah. Bolok. menyebut sembahan kita adalah sumber mucikari itu. Nauzubillah min dzalik. Iya. Itu yang paling disukai oleh malaikat Israel. Sangat dirindukan dia itu. Ya kita harus sabar ya teman-teman ya. Jangan berbalas pantun. Kalau misalnya mereka menghujat, lu jangan on cam, buka komar sendiri baru lu hujat balik. Jangan. Kena lu, jangan. Lebih baik no comment, lebih baik kalau mau bertindak, ambil videonya, LP kan. Nah, itu baru benar tuh. Jangan direaksi berlebihan. Ingat pasal 156A masih loh ada itu, 28E. 28 itu ITE masih ada loh itu. Masih. Mau debat sama siapa coy? Kasih pertanyaan aja deh. Sama siapa bang? Sama saya? Sama netizen di bawah. Oh iya. Tapi Mr. M saya telepon tadi bilang ntar bang saya lagi di jalan. Mr. M nya belum gabung. Ini ada cerita ini mah ya, cerita sedikit ya. Sedikit aja ini masa ceritanya. Ayo pada nungguin ya. Nungguin nih. Semalam itu bagus loh sambung ayat. Sambung ayat. Baju Mak Ngaji sambung ayat. 2 Ali Imran sama apa ya, sama ada 2 itu. Ada 2 ayat suci Al-Quran dibawakan Banyuma tuh. Ali Imran ayat 9 sampai bawah. Terus apa yang satu lupa gua. Aduh lupa gua. Ada yang ingat nggak teman-teman semalam? Ayat apa? Al-Munafiqun. Surah apa? Ya Al-Munafiqun sama Al-Maidah. Al-Munafiqun, benar. Ternyata antum masih ada. Masih kuat ingatannya ya. Maaflah kita udah kadang-kadang lupa. Ya emangnya Bang Handi udah tua kayak Tuhannya si Masaha. Tuhannya si Masaha katanya udah tua. Tuhannya si Masaha ya, ini mah ya bukan Tuhannya Kristen. Tuhannya si Masaha udah tua, duduk di kursi roda, katanya udah stroke. Tapi dia ngambil
Abah Isa katanya. Abu Isa. Abu Isa. Abu Isa, iyo. Kenapa Abu Isa? Ayah anda Bukan itu. Abu Yesus. Ayah anda itu Abu Isa katanya. Yang penting jangan Abu Janda. Abu Gosok. Lucu-lucu Oten ya kalau pada ketemu ada si Luka, si Masaha, si belum masak, gue masak. Siapa yang satu itu Kang yang di Kalimantan tuh? Datang Lupa lagi gua. Denny. Yang di Kalimantan. Siapa lagi namanya? Bang Iqbal. Bukan, Oten. Lucu-lucu juga. Oh, si segar-segar. Iya, segar-segar. Kemana itu barangnya? Barang. Kemana itu anaknya? Ada, masih ada. Namanya dia sekarang Israel, diganti dia. Netanyahu. Bush. Oh, dia kayak itu. Dia itu mengembala babi juga di sana katanya, kata dia. Kemarin saya mau kirim ini, kalau kurban kemarin gigi sapi, cuma dia nggak ngasih alamat. Seger-seger. Gigi sapi. Itu seger-seger, Masaha, sama siapa lagi? Seger-seger, Masaha. Denny, Luga. Bu Masak, Denny. Satu lagi tuh, Sapiri. Ya, Napiri, Masaha. Oh iya, Napiri kemana ya? Seger-seger, Aduh ya. Itu kalau ketemu itu gimana jadinya ya? Datang Luga sebagai dosen. Keluarga Tuhan. Denny Tuhannya. Denny kabur. Iya si Sedot. Ya Allah ya Rabbi. Enak. Jadi hiburan aja ya. Daripada stres. Mendengar kelucuan mereka. Jadi hiburan. Ini Pak Iskandar mau naik, ini mau bertanya apa? Silakan Pak Iskandar. Kalian dari Malaysia nih. Pak Iskandar, Assalamualaikum. Dari Singapura. Singapura, Malaysia, Bang. Apa Indonesia? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh baby, I love you. Thank you for much. Wih, mantap. Oh, sarwa hatur nuhun, Kang. Singapura apa Malaysia? Oh, saya Maluku, Bang. Maluku satu darah. Satu NKRI, satu Tuhan. Iyo. Maluku udah 1/2 ya. 1/3 ya Maluku. Iya, 1/3. Udah mau sahur nih, Bang. Mantap. Ada teman saya juga di sana, Bang, tapi bukan di Maluku. Di mana, Bang? Kristen dia. Ya, Maluku kan luas, Bang. Di Maluku Utara atau Maluku Provinsi Ambon? Malukau. Oh, itu di mana, Bang? Boleh, Kang. Nggak tahu itu si Masaha di mana itu Malukunya. Kalau saya lahir besar di Maluku, Bang, di Kabupaten Burunya, tempat tambang emas ini, Bang. Hanya saya asli Sulawesi, dari Bugis. Orang tua semua dua-dua dari Bugis. Berarti bisa bahasa Bugis dong. Sedikit-sedikit saja. Kurang di Mandre. Yang tadi mengaku-mengaku Bugis Bone itu kan dia bilang Jarai Naga Uleng itu. Itu kan leluhur saya di situ, dari desa Candrana situ, kecamatan Candrana. Oh, itu yang tadi itu ya, Bang. Iya. Tomalasa itu, Bang. Tomalasa loh. Iya, Tomalasa paling. Tidak ada itu sejarahnya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Melody. Ya, ada Itu menyapa. Semangat ya, Bang. Siap. Baik. Oke, Bang Andi. Woi, mantap. Lagi ada persiapan mau masak sahur dulu ini. Lagi mencuci. Iya toh? Oh, iya. Lagi mencuci, Bang. Ada persiapan mau masak ikan kuah dulu. Kuah kuning. Kuah sahur. Kalau dia daerah saya daerah ikan, Bang. Iya, Pulau Buru. Pulau Buru. Kalau ada emas di sana jangan lupa tidak dikirim ya. Banyak, Bang. Hanya ya masalahnya kalau ditimbang mau, tapi kalau dibakar nggak lari semua, Mas. Iyalah. Iya, bareng daerah transmigrasi kan. Oke, abangku. Semangat kayak orang Ambon ya. Ya, Bang. Bunda bagaimana, Bunda? Enggak lagi kayak orang Bugis, sudah kayak orang Ambon. Sahabat tinggal di Iya, Ambon. saya lahir besar di sini kok.
Benar-benar. Hanya kalau orang tua, dua-dua Bugis, satu dari Cendrana, satu dari Lea. Bone. Banyak orang di sana, banyak muslim. Banyak, Ya? ada kampung di sini, satu kampung di sini Kekiair namanya, dia di seberang. Rumahnya gantung semua, tapi barang kan di sungai kan. Iya. Situ mayoritas itu Bugis semua. Nah, kalau di sini kan kalau diburu sudah masuk keluar bang. Banyak yang kawin dengan Bugis, orang di sini asli di sini juga, orang Sula, Jawa. Kan daerah saya ini kan daerah transmigrasi dulu, pembuangan tapol. Jadi kita di Maluku di sini di Kabupaten Buru, wajib kalau cerita politik karena pembuangan tapol kan. Ada politik. Iya bang. Soekarno kan pernah di situ. Iya. Oke bang. Soekarno. Di sini kan tempat ada di Makassar juga bang. Siap bang. Oke, makasih banyak ya bang ya. Sehat selalu bang. Siap. Oke, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini noise soalnya bang Andi. Lagi lihat di YouTube. Hujan sana bang? Enggak, di sini tadi sebentar doang hujannya. Jangan hujan lah. Kalau malam jangan hujan lah. Saya sendiri kok hujan. Gede di sini. Musim panas kehujanan, musim hujan kepanasan. Ya Bang Tiago. Alah. Ah, ya. Nah bang. Tiago. Ini Ustaz Mipa mana ini Ustaz Mipa ini? Ah, ya kok ngomong nah itu. Kalau Pak Desugi ketiduran di bangunan. Papa Talampu juga tidur kayaknya ini. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan Ustaz? Silakan. Tiago minta naik lagi Tiago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz? Ada. Kapan yang pada jomblo lebarannya bisa datang ke mertuanya? Ini ngehujat saya nih, nggak bener nih. Maaf. Nanti saya sekali 3 nih. Sehat-sehat semua ya. Janda dan jomblo itu dan duda itu bukan pilihan, tapi alternatif. Jadi masih bisa berubah status itu, suatu saat dia akan berubah, kan gitu. Jadi status janda, status duda, status jomblo itu, status ini tidak akan selamanya, bisa berubah suatu saat. Nah, untuk itu status-status yang saya sebutkan tadi ini semoga secepatnya mendapatkan pasangan. Amin. Amin. Tapi jujur, ini apa? Jawaban pertama kali Bang Handi ini banget ya, apa efektif banget gitu loh jawabannya, alternatif beneran, baru dengar kali ini, tapi luar biasa jawabannya Bang Handi ini, memang luar biasa teman-teman ya. Bang Handi dosen ini. Kenapa saya bilang jomblo, duda, janda alternatif? Ya karena memang harus memilih itu Ustaz. Kalau dia tidak, misalnya orang cerai, suami istri cerai, ya pasti dua-duanya itu janda dan duda. Kalau dia nggak memilih status itu, berarti dia harus bunuh diri. Supaya nggak ada status itu, artinya alternatif. Memang harus dipilih kan gitu. Bener nggak nih? Bener dong. Enggak. Ada orang suami istri cerai. Setelah cerai, tapi dia nggak mau disebut duda atau janda. Nah, terus apa namanya? Ya pasti wajib duda atau janda kan gitu. Nah itu kira-kira. Nah untuk itu semoga kalian cepat dapat lagi lah pasangan. Amin. Amin Allah.
Ini bahasa tinggi teman-teman. Kan saya sering ikut sidang juga mendampingi klien di sana, di pengadilan agama. Itu aminnya kencang banget itu Ukti Melodi. Yang mengaminkan itu berarti statusnya kayak gitu. Kalau laki ya duda dia. Kalau perempuan dia janda. Janda itu bro, janda itu status terhormat. Daripada kumpul kebo, tidak ada status. Bener gak? Masya Allah, luar biasa. Santa. Asal mula kata janda. Tahu sejarahnya asal mula kata janda? Mau tahu? Wah, belum tahu nih. Menarik nih kayaknya, menarik. Siapakah kira-kira orang Indonesia yang pertama kali menjanda? Siapa? Yang pertama kali. Ya. Supiatul. Siapa itu Bang Handi? Saya juga nggak tahu. Saya cuma nanya siapa perempuan pertama kali di Indonesia ini berstatus janda. Tapi Kalau Bang yang Handi pertama tahu, kali, yang pertama kali tertawa di bawah Taipingan, kayaknya yang pertama kali. Iya ya, saya juga belum pernah mendengar itu penelitian pertama kali yang siapa ya? Ya tentunya wanita tentunya ya. Bunda Maria kan gak punya suami teman-teman. Ini kok nggak ada yang tap-tap layar, nggak ada yang ngirim love oren. Jadi kata janda itu berasal dari bahasa Porto, Indo-Eropa. Terpisah, namanya terpisah. Bisa disebut juga widue gitu. Ya di Indonesia kan menjadi janda. Nggak, ya makanya siapa ini yang bilang janda ini gitu loh. Tapi sabar ya buat janda-janda di luar sana, tetap semangat. Yang bilang bukan saya berarti itu janda dia. Tetap semangat. Janda itu bukan pilihan, tapi itu takdir. Sama dengan duda bukan pilihan, tapi itu takdir. Ya kalau ada Karena janda persoalan hidup itu rumit ya, bukan hanya karena apa, banyak macamnya permasalahan di hidup ini sehingga mereka harus mengakhiri gitu loh. Jadi bukan sulit kita telusuri ya, sulit kita pahami gitu loh. Jadi banyak macam persoalan sehingga ya memilih hidup berpisah. Ini temanya apakah Kristen pintar kok jadi lari ke janda kali ini, ya Allah. Ayo nih teman-teman Kristen. Mulyati, Bun, terima kasih. Tapi Nabi Muhammad SAW Kabar baik. sangat memuliakan wanita. Begitu ya, mengangkat derajat wanita itu. Istri Nabi itu berapa ya janda? Itu bukan karena faktor hawa nafsu, mengangkat derajat mereka. Dia dijadikan juga ala sarana komunikasi agar apa? Orang ini dijadikan sebagai media dakwah agar kaumnya juga memeluk Islam. Jadi orang-orang di luar sana menista Nabi tukang kawin, dia nggak ngerti filosofinya, sejarahnya. Itu ya Ustaz ya, kira-kira ya. Iya. Ratu, syukron Ratu jejak kalau harang kasiruan. Yang ngasih bunga ke saya berarti janda dia. Bunga berduri. Terima kasih Bun Mulyati, Bunda Mulyati, syukran. Ustaz, tapi di dalam Islam Nabi semua itu menikah ya? Semua nabi.
Ya kalau berbicara nabi kan banyak banget ya. Tapi kalau yang 25 nabi, kalau dari ini cuman yang belum itu adalah Nabi Isa ya. Nanti tapi ada ini satu riwayat bahwa kitab itu Nabi Isa alaihissalam juga memang menikah. Di akhir zaman juga menikah. Ya kan perintahnya di Al-Quran diwajibkan atas kamu berpasang-pasangan. Iya nggak? Iya. Di mana sih tertulis itu? Lupa gue ayatnya. Di Syariat 49 ya? Apa Pak Bang Adi? Di surah Syariat ayat 49. Az-Zariyat. Iya. Ar-Rum juga, Ar-Rum 21. Ya, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya hidup itu ya berpasang-pasangan di dalam Islam. Jadi kalau ada seseorang saya tidak mau menikah, itu nggak boleh itu. Ada yang kesini. Nggak boleh, benar. Diwajibkan kalian diciptakan berpasang-pasangan, diwajibkan. Bahkan dipermudah. Ya Pak tadi ya, dipermudah ya. Iya. Bahkan apa di akhiri ayatnya itu inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Saya nggak nyindir loh ini. Benar ini. Tapi jangan juga dipaksa kalau tidak mampu. Hukum ini haram hukumnya kalau tidak mau menikah. Tapi kita tidak begitu juga. Memang ini teman-teman. Asal daripada hukum nikah itu sunnah ya. Asal hukum. Tapi dalam hukum fikih itu kondisional dan juga situasional. Jadi tidak bisa dipukul rata. Walaupun asal hukumnya itu sunnah, ya bisa juga halal, bisa juga halal. Bisa juga makruh, bisa juga sunnah, ya bisa juga wajib, bisa juga mohon maaf, mau jadi halal. Bisa juga wajib, bisa juga mubah, bisa juga sunnah, bisa juga makruh, bisa juga haram. Jadi harus lihat per kasus. Walaupun asal hukumnya itu sunnah. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, ini ada Waterpeng. Waterpeng. Selamat malam. Kirain Waterpas. Ini mau bukan. Waterpeng. 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 Halo Waterpeng. Woi. Panggil mah cetuk. Posnya jomblo teman-teman. Dulu dia punya bini, tapi bininya terlalu kaya. Karena dia mau hidup sederhana, ya dia ceraikan istrinya kalau terlalu kaya gitu. Dia mau hidup miskin dia, gitu teman-teman. Jadi dia oh ya, saking baiknya loh ini posnya ini teman-teman. Dulu punya istri kaya raya gitu lah. Apa sih yang nggak punya istrinya dulu itu? Tapi dia nggak suka terlalu kaya gitu. Kemana-mana harus dikawal dan seterusnya, nggak mau kayak gitu. Dia mau hidup sederhana. Nah, makanya dia ceraikan istrinya. Dia mencari yang sepadan gitu, sama-sama menderita. Pertanyaannya di bawah ini, ada nggak yang mau menikah dengan orang? Nggak ada. Ikut orang bego. Aku belum selesai bertanya, benar aku bilang tidak ada, langsung dijawab. Tidak ada. Aku siap menerima padamu. Tapi memang sih ada kalau cinta sejati itu siap menerima padamu. Itu ada yang mau tuh. Ada yang mau. Ada yang mau. Ada yang mau naik. Apalagi zaman sekarang.
Dia mau Tiada hidup hari lebih- tanpa skincare. Padahal Hanya orang gila yang mau hidup sengsara, orang gila. Ini Ismi mau dia. Dalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tadi Bu Ismi kan menjawab mau hidup sama-sama apa adanya. Alasannya kenapa, Mbak? Iya, soalnya belum nemu jodoh juga, Kak. Ini bukan roomnya Bilo Jodoh, Mbak. Di bawah dulu ya, Mbak. Saya turunin, Mbak. Ini room debat, woi. Aduh, parah banget ini. Gara-gara Bang Andi. Udah, saya turunin. Kenapa diturunin? Ada akang itu cari jodoh. Ih, Nggak ada. Ini biarin. room debat, nggak ada. Ini kok parah. Ini hostnya mau menduda terus apa ya? Gue berusaha nyariin jalan loh. Iya, kenapa nih? Oh, aduh. Heran gue. Di belakang layar aja, Mbak. Di belakang layar hubungi DM ke saya, Mbak. Nanti saya jadi juga, mencomblangnya. itu sependeritaan dengan akang. Udah lama katanya dia menjomblo. Hubungi HP saya, Mbak Ismi. Hubungi HP saya, nanti saya usahakan. Sama Bang Handi aja udah. Saya udah punya bini, Kang. Istighfar di bawah. Astagfirullah diinjak langsung. Siapa yang turunin? Oh, si Akang ini nggak bener lu, Kang. Tahu-tahu jodoh loh. Ayo balas teman-teman dendam Kristen nih. yang mau diskusi silakan naik ke atas yuk, kita diskusi ya. Yuk. Ganti topik dia. Ganti topik dia. Itu Erni juga bertanya. Boleh Mbak Erni, silakan. Aduh, Bisa ini kah sakit cari juga jodoh di semua sini, nih. Bunda? Aduh, ya Allah. Oh, ini dia nih. Ini pintar ini. Si ini nih. Si Nah David. ini alhamdulillah ada oten ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tepuk tangan dulu guys. Suruh David bertanya sepuasnya. Orang mau oten punah, dia gembira kalau ada oten. Fit, malam Fit. Fit, tumben lu belum tidur, Fit. Bergadang mulu kalian nih. Ya memang kan kita harus begadang. Narik koin ya. Ada banyak. Apalah gunanya kalian ngemis-ngemis gini lah. Kita begadang itu bukan nyari koin, bro. Iya ngemis kan. Enggak juga. Kalau ngemis itu meminta, ini nggak ada yang meminta di sini. Iya mengemis secara nggak tersembunyi. Kau tahu? Biasanya orang yang menuduh itu pelakunya loh itu. Iya, Benar kan teman-teman? Biasanya orang yang menuduh kayak gini dialah pelakunya. Betul apa betul? Saya nggak pernah ngemis ya. Betul, kan ada pepatah bilang ketika telunjuk itu ke orang lain, 4 telunjuk yang lainnya kan ke diri sendiri, Bang. Ya kalian tuh online mulu kan minta ngemis kalian jatuhnya. Ya kan nggak mengganggu keluargamu. Kenapa kau yang sibuk? Itu berarti kita mampu biar kita begadang, kita ada duit untuk makan, beli beras apa. Kita orang happy kok di sini. Kenapa masalah? Kan nggak mengganggu keluargamu kan? Enggak. Ya terus kenapa kau yang protes? Ya, saya cuma ngomong aja. Berarti itu namanya kok iri hati, bro. Kok iri tuh, hidupmu iri nggak hati. apa-apa. Ya, itulah yang diakui dirinya iri hati. Artinya secara tidak langsung. Ya saya nggak suka sama orang ngemis. Artinya secara tidak langsung lu yang ngemis naik. Gitu. Ayo teman-teman kasih gift ke hostnya, ke Bang Handi, ke Bang Juma, sama ke Ustadz Alif, ke semuanya Muslim ya. Yang Kristen jangan dikasih gift teman-teman. Ayo saya mau ngemis nih. Ayo silakan kasih gift teman-teman yang banyak. Ayo. Artinya kamu lah pengalaman mengemis. Di Islam itu mengemis itu dilarang. Emang di Bible ada nggak ajaran di Bible mengemis dilarang? Ada nggak? Nggak ada. Hanya di Islam diatur. Benar nggak Ustaz? Iya, yadul uliya khairun yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, di Islam itu diatur, nggak boleh ngemis. Tapi di Islam itu harus bersedekah, memberi, bukan mengemis.
Gitu. Sebelum menuduh, ya berbagi pengalamanmu di sini. Biasanya orang yang nuduh itu berpengalaman di bidangnya sih. Biasanya begitu. Diam dia, kena kick balik. Lu lawan gue, selesai lu. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak bisa lagi ngomong dia, nggak bisa kata-kata. Nggak bisa kata-kata. Gak bisa kata-kata dia. Itu ada tuh Bang Erik di bawah. Bang Erik naik aja Bang Erik. Pak Peta masih tidur apa masih bangun nih Pak Peta? Izin. Oh udah tidur kan? Ya. Oh masih bangun Pak Peta. Assalamualaikum. Sehat Pak Peta? Erik naik aja Erik. Paling mending diskusi sama si Erik daripada sama babi buntung. Dia itu berbagi pengalaman. Tadinya tuh artinya itu saya naik di sini ngemis minta koin. Itu tujuannya dia. Terus terang aja Bang. Maaf Bang Andi, semua di sini saya David. Saya lagi butuh nih. Kasih koin dong. Dikasih daripada kau kayak gitu. Benar nggak teman-teman? Dia terus terang. Semalam ada kok Kristen dikasih di sini. Kalau dia terus terang minta gitu dikasih gitu. Nah ini ada Bang Erik nih. Salam Bang Erik, selamat pagi. Wih noise banget Bang Erik. Lagi di mana ini? Lagi di luar Bang. Oh aman berarti ya dari Bapak ya. Bang Erik kalau mau bertanya tentang Islam, mau ngelanjutin yang kemarin sama Ustadz Alif, silakan nggak apa-apa. Ustadz Alifnya monitor nggak Ustadz Alif? Atau Gurunda? Ini Erik lagi belajar tentang Islam sama Kristen nih. Belajarnya keren Bang Erik ini. Cuma kemarin keganggu sama bapaknya ya Bang Erik ya. Bapaknya mantau terus ya. Iya. Ya maaf dulu semuanya, maaf ya. Iya nggak apa-apa, aman. Saya mau bertanya. Ya bentar, Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif? Ustadz nulisin yang kemarin dia. Nggak monitor. Ustadz Alif ada tuh. Silakan Bang Erik lanjut. Salam Pak Ustadz. Halo, apa kabar Erik? Kok pakai halo Erik? Kayak cewek aja pakai halo. Salam. Assalamualaikum. Ya selamat malam. Di sini ada guru kami. Silakan. Saya tadi nanya ada di forum diskusi juga. Jadi saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Apakah di dalam Islam itu ditekankan bagi umat untuk berpikir? Itu aja Pak Ustadz. Ya, kalau udah bertanya di mute ya Bang Erik, soalnya motornya berisik di situ ya. Mute. Silakan Tapadol Ustadz. Baik, terima kasih. Berpikir artinya kan berarti kita menggunakan akal sehat kan gitu ya. Banyak ayat Al-Quran mengajak kita ini untuk berpikir. Banyak sekali. Bahkan menjadi seorang muslim, kemarin juga kalau nggak salah saya sempat sampaikan juga, bahwa kita itu wajib mengedepankan akal sehat untuk menggunakan kepalanya, isi kepala kita kan gitu. Itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran ini agar manusia itu berpikir. Itu jelas ditekankan di beberapa dalil di dalam Al-Quran maupun kaidahnya di dalam menjalankan syariat Islam. Bahkan kalau pikirannya tidak sehat, itu syariat Islam tidak berlaku terhadap orang tersebut. Seperti itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Agar kamu berpikir. Kok di aku macet ya?
Bagus, Aman, bagus Kang Ustaz. Ustaz. Lanjut. Aman nggak? Bagus Ustaz. Enggak. Ini layarnya nge-lag, nggak ada pergerakan. Kenapa ini? Oh, bakal mental ini. Ya gitu Enggak. ya. Lanjut. Mungkin nggak lama nanti kepental, biasanya ada keterangan TikTok tidak merespon. Tapi begitulah ya, selagi masih didengar oke. Jadi pada dasarnya prinsipnya di dalam Islam itu justru mengajak kita berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, itu juga ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik ketika dia berdiri, duduk atau berbaring dan seterusnya gitu. Singkat katanya, iya begitu Bang, sudah disampaikan. Sekarang mau bersyahadat. Jadi beda jauh ya dengan keyakinan kami ya Bang ya. Beda jauh. Ntar Kang aku turun dulu ya. Ini nge-lag dan yang lain ntar. Bentar lagi aku kepental ini. TikTok tidak merespon. Nge-lag di YouTube. Nge-lag di mana sih, Kang? Aman banget. Ini ya Bang, Kang Ustaz Alif katanya. Ini ya Bang, hang. Mungkin handphonenya hang. Ya masih terdengar suaranya teman-teman. Tapi ininya mah touchscreen-nya ya. Oh ya benar mental beliau. Mungkin hang. Oke. Cek. Ya Bang Erik masih monitor ya Bang Erik ya? Masih. Iya. Sambil menunggu guru kita Kang Ustadz Alif ya, boleh masuk ya Bang Handi ya. Ini Bang Erik, di dalam Islam ada beberapa kata yang berhubungan dengan akal pikiran kita. Jadi Islam di dalam Al-Quran itu baik dengan kata akal maupun dengan kata pikiran itu disebutkan dalam beberapa ayat. Ada yang berbentuk tafakur, artinya berpikir. Ada dengan kata-kata tadabbur, berpikir yang mendalam, merenung. Ada yang dengan kata ta'akul, artinya penerapan pikiran yang benar, menerapkan akal waras ini dengan benar. Ada juga dengan kata tazakkur, artinya mengingat. Ada juga dengan kata i'tibar, mengambil pelajaran. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim yang secara eksplisit menyebutkan kata-kata apakah kalian tidak berpikir. Jadi ayatnya tersebut diakhiri dengan kata-kata apakah kalian tidak berpikir, itu ada 13 ayat. Itu baru afala ta'qilun kalau dalam bahasa Arabnya itu afala ta'qilun, boya mikir kalau kata orang Jawa, boya mikir toh. Kenapa kalian tidak berpikir? Itu 13 ayat diakhiri itu. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan kelengahan, senda gurau. Sedangkan kehidupan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takwa. Afala ta'qilun, boya mikir tuh. Apakah kalian tidak berpikir? Jadi banyak ayat-ayat disebutkan. Bahkan di dalam konsep
Islam itu yang tadi sebagiannya sudah disebutkan. Nah ini guru kita sudah ini. Banyak kata-kata dengan afala taqilun, kemudian ulul albab. Seperti halnya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah yang mereka itu terdapat pengajaran, pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 juga disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam maupun siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Banyak ada dengan kata-kata yatafakkarun seperti di dalam ayat yang ke-91-nya. Ada dengan kata-kata tatafakkarun seperti Al-Baqarah 209, 19. Kadzalika yubayyinullahu la'allakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya kepada kalian agar kalian memikirkannya. Banyak, bahkan di dalam ratusan. Itulah Bang Ekstra. Silakan Kang Ustadz Dalip, beliau udah monitor. Oke. Baik, terima kasih. Poinnya tadi sudah disampaikan dan sudah diuraikan ya. Menjadi seorang beriman itu mengajak kita berpikir, artinya tidak boleh meninggalkan akal sehat. Dan kalau kita lihat, bukan hanya tentang apa yang diajarkan di dalam Islam yang kami yakini. Kita merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, misal. Itu juga para nabi mengajarkan untuk berpikir, menggunakan akal budi, karunia yang Tuhan berikan. Kalau di dalam Islam tadi sudah dijelaskan ya, beberapa ayat bahkan dijelaskan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi manusia itu diberikan ilham, pengetahuan, tujuannya apa? Untuk berpikir. Ada lagi di dalam surah Al-Insan ayat 2 juga dijelaskan manusia itu diberikan jalan petunjuk. Artinya kita suruh berpikir mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk kan gitu. Nah misal kalau saya buka di dalam kitab Anda Amsal 13 nomor 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Amsal 3 juga nomor 4, saya ingatku di situ ada juga kan, maka engkau akan mendapat kasih karunia dan bantuan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Memang ajaran para nabi itu mengajarkan kita bagaimana berpikir. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kita terima lalu kita berpikir. Jangan sampai apa yang kita pahami berlawanan gitu loh. Secara akal sehat. Pada dasarnya, makanya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, mohon maaf ya, ketika mereka punya konsep keimanan, ajaran yang teman-teman Kristen yakini, rata-rata penjelasannya, oh nggak bisa pakai logika akal sehat, harus pakai iman, imani saja. Ketika mereka memaksakan bahwa, loh di kami kan konsepnya Tuhan menjadi manusia, manusia itulah Tuhan kami, tapi bukan manusia. Pokoknya selalu begitu. Oh nggak bisa dijelaskan. Nah itu. Jadi inilah doktrin yang dibuat oleh teman-teman Kristen. Ini mohon maaf selama kami berdiskusi. Padahal kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan yang tertulis, mengajak kita untuk berpikir. Begitu Bang Erik. Ya, setuju. Jadi karena saya mikir, saya jadi goyang nih Pak Ustadz. Iya, contoh kan begini, kami kan sering ngobrol juga dengan para mu'alaf diskusi. Jadi menjadi seorang beriman itu akal sehatnya wajib dipakai.
apalagi tentang materi ketauhidan ya, artinya tentang bagaimana prinsip dasar keimanan, tentang memahami keesaan Tuhan. Itu kamu ketika mendengarkan, menyimak, bukan tentang hanya imani, tapi gunakan akal sehatmu, cerna apa yang dijelaskan oleh Tuhan tentang ketuhanan, diuraikan melalui pendekatan logika, masuk melalui pendekatan dalil yang tertulis di dalam kitab suci alias Al-Quran juga masuk. Artinya firman Tuhan yang diimani dalam Islam, yaitu Al-Quran, itu selaras sejalan dengan akal sehat. Contoh ketika kami sampaikan ngobrol dengan mereka, wajibu pihak kita, wajibu bil akli, dan seterusnya pihak kita ala al-wujud, wajib mengimani Tuhan itu ada, berbeda dengan makhluknya kan gitu. Keberadaan Tuhan itu tidak diawali dengan tidak ada, Tuhan itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk, sampai-sampai dijelaskan oleh ulama kami, bahkan disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an, disampaikan apa? Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Nah, akal kita bisa menerima. Bukan berarti kita ini menjangkau Tuhan lalu menggambar Tuhan, bukan begitu. Karena apa? Karena sesuatu yang terjangkau oleh akal kita, oleh indera kita itu pasti makhluk. Maka kalau ada, mohon maaf, kami sampaikan, teman-teman Kristen mau memoles Yesus sehebat apapun, menyebut kata Yesus, dia bermukjizat, bangkit dari kubur, menghidupkan yang mati, apapun. Buat kami, karena kami sudah paham secara akal sehat, mahma tasawwarta bibalika wallahu bikhilafi dalik. Sesuatu yang tergambar di benakmu, contoh Yesus, oh pasti itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena itu tergambar, lihat, apalagi dia hidup, apalagi dia makan sebagaimana kita makan, apalagi dia tumbuh sebagaimana kita tumbuh, dia tumbuh gigi sebagaimana kita tumbuh gigi. Oh, itu menunjukkan makhluk. Tapi dengan melihat dia sebagai ciptaan Tuhan, kita paham ada yang maha kuasa yang bisa menciptakan dia. Yang maha kuasa yang tidak terlihat, yang tidak tergambar oleh kepala, bisa menciptakan manusia yang hebat sebagaimana, yaitu Yesus. Bukan Yesusnya yang Tuhan. Ini dalam ranah diskusi ketika kami bahas dengan teman-teman Kristen begitu, Bang. Jadi pantas aja di gereja itu umat Kristen itu disebut domba mungkin Pak Ustadz ya, karena nggak berpikir gitu. Kalau pengistilahan itu sebenarnya tergantung kemana arahnya, kemana dibawanya kan gitu ya. Artinya maksudnya adalah ketika dia itu sesuatu domba itu identik dengan dia nurut, manut kan gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ingat domba itu merujuk kepada Bani Israel kan gitu. Ada penggembalanya nanti, itu beda cerita. Nah, gini maksudnya, ini mohon maaf nih, sesuatu kalimat-kalimat yang di situ adalah maksudnya pengistilahan yang merujuk kepada ketundukan kepada gembalanya, jangan dijadikan posisinya seperti malah beneran gitu. Jangan malah jadi kayak domba beneran, gak bisa diajak mikir, maksud saya gitu. Jangan gitu. Maksudnya kan itu tentang ketaatan, tunduk, patuh kan gitu, dari kalangan Bani Israel bagi mereka yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan kan gitu. Nah, jadi jangan dijadikan kamu berpikirnya, oh dasar kamu itu malah jadi kayak nggak bisa berpikir. Nah, nggak kayak gitu. Lagi-lagi kembali, memang kalau di dalam pemahaman Kristen kan, karena kalau gini Bang ya, kami kan belajar juga, kami baca juga referensi. Dan ketika kami membaca, menjelaskan referensi tentang kekristenan, maka tentu yang valid, yang diakui oleh Kristen itu sendiri atau sumbernya dari Kristen. Contoh kan membahas tentang ini yang umum aja kita bahas ya. Contoh ajaran Tritunggal. Ini kan sering dibahas dan menjadi pondasi imannya orang-orang Kristen kan gitu. Nah sekarang kita telusuri, pernahkah para nabi terdahulu mengajarkan Tuhan itu Tritunggal? Dari yang disebut kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maliaki, ternyata tidak ada. Pernahkah dari zaman dahulu di dalam kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki bahwa Tuhan itu manusia atau berubah menjadi manusia? Ternyata tidak ada. Lalu sekarang merujuk kepada ajaran Yesus. Sebelum ke yang lain, tadi kan Perjanjian Lama, ajaran Yesus. Yesus ketika dia mengajar, murid-muridnya ternyata dari bangsa Yahudi.
dia berinteraksi juga dengan orang-orang Yudaisme yang di hadapan mereka adalah pemegang kitab nabi-nabi terdahulu yang disebut sebagai kitab Torah kan gitu, dan juga Nevi'im, kitab para nabi. Ketika dia mengajar dan berdakwah, dia bersoal jawab, berinteraksi tentang ketuhanan sama Tuhannya Esa. Bukan dia mengajarkan sebagai Tuhan. Artinya ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran Yesus itu kita temukan masih sama. Nah, lalu nanti ada ajaran lagi berikutnya, ya kan? Ada ajaran yang dibuat oleh misal yang diimani oleh Kristen sebagai Rasul Paulus kan gitu. Tapi ini kita temukan hal-hal yang unik di sini. Dan itu nanti ditemukan multitafsir. Pemahaman-pemahamannya kan gitu. Bahkan dalam penerjemahannya pun bisa berubah pemanaannya. Misal ketika disebut sebagai Tuhan diartikan sebagai Tuhan kan gitu. Nah, itu pengajaran Paulus. Kalau begitu saya baca, berkaitan dengan aturan-aturan Tuhan juga ada yang berbeda. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengajar tidak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nah, itu selesai. Dan itu tidak mengajarkan Tritunggal. Begitu kita telusuri lagi, ternyata Tritunggal baru lahir di abad kedua. Seorang mantan penyembah berhala, Tertullianus, kan gitu. Nah, itu diajarkan, dirumuskan di abad kedua, terjadi berkali-kali konsili sampai abad keempat, bagaimana terjadi awalnya juga Bunda Maria dimasukkan ke dalam salah satu dari Tritunggal, dicopot lagi, dan itu Roh Kudus pun baru masuk di abad keempat dan lain sebagainya. Itu kan konsep buatan manusia. Bahkan sampai ada kalimat, seingatku pernah aku baca, jadi Tritunggal itu sebuah konsep yang tidak bisa dijelaskan. Kalau sampai dijelaskan dengan detail bisa dipahami bukan lagi Tritunggal. Nah, ini nggak masuk jadinya. Artinya konsepnya dibuat tapi jangan gunakan akal sehat. Kan gitu. Karena kalau sampai detail bisa dijelaskan secara akal sehat bukan lagi Tritunggal. Coba aja sekarang, jangankan kami dengan Muslim ya, dengan kami. Dari penjelasan teman-teman Kristen, konsep Tritunggal pun sudah berbeda-beda. Ada juga nanti Triteos, wah banyak lagi lah dan sebagainya. Jadi begitu Bang, makanya dalam sebuah pendekatan kajian ilmiah yang kita baca, Tritunggal itu bukan Alkitabiah, hanya dibuat oleh bapak-bapak gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tapi dikemas ulang, dia dimasukkan sebagai Tuhan, kan gitu. Itu dipoles lagi, padahal Yesus tidak mengajar demikian. Makanya Tritunggal, cobalah kau kalau tidak percaya, tanya di gereja bagaimana konsep Tritunggal, tanya dengan cara detail, maksudnya gimana? Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan bapak, anak bukan bapak bukan anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan bapak, Roh Kudus bukan anak, mereka semuanya bukan-bukanan, tapi mereka satu. Kayak mana coba ini? Ini tidak akan masuk. Apalagi tanya kritis, kalau tanya kritis, udah imani saja, biasanya gitu yang kami dengar. Menakan terima. Iya, enakan tari-tarian. Jadi yang benar gimana tuh Pak Ustadz? Kalau kita mau bahas yang benar, terlalu semangat saya, silakan. Berpikir dulu dan lalu berakal, lalu beriman, atau beriman dulu? Berakal dulu atuh, imannya kumaha, cara mikirnya gimana? Kalau kamu punya akal atuh, gimana sih kamu mah? Pananya merekam. Udah buka akal heula, saya sekarang bisa mikir. Ya, tanya deh. Secara prinsip dasarnya wajib berakal sehat untuk menjadi orang beriman. Karena iman itu kan kita percaya adanya Tuhan, percaya adanya ciptaan Tuhan, percaya adanya utusan Tuhan, dan seterusnya yang maha gaib dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak berakal sehat, tidak mungkin bisa beriman. Kan gitu logikanya. Tapi kalau kita sudah berakal sehat, maka kita beriman. Nah, konsep beriman dulu di dalam Islam kami, didikan ya memang kami jelaskan. Misal dididik kami dari kecil, walaupun kami belum balik, belum berpikir dewasa, tapi kami sudah ditekankan, diimani sebagaimana di Kristen juga diajarkan. Itu konsep pendidikan dasar, pengawalan. Tapi pada dasarnya adalah bahwa untuk menjadi orang yang beriman, orang itu berakal sehat. Karena orang berakal sehat itulah yang ada aturan di dalamnya. Jangankan kita tentang iman,
Orang gila aja nggak bisa kena jerat hukum karena dia nggak waras kan gitu. Secara logikanya ya, kita dalam undang-undang negara. Nah seperti itu. Makanya tadi saya sempat singgung salah satu ayat Al-Quran. Itu pada dasarnya kalau kita merujuk, saya ke poin pemaknaannya ya, yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 213. Manusia itu kan pada awalnya itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai dia memberi peringatan, membawa kabar gembira. Lalu, para nabi ini juga membawa kitab, membawa firman dari Tuhan yang menjelaskan kepada manusia untuk menentukan hukum-hukum setelah terjadi perselisihan. Karena manusia kan mulai banyak berkembang biak kan gitu. Maka di situ manusia berkembang biak itu banyak. Nah Tuhan mengutus para nabi agar manusia ini tidak sampai salah jalan gitu. Itu sebenarnya begitu. Makanya Al-Quran menjelaskan, tidaklah aku mengutus seorang Rasul pun kepada engkau sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada utusan itu tentang apa? Tuhan itu Esa. Jadi seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya, sekian banyak umat, bahwa Tuhan itu Esa. Maka kalau ada ajaran Tuhan itu tidak Esa, lebih dari satu dan sebagainya, itu jelas bukan ajaran para nabi. Lalu kami uji, kami kaji, ajaran Nabi Musa, Tuhan Esa. Ajaran Nabi Salomo, Tuhan Esa. Ajaran Nabi Daud, Tuhan Esa. Ajaran para nabi, mana lagi? Semua para nabi, Yesaya, Tuhan itu Esa. Yeremia, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu Esa. Nah, kalau ada mengajarkan Tuhan itu tiga tapi satu. Tapi perlu selidiki, pertanyakan, ini dari mana sumber? Begitu Bang. Dibuka mute-nya, Rik. Weh, jangan berfirman dalam hati, dibuka mute-nya. Wah, jangan-jangan kebaca jaringannya ini. Terguncang si Erik, terguncang. Asyhadu, Erik. Asyhadu, Erik. Rik, ayo mana kalah mewek sate. Woi, jangan pingsan dulu. Masih jauh, Rik. Atau gini deh ya, sambil saya buka ya sejarah Tritunggal. Sebentar. Sejarah Trinitas kan, itu kan ada dibahas oleh kekristenan. Tapi orangnya masih ini enggak sih? Atau jangan-jangan butuh napas buatan, Rik? Saya panggil si Rasmi kalau butuh napas buatan. Gitu aku. Halo Bang Erik, masih ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan sambil baca data? Baca data apa tuh, Bang? Enggak, kamu kan mengusung konsep Tritunggal ya? Kurang yakin juga saya, Bang. Iya, tapi maksudnya kamu itu dari Protestan atau Katolik dan intinya Tritunggal kan? Karismatik, Bang. Iya, karismatik. Tritunggal lah ya doktrin imannya ya. Iya. Ini kita baca yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini juga penulis penerjemahnya juga di sini ada. Ini memang dia itu dari Kristen juga. Ini sumbernya dari sini. Ini kita buka sejarahnya ya. Ini kejujuran data yang dilepas dari doktrin ini tentang data ya, tentang fakta sejarahnya. Yang tadi saya sebutkan. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik yaitu trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua Masehi. Jadi Tertullian ini seorang yang menerangkan tentang Trinitas. Dia itu siapa? Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf di salah satu bapak gereja. Dari bapak gereja Katolik. Yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum.
namun dia tidak mengajarkan bahwa anak Bapa adalah sama kekal. Ini rumusan awal pencetus Tritunggal. Nih, banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling lazim adalah, di mana ajaran ini dalam Alkitab, dalam Bible? Sepanjang sejarah, para pakar mengaku bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Tapi ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7 sebagai jawaban gitu kan. Namun, memang ada salah satu kekuatan doktrin Trinitas itulah mengutip di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Namun kita buka berdasarkan sejarah yang benar, kata-kata yang dicetak miring dalam ayat tersebut, nih bunyinya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli. Perhatikan apa yang tertulis dalam sejarah, ini nanti sejarahnya gitu. Nah itu, jadi sebuah kata-kata yang ditambahkan, dulu kalau Yohanin koma kalau nggak salah itu kan ya, awalnya catatan pinggir, lalu dijadikan dimasukkan ayat sisipan. Nah, tapi ini terbantahkan, nggak bisa ayat sisipan dijadikan sebuah dalil kan gitu. Tapi faktanya memang disisipkan gitu. Ahli teolog itu ada perdebatan di sini kan tetap penambahan ini. Nanti ini panjang lagi. Cuman ini poinnya saya rasa Anda juga dapat. Jadi konsep sejarah ini memang begitulah adanya. Ini kalau kita baca lebih jauh lagi panjang di sini. Cuman kan kita tidak mungkin langsung semua baca, ya, tidak mungkin langsung semua baca. Bagaimana proses terjadi sampai penganiayaan, perbedaan pendapat sehingga mereka yang tidak setuju itu dibasmi atau diusirkan gitu nih. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik. Dari ilmu Yunani ya, pagan Yunani dan Platonik, yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti 3 yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat para pakar filsafat Yunani. Mana tadi? Para pakar filsafat mendapat pengaruh besar dari Plato yang hidupnya itu sebelum Masehi, di abad ke-4 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya semua agama kuno memiliki 3 Tuhan, dan kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan bijak diperhalus ketika masuk ke dalam doktrin kekristenan, menunjukkan bahwa Tuhan Bapa di atas dari segala mitos Tuhan bangsa Yunani. Definisi lah banyak panjang. Nah, kayak gitu sejarahnya. Ini sejarahnya siapa juga yang mengatakan, bahkan dikatakan di sini agama-agama yang diadopsi bagaimana ribuan tahun sebelum Kristen mengusung konsep Tritunggal itu ada di beberapa wilayah bumi. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dan kuasa menghasilkan bumi kita ini bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar pengembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bagian bumi setiap agama dunia sejak dahulu. Ada di Babilonia, Babylon ada, di India ada. India ini nanti kan berkaitan dengan siapa di situ? Brahma, Wisnu, dan Siva. Ada juga Yunani. Yunani itu nanti siapa di situ? Dewa-dewanya banyak juga disebutkan. Ada juga di Mesir, ada juga di tempat-tempat lain banyak. Ada dewa-dewa banyak lah, panjang. Kurang lebih begitu. Ya itu sejarahnya Bang, yang menjadi dasar iman teman-teman Kristen. Bisa minta alamat webnya yang tadi Bang? Dibuka aja, itu di agapekasih.org sejarah Trinitas, buka aja lah di situ. Ini yang nulis orang Advent. Ini membahas tentang sejarah yang ya begitulah faktanya. Bukan tentang membahas doktrin ya, ini membahas tentang fakta sejarah. Nanti biasanya itu kan paham Advent loh, ini bukan membahas doktrin, ini membahas sejarahnya.
Dan fakta sejarah memang demikian. Pertama kali dicetuskan di abad kedua, Tertullianus. Itu semua fakta. Karena sejarahnya ini kan tidak mengenal agama, ya faktanya begitu maksudnya. Tidak mengenal doktrin maksudnya. Ya, Panjang gitu kalau aja dibaca itu. semua tadi itu. Cuman kan saya ambil poin-poinnya aja. Kalau di dalam Islam masalah misalkan dosa atau tidak dosa itu ada penebusan dosa atau ditanggung sendiri, Pak Ustaz? Kalau menggunakan istilah penebusan di Islam itu sangat sederhana. Contoh, Anda sekarang berdosa, tebus dosamu dengan syahadat. Ketika kamu bersyahadat, Allah ampuni dosamu yang telah lalu, kan gitu. Nah, kami sekarang sudah menjadi seorang mukmin. Ada dosa, berdosa, tebus dosamu dengan istighfar, dengan taubat, mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Kalau pinjam istilah kalimat tebusan, kan gitu. Artinya maksudnya begini, ajaran para nabi, Nabi Muhammad SAW, Yesus, Nabi Yeskiel, Nabi Musa, mengajarkan tentang dosa itu mau diselesaikan itu mohon ampun kepada Tuhan. Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ketika kamu berdosa, dosamu seluas samudra, jangan kau putus asa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Tuhanmu, innallaha yaghfirud dunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Innallahu wal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi mengajarkan kalau kita banyak bergelimang dosa, selesaikan dengan mohon ampun kepada Tuhan, kan gitu. Tapi kalau kita ada salah dosa dengan sesama manusia, menimbulkan sakit hati dan sebagainya, selesaikan dulu dengan sesama manusia, maka Tuhan juga akan mengampuni, kan gitu. Maka dijaga hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Konsep ajarannya sebenarnya begitu para nabi. Coba, masuk akal nggak dosa kalian ditebus oleh Yesus? Itu saya ragu, Bang. Kirim kata. Kenapa ragu? Kirim kata. Kalah serius ya, mantap. Gimana ya? Apa yang gimana? Udah tanya lagi tentang Islam lah, jangan tentang Kristen, tentang Islam aja lu tanya tentang Islam. Saya kalau udah nanya itu di depan pendeta udah kayak dicuci otak aja, manut aja. Lah berarti bener dong tadi, imani saja. Tapi eranya digital sih memang imani rata-rata. Jadi kalau kita di depan pendeta tuh, Bang, udah berasa kayak dihipnotis ya, Rik. Kayak dihipnotis gitu. Mau nanya nggak bisa ngebantah, nurut aja. Sok tanya lagi aja, Rik. Tanya sepuasnya di sini tanpa diminta perpuluhan. Perpuluhan mahal, Bang. Gini, Bang, pernah saya cerita ngobrol dengan salah satu karyawan yang Islam ya, karyawan Papa kan ada yang Islam. Dia nanya, dia bercerita gini, maaf dulu Bang, bentar ya. Ya, mumpung di luar Eriknya, jadi bisa tanya-tanya. Kalau di rumah kan kayak kemarin keganggu sama bapaknya. Ayo teman-teman di tab-tab layar posting ulang, share-share dan love orange-nya digas ya. Love orange-nya digas dan follow-follow. Hanut kedua. Ya. Siap. Dan follow-follow akun narasumber yang di atas ya teman-teman ya. Yuk. Mudah-mudahan aja tercerahkan Bang Erik. Soalnya udah hampir seminggu ini Bang Erik. Duh, lila.
Ya sambil nunggu Kang, aku pakai headset gini aja tapi suaranya jelas ya. Jelas, bagus. Suara Ustaz Ali. Oke. Suara bom-bom jelek. Kan ada ya, kan contoh. Kalau di dalam Islam kan tadi jelas perintah bertaubat itu jelas begitu banyak ayat. Di dalam kitab teman-teman Kristen juga kan ada tertulis begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, untuk dihapuskan dosa atau diampuni dosa itu diperintahkan bertobat. Kan sebenarnya gitu. Maka kalau ada perintah tobat, lalu apa yang dimaksud dengan penebusan dosa? Ini kan sebuah doktrin yang diada-adakan. Apalagi sering kita bahas. Penebusan dosa dengan cara mengorbankan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah sendiri tidak mau untuk dikorbankan. Dia sangat ketakutan. Bahkan dia katakan orang yang punya rencana untuk membunuh orang tersebut itu dirasuki oleh iblis. Mengikuti keinginan iblis. Itu jelas. Makanya ini sesuatu yang dipaksakan melawan akal sehat. Makanya tadi kalau ditanyakan apakah di Islam diajak suruh berpikir menggunakan akal sehat, justru itulah didikan di dalam Islam. Diperintahkan untuk menggunakan akal sehatnya agar berpikir. Karena syariat yang diterapkan di dalam Islam itu menjaga akal diantaranya. Maqasidus syariah itu diantaranya begitu. Akal sehat itu harus terjaga dan terpelihara. Gimana Bang Erik, udah ready? Mr. M, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sehat Bang? Mungkin beliau berpikir. Tapi insya Allah ya. Insya Allah. Pokoknya anak didik saya ini insya Allah pokoknya. Saya tuh kadang-kadang bingung juga teman-teman Kristen ya. Ini kan kalau membahas tentang sejarah doktrin imannya yang Trinitas ini, biasanya kalau kita kupas, kita bahas, mereka itu pada nggak terima. Mereka sering kepanasan. Ini kalau pas lagi diskusi ya dalam perdebatan. Tapi itu fakta sejarahnya begitu. Pertama, fakta sejarah memang ada pencetusnya. Kedua, memang bukan bersumber dari ajaran Yesus. Bukan. Apalagi ajaran para nabi. Makanya tidak berlaku ajaran Trinitas di tengah bangsa Yahudi, Bani Israel. Logika sederhana sekali. Yesus mengajar. Seandainya Yesus mengajarkan Trinitas, itu bangsa Yahudi itu udah Trinitas semua. Kan enggak, kan gitu. Aduh, kadang-kadang. Ya, kita doakan aja Bang Erik tercerahkan dan kembali ke fitrah ya Ustadz Alif ya. Bang Erik ini ya udah beberapa hari ini mau belajar. Buru asadu. Kemarin itu beliau itu orang mana kemarin? Buka mute-nya, Bang Erik. Bang Erik dari daerah mana Bang Erik? Kalau boleh tahu Bang. Kalau tinggal sih di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, makanya kalau sama saya dia ngomong bahasa Sunda, tinggalnya Jawa Barat, pendatang dia. Buru. Kalau Papa asli orang Ambon. Kalau Mama asli Medan. Oh, pantesan ada Mika Ambon di Medan itu sejarahnya ya? Beda. Apa? Ada oleh-oleh khas Medan tapi namanya Mika Ambon. Kurang tahu juga. Oh, nggak nyambung ya? Udah lama soal. Jadi, ada yang mau saya tanya juga, Bang. Kan, silakan aja kalau masih ada yang mau disampaikan. Di sini banyak guru kami juga. Kalau kami nanti tidak sanggup jawab, nanti saya berguru lagi sama guru saya. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu anak buah di sini kan. Dia ngomong begini, Bang.
kamu percaya nggak ada rambut dibelah 7 katanya? Jembatan Siratal Mustaqim. Ah iya, jembatan Siratal itu katanya kan. Ya kan kalau di keluarga kami nggak ada yang percaya kan, nggak tahu kan. Saya nggak tahu, saya bilang. Nah, dia jelaskan gini bang, jembatan itu bukan cuma di alam alam akhirat ya, bukan cuma di alam akhirat, di dunia ini pun ada. Terus saya bilang, gimana caranya? Memang ada kan. Jadi dia menjelaskan gini, hati-hati katanya kalau di dalam hidup katanya kan, kita itu ibarat berjalan di atas rambut dibelah 7 katanya. Karena ya kan dia tahu saya lagi ragu, bimbang gitu kan, dia ya tentukan pilihan lah intinya kan gitu. Manusia tuh dikasih pilihan, itu terserah akunya mau milih kemana katanya kan. Ya menurut abang gimana tuh bang? Kalau rambut dibelah 7 aja tidak diterima dan tidak percaya, apalagi mengimani Tuhan mati, itu makin gak masuk akal kan. Ini secara pendekatan logikanya. Oke, itu pertama. Kedua, dalam penjelasan Rasulullah tentang hadis, pertama, sudut pandang keadaan di alam yang lain jangan menggunakan sudut pandang kita sekarang di bumi ini, karena berbeda. Itu kan menggambarkan ada sebuah sirot seperti rambut yang dibelah 7 kan gitu. Artinya kan sebuah keadaan di mana yang cukup mengerikan keadaan-keadaan tersebut manusia. Tapi ingat, konteks alam akhirat itu yang berlaku bukan tentang misal gini, kita sakit minum obat sembuh, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana bekal yang kita bawa ke sana. Karena di dalam Islam dijelaskan perintahnya patazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Nah, jadi yang namanya sirat jembatan itu nanti melewatinya pun kan tergantung amal perbuatan kita, keadaan kita dan rahmat dari Allah. Karena nanti ada yang melewati itu, ada yang secepat kilat. Walaupun ketika dia di bumi ini ahli bisa terbang, bisa melintasi apapun yang terkecil yang dia latihan, tapi amal perbuatannya buruk, ya maka nanti dia akan mengalami kesulitan. Jadi barometernya tentang amal perbuatan kita. Itu yang perlu dipahami. Ada yang melintasi jembatan itu secepat kilat, ada yang melewati jembatan itu kecepatannya misal ya satu seperti kilat, atau kecepatan kuda, atau kecepatan lebih rendah lagi, atau berjalan, atau ada yang tergopoh-gopoh, atau ada yang jungkir balik mempertahankan untuk berjalan. Lagi-lagi konteksnya tentang bagaimana amal perbuatan kita. Ada yang tersungkur, terjatuh, kan gitu. Jadi barometernya bukan kita akan melewati seperti itu, nanti kita latihan nggak mungkin bisa dilewati, bukan. Karena barometernya itu adalah bekal kita di bumi ini seperti apa, itulah yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Gitu. Jadi barometernya di situ, Bang. Kalau mau jadi Islam tuh apa mesti disunat dulu apa nggak usah? Kalau kita bahas runutnya, sudah disunat itu bagus, belum disunat dia bersyahadat, ya dia nanti harus disunat. Karena di dalam Islam itu kan sangat memelihara tentang kesucian dan kebersihan. Satu, tentang syariat. Kedua, ternyata manfaat dari syariat tersebut. Bisalah kita bedakan bagaimana orang yang bersunat dengan tidak bersunat. Karena ketika dia bersunat, kenapa di dalam Islam disyariatkan, ditekankan? Kalau tidak bersunat, itu kan bahwa kotoran itu masih ada. Tidak bersih ketika dia bersuci, masih ada tetesan yang nyangkut kan gitu di helmnya.
Nah itu secara aturan fikih di dalam Islam, ketika orang itu sholat membawa najis yang di luar itu, maka tidak sah hukumnya, maka ibadahnya harus suci. Sebenarnya ini juga berlaku di aturan Yudaisme ternyata. Yang tidak bersunat itu dilarang masuk ke kota kudus, ke bait suci. Ternyata maksudnya adalah ketika kita mau menyembah Tuhan itu harus dalam keadaan suci. Nah itulah aturan di dalam Islam. Jadi ketika dia nanti menjadi seorang muslim, namanya juga muslim. Artinya dia menyerahkan dirinya pasrah, tunduk, patuh kepada Tuhan dan ketetapannya. Agar dia itu selamat, kan gitu. Nah kalau ada aturan diperintahkan untuk bersunat karena untuk kebersihan dan kesucian dan juga untuk ibadah, lakukan. Jadi bisa dilakukan habis syahadat nanti bersunat, kan gitu. Sunat dulu lebih bagus. Karena ketika kita menyunat secara lahiriah itu membuktikan kita tunduk patuh, kita sudah menyunat secara batiniah, hatinya gitu. Khusus buat Erik disunatnya ya digigit sama si Agatha. Gigitan kudus nanti. Daik tuh usia mana digigit ke si Agatha. Daik tuh. Harara yang tuh. Oh ulah rabies. Tanya Dirik. Tadi kan saya ini bang belajar buku tuntunan sholat lengkap tuh ya, baca-baca itu. Nah waktu saya lagi baca itu kan takut saya kelihatan orang tua kan bang. Saya taruh di atas sofa. Saya mau ngambil air minum kan, mau minum tadi siang. Pas waktu saya mau ngambil air minum tuh tiba-tiba orang tua mau duduk juga di situ. Tiba ya saya buat mengamankan, saya sembunyikan buku tuntunan tuh kan bang. Saya sembunyikan udah ya biar nggak mencurigakan dengan cara saya duduki gitu loh. Apakah apa kalau darurat? Dosa apa enggak gitu loh? Hukum dosa itu berlakunya bagi orang muslim bang. Iya. Bagi orang mukmin. Gitu. Tapi itu kan bagian dari ikhtiar, ad-daruratu kan tubihul mahdurah kan gitu mungkin ya. Allah Maha tahu niat seseorang. Maksudnya gini, yang kalau kita membahas tentang konteks dosa itu kan aturan yang berlaku ketika dia itu menjadi orang beriman, orang muslim. Seperti contoh yang tadi sempat dibahas juga, dilarang di dalam Islam itu kan makan B2, maka kalau dilanggar itu nanti berdosa. Di dalam Islam itu ada perintah sholat, maka ketika dia tidak sholat berdosa kan gitu. Jadi perintah-perintah syariat aturan yang berlaku di dalam Islam itu bagi orang muslim. Contoh abang ini kan mohon maaf San ini kan non muslim, Anda nggak wajib sholat karena sholat itu wajib bagi orang muslim kan gitu. Tapi nanti berpikir, wah kalau gitu gue aman dong, nggak diwajibkan ngapain jadi muslim? Enggak, maksudnya bukan gitu. Ketika dia non muslim, bukan orang Islam, itu sudah punya undang-undangnya sendiri dalam Islam, sudah punya aturannya sendiri. Udah kamu mah udah kelar urusannya, nggak perlu sholat, nggak wajib kan gitu. Karena kamu tidak Islam, nanti kamu urusannya udah kelar, ponisnya juga udah jelas gitu. Maksudnya begitu ya. Jadi insya Allah kalau dalam perspektif Islamnya, dalam keadaan darurat itu kan ada sesuatu yang Allah ampuni keadaannya tanpa kita niat maksud untuk menghinakan atau merendahkan dan sebagainya. Apalagi Anda yang lagi belajar. Tapi kalau saran saya mah saran Akang ya Rik ya, kayak kemarin gitu, jangan Al-Quran fisik dulu, lewat HP aja online Rik, gak apa-apa itu. Kalau dalam tahap belajar ya kan, daripada terjadi sesuatu. Ya kan kebetulan tadi dari pasar lewat ada toko ini, toko kitab gitu. Nah, penasaran lah, saya beli itu. Minta aja ke saya Rik, insya Allah di saya banyak, nanti saya kasih, kirim aja alamatnya. Tapi atau gini, jangan dulu. Ada cara yang unik. Sekarang mumpung Ramadan, ikut war takjil. Pakai gamis, pakai koko, pakai kopi. Ikutin si Edis tuh. Aku mau ngomong kayak gitu, udah diduluin Akang, ya udahlah lanjut. Ya
Apalagi ya, banyak pertanyaan sebenarnya ini. Tanyain aja, mumpung sekarang Erik lagi ini kan lagi santai jauh dari rumah, jadi nggak ada jangkauan dari bapaknya. Tanya aja sepuasnya Mbak Erik. Satu pertanyaan saya kasih 3.000. Gimana kalau saya aja yang wakili pertanyaannya sekaligus saya jawab, biar nggak susah. Coba nggak bisa ya? apa-apa. Nggak bisa ya? nggak silakan. Tanya apa lagi ya? Sepatu nomor sabar hari. Kenapa mau ngirimin gitu? Enggak, mau saya kirim dasi kupu-kupu besok. Gini Bang Erik, nanyanya Bang Erik, orang Islam itu aneh gitu kan. Orang duburnya yang kentut, kenapa mukanya yang dibasuh gitu. Nah tanya itu. Nah ya, kenapa? Nah, mau soal puasa ya. Oh, puasa. Kenapa di Islam tuh diwajibkan puasa, bulan puasa kayak sekarang tuh? Puasa bulan Ramadan ya? Oh, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, Tad. Ya, pertama syariat, bahkan salah satu rukun Islam. Ketika ditanyakan mahwal Islam, al-Islamu an tasyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah gitu kan. Ketika sahabat mengucap gitu, atau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakat, dan membayar zakat, wa shoma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan salah satu dari rukun Islam. Jadi salah satu dari rukun Islam itu adalah melakukan saum Ramadan. Itu perintahnya ada, rukun Islam. Al-Quran yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat sangat familiar, apalagi di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kutiba ditetapkan, jadi ada aturan ketetapan yang berlaku. Puasa di bulan Ramadan, berpuasa. Berarti kan ada aturan tuh berlaku, kapan mulai berpuasanya, kapan berakhirnya, kan gitu. Ada ketetapannya, itu aturan dalam Islam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan ditetapkan aturannya juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Artinya memang sudah ada disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Bukankah nabi-nabi terdahulu juga mereka berpuasa? Iya kan gitu. Ayyamam ma'dudat, itu tadi waktunya juga sudah ditentukan, makanya ketetapannya berlaku. Diperjelas lagi, ada peristiwa apa di bulan Ramadan ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia gitu. Sebagai pembeda, pamang syahida minkum pamang syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi disuruh berpuasa. Itu perintah sebagai orang muslim, tunduk patuh, ikuti aturan. Pendekatan dalil, pendekatan akal sehatnya itu bagus juga. Ada puasa Senin Kamis seminggu 2 kali, ternyata itu untuk menyehatkan, mengistirahatkan lambung. Ada dalam 1 tahun puasa 1 bulan, itu juga untuk menyehatkan gitu. Lanjut Pak De. Boleh lanjut aku. Boleh, bayar 10.000. Jadi puasa itu selain yang diterangkan Ustadz Alif, itu juga merupakan pelatihan diri kita supaya kita itu disiplin. Ya, disiplin, melatih diri kita disiplin. Contoh nih, orang yang sedang berpuasa itu masuk kamar mandi, minum air sekenyang-kenyangnya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu, Bang. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Tapi apakah kita mau melakukan hal itu? Wah, masuk kamar mandi lah, minum sekenyang-kenyangnya, orang enggak ada yang tahu ini.
Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa itu kita lakukan? Ayatnya itu tadi, la'alakum tatakun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar di hadapan orang lain, ya nampak soleh, janggut panjang, pakai baju serban, bukan itu. Tapi betul-betul dalam diri kita bahwa kita itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya, semuanya itu kita serahkan kepada Allah, menjalankan ibadah hanya karena Allah, mau ada orang lihat ataupun tidak ada orang lihat. Saat itulah waktu puasa, itulah ujiannya di situ, Bang. Itu satu. Yang kedua, sebagai bentuk apa ya? Training diri kita sendiri supaya kita itu lebih terlatih lagi. Ya, bagaimana merasakan saudara-saudara kita yang kelaparan. Orang yang tidak pernah merasakan kelaparan tidak akan ada simpatik ketika saudara kita itu merasakan kekurangan. Ya, kalau hanya puasa gitu, hanya mengurangi mengganti waktu makan itu mah mudah. Bukan itu sebenarnya konteks puasa itu. Tapi betul-betul bagaimana menumbuhkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, hari ini kita masih bisa makan enak dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara kita? Bahkan Nabi mengatakan kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak peduli dengan saudaramu. Barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang tetapi dalam keadaan lapar, dia bukan umatku. Hadisnya banyak seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi puasa ini betul-betul melatih diri kita. Mungkin dalam perjalanan setahun kemarin kita mulai lupa, datang lagi, latihan lagi, berjalan lagi setahun, mungkin mulai lupa, di training lagi. Begitu, Bang. Itulah fungsi puasa sebenarnya, begitu. Betul. Kalau bagi saya sih anugerah ya, yang tadinya ngerokok habis 2 bungkus, setelah puasa jadi sebungkus, Rik. Itu hikmah, Rik, hikmah. Oh iya benar, Bang Kian Santang. Saya pernah nanya sama orang Kristen ya, apakah di Kristen itu ada puasa? Ada, tapi puasanya beda dengan orang Islam katanya. Bagaimana Pak puasa di Kristen? Misalnya kita sehari makan 3 kali, kita jadi makan 2 kali. Yang 1 piring itu kita bagikan kepada saudara kita yang lain. Katanya begitu, Bang Kian Santang. Oh, itu mah bukan puasa, tapi ngurangi makan. Ya betul-betul. Pernah dengar kayak gitu enggak, Bang? Puasa itu. Kalau Erik ngikutin ajaran Yesus ya, Erik 40 hari, saya, 40 benar malam. Bang Kian Santang, saya ingin memastikan benar enggak di Kristen seperti itu? Ada pernah dengar enggak? Ada, pernah dengar. Itu dia. Jadi saya enggak bikin-bikin ya, itu memang betul saya tanyakan itu. Misalnya ngerokok sehari 3 bungkus jadi 2 bungkus, yang sebungkus itu nanti kita sisihkan untuk menyumbang saudara kita. Seperti itu pengertiannya mereka. Itu namanya ngurangi biaya pengeluaran, Pak. Dan satu lagi nih, mungkin agak gimana pertanyaannya, agak aneh ya. Nggak boleh 1 lagi, harus 3 lagi. Kenapa nih Bang, saya tuh kadang-kadang kalau udah malam gitu, jam 12 malam atau jam 1 malam gitu, asal di tempat yang sepi, saya tuh kayak mendengar-dengar suara orang azan di masjid gitu loh, Bang. Yang dengar cuma saya aja, orang lain gak ada yang dengar. Hidayah, Rik. Ini spiritual. Penjelasannya gitu. Ya nggak ada penjelasan, Bang. Saya nggak bisa menjelaskan itu karena itu kan Anda yang ngalamin gitu kan. Kalau memang benar Anda mengalami seperti itu, mungkin itu panggilan supaya Anda bertobat. Ya karena ini tidak dialami setiap orang kan. Bagaimana mau menjelaskan, saya juga nggak pernah mendengarkan seperti itu. Nah mungkin ranah hidayah itu Pak. Ya iya, siapa tahu itu panggilan Anda untuk memasuki Islam, bisa jadi. Karena pernah ada cerita dulu ya, ada cerita seorang perempuan keturunan Belanda, dia sedang pergi ke Kalimantan gitu. Itu di tengah hutan belantara jauh dari kota, dia itu mendengar suara adzan. Di situ dia terketuk, lalu menyuruh anak buahnya itu menelusuri sungai itu
Itu setelah 200 kilo baru ada musola satu kecil di pinggir sungai katanya. Itu menurut cerita mereka. Tidak mungkin suaranya dengar sampai sini. Nah dari itu dia juga dapat hidayah. Siapa tahu Anda seperti itu. Nggak tahu juga kan Bang? Iya. Coba Ustadz Alif secara mantiknya Ustadz Alif. Kalau yang saya alami kan cuma malam hari aja gitu Bang, jam 1 malam. Gini. Atau udah suasana sepi gitu. Ini masuk ke ranah mantik gitu. Enggak, kita ini ya coba kemas sebaik mungkin. Tuh maksudnya begini, pertama saya izin dulu, kan ada tuh kalau saya merujuk kepada salah satu ayat Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam. Ini tanda-tanda dari Sang Pencipta bahwa barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi ada sebuah tanda-tanda yang Allah berikan. Kalau saya kan begini ya, melihatnya maksudnya gini, selama itu positif dan kita bawa ke positif, ya kita tentu berpikirlah secara positif, kan gitu. Misal kalau Anda bercerita saya ketemu Yesus suruh jadi muslim, itu malah jadi agak aneh-aneh, atau maksudnya gimana gitu ya. Tapi ketika mendengar kalimat-kalimat seperti itu, ya artinya coba kita peka nih, sebuah tanda-tanda, kan gitu, sebuah tanda-tanda. Karena toh adzan itu memang syariat di dalam Islam, kan gitu. Allah lapangkan, Allah mudahkan untuk dia menerima, kan gitu. Nah, jangan sampai yang bahaya itu adalah ketika Allah berikan berbagai macam tanda-tanda kebesarannya, melapangkan dada kita, tapi kita berada terus di dalam keraguan-raguan, kita berada terus di dalam kebimbangan, tidak mengambil keputusan sampai hidayah itu hilang. Naudzubillah, ini yang bahaya. Kenapa saya bilang katakan bahaya? Karena gini, iblis itu tidak pernah berhenti bekerja. Kalau merujuk di dalam surah Al-A'raf itu kan la'aqudan nasirotokal mustaqim. Jadi dia itu kolapabima agwaitani la'aqudanna sirotokal mustaqim. Kalau saya salah mohon koreksi. Jadi karena dia sudah tersesat, maka dia akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Iblis tuh, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda hidayah datang, itu sangat kuat, bagus, kita sudah mulai. Tapi dia, si iblis itu akan memalingkan setiap orang yang berada di jalan yang lurus. Dia akan membisikkan, dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Pokoknya bagaimana orang ini tidak berada ke jalan yang lurus, kan gitu. Nah jadi kembalikan bahwa tanda-tanda seperti itu bisa juga kita jadikan sebagai tanda-tanda kebaikan. Kami muslim sebagai positif ketika itu arahnya kebaikan, kan gitu. Karena begitulah hidayah mau datang, ciri-cirinya kamu itu kan dilapangkan dadanya, mudah, seperti menemukan sebuah kedamaian dan sebagainya, kan gitu. Nah, tinggal kamu mau ambil atau tidak, kan gitu. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Baik, Masya Allah, Barbar. Gitu Bang, kembali lagi. Ya, soal itu saya tanya ke orang gereja, malah saya dilelepin ke kolam renang Bang. Dibaptis lagi. Dibaptis Ya iyalah, aneh lu. Ibarat kau ini bilang punya bini, nanya, "Mama, ini cewek cakep nggak?" Boleh. Ya dimarahin lah sama bini. Dilelepin saya ke kolam renang gitu. Aduh. Tetap aja sampai sekarang kok masih kadang ya. Saya mikirnya kan kalau jam 1 malam itu azan apa gitu kan, azan nggak ada yang azan jam 1 malam kan? Ada. Dan itu kan panggilan, kan gitu ya. Enggak, kalau azan di masjid nggak ada jam 1 malam, belum pernah. Ada, kan beda negara. Ada juga negara lain. Maksudnya gini Kang, adzan itu kan panggilan, seruan, kan gitu, seruan. Nah sekarang seruan itu menuju kemana, kan gitu ya, menuju kepada jalan yang lurus, kan gitu. Nah jadi kita ini diseru, diingatkan berarti. Bahkan ada juga artinya udunun, telinga. Telinga kita ini juga harus peka dengan adzan itu, seruan itu, kan gitu. Tinggal itulah tanda-tanda dari Tuhan, dari Allah,
Ya kembali kepada kita. Kita akan peka terhadap tanda-tanda yang Allah berikan, atau kita akan melihat lalu saja, kan gitu. Itu kembali kepada kita masing-masing. Tanya ke gereja, ya wassalam lah, beda cerita. Nah, ini Ustaz Alif, Bang Erik, azan itu 24 jam gak putus loh Bang Erik. 24 jam gak putus azan itu. Betul nggak Ustaz Alif? Merujuk kepada waktu, betul. Kan gitu, karena kan setiap negara waktu berbeda-beda. Jadi adzan itu kan di sana itu mengandung kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah baik, kalimah-kalimah zikir, kan gitu ya. Pemujaan, memuji Allah dan sebagainya. Artinya semua memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kan gitu. Nah, uniknya adalah dengan perbedaan waktu terus berputar, tidak pernah berhenti. Nah, tidak pernah berhenti itu memuji Allah, bertasbih. Ketika ayat Al-Quran mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih. Ternyata memang semua bertasbih itu berputar. Makna lain bertasbih itu kan wa kullun fi falaqi yasbahun, dari kata sabaha juga. Itu berputar ternyata. Perputaran tidak pernah berhenti, semua menyebut nama Sang Pencipta. Masya Allah, itulah dalam Islam. Asyhadu Erik, jangan nangis dulu, Rik. Tenang, santai, Rik, santai. Tahan napas, Rik. Tahan napas, Rik. Sebenarnya ada kisah juga yang menarik ya, karena sekarang ini kan eranya terbuka, informasi mudah didapat. Lalu sampailah ajaran-ajaran Islam ini didengar di tengah-tengah teman-teman Kristen dalam forum diskusi. Begitu juga ajaran Kristen itu juga didengar di tengah-tengah umat Islam dalam forum seperti ini. Sehingga membuat semuanya itu mengajak berpikir lebih teliti. Dan beberapa juga teman-teman kita yang mu'alaf itu kan penasaran tentang Islam, ingin mempelajari, terketuk hatinya, kok menarik, kok tertarik, dia beli ikro, dia beli bacaan, dia mendengarkan, dia hafalkan. Ternyata begitu mendengarkan, ingin tahu bunyi ayat lantunan Al-Quran, dia dengarkan, kok tertarik untuk ngafalin, ikut. Akhirnya apa? Larutlah. Memang Al-Quran begitu, memberikan kedamaian ketika mendengarkannya ayat-ayat Allah, kan gitu. Jadi banyak kisah. Ternyata begitu dia mu'alaf menjadi seorang muslim, kita belajar, dengarkan teman-teman, ya alhamdulillah dia yang namanya Al-Fatihah sudah dia dengarkan, ikut belajar karena sering mendengarkan pelajaran-pelajaran, mendengarkan dari lantunan-lantunan ayat Al-Quran, kok nyaman, kan kayak gitu. Mereka sering ikuti, dengarkan gitu. Jadi banyaklah yang ingin belajar dulu, ada yang langsung memutuskan itu ada. Itu semua kembali kepada masing-masing. Namun pada dasarnya jangan sampai, ini poin pentingnya, jangan sampai kematian yang mendahului kita, itu yang bahaya. Sementara kita tidak kondisi dalam beriman. Karena Al-Quran sendiri berpesan itu, janganlah kalian mati kecuali kalian itu dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu poinnya cuma di situ. Kalau Erik keburu meninggal belum asyhadu, mati dalam keadaan kafir, Erik. Tapi kita mah nggak ngajak Erik untuk masuk Islam ya, Erik ya. Disclaimer dulu ya, Erik. Erik, mau aing ngomong tadi denge sih mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda seperti itu. Erik nangis ya. Mungkin Gus Miftah mau menambahkan sambil nunggu Bang Eriknya. Udah komplit tuh guru-guru. Oh iya, kalau sama Ustaz Alif udah komplit banget. Tapi siapa tahu mau menambahkan seperti kemarin yang saya ajarkan gitu loh. Ya,
tinggal pertimbangkan mana yang lebih diterima oleh akal waras dan juga akal sehat. Dan saya yakin setiap manusia itu ingin memilih sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Setidaknya silakan perbandingkan. Manakah yang lebih masuk akal, manakah yang lebih masuk diterima oleh akal waras kita. Dengan pengajaran Bang Erik yang sekarang, gitu, dengan keislaman itu sendiri. Ya, sebelum melangkah bahwasanya hidayah itu seumpama hidangan yang siap saji di meja makan. Ketika Bang Erik dalam kondisi lapar, apakah perut Bang Erik akan terisi? Apakah lapar Bang Erik itu bisa hilang kalau tidak menjangkau makanan yang sudah siap saji di dalam di meja makan tersebut? Sebenarnya Bang Erik sudah disediakan waktu, ruang, kesempatan untuk menjangkau hidayah tersebut. Tinggal bagaimana Bang Erik untuk menentukan sikap. Apakah mau menjangkau, mengambil hidayah itu, atau justru membiarkan berlalu begitu saja. Maaf ya, tadi dipanggil orang tua dulu bentar. Oh, nggak Ya, balik? Bang Erik. Ya, Nggak balik ente? Bang Erik, masih geus boga keluarga Bang Erik. udah bubaran. Alhamdulillah ada teman duda, Tadi dipanggil orang tua dulu, maaf dulu ya. Ya. Panggil sekarang udah keluar lagi. Ada pertanyaan lagi nih. Kenapa waktu sholat tuh ada yang namanya apa? Tunjuk jari itu kenapa itu? Di waktu sholat ada tunjuk pas tunjuk jari. Maksudnya jari telunjuknya itu kan. Ya nunjuk, penjelasannya kenapa itu? Itu mah bagian dari simbol aja kan, ketika diucapkan asyhadu alla ilaha illallah kan gitu, satu jari simbol tauhid kan gitu. Lagi sholat, bentuk juga kehusuan ketika kita baca. Jadi ketika mengucapkan kalimah bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan Tuhan yang esa kan gitu. Itu aja sih, nggak perlu kita ini lagi. Menandakan Tuhan itu satu. Kalau si Erik mah tunjuknya 3. Tuhannya 3. Nah, itu yang bahaya begitu, asyhadu alla ilaha illallah yang diangkat tiga jari sekaligus. Jadi yang masalah ajan tiap malam itu ada yang bilang katanya panggilan hati itu, Bang, bener Bang? Iya, tanda-tanda hidayah. Jadi terngiang-ngiang ya Rik ya? Terngiang sih, tapi tiap malam aja, kadang tuh jam 1 malam, kadang jam 2 malam, asal tempat yang sepi aja. Ini ceritanya hampir sama dengan seorang mu'alaf, dia perempuan, cuma kalau dia perempuan, seorang mu'alaf. Jadi ketika dia lagi hamil besar nih Bang Erik, tiap tengah malam dia suka dengar azan, sama kayak Bang Erik, tiap malam tuh suka dengar azan gitu, terngiang-ngiang gitu. Itu hampir tiap malam Bang Erik. Dan alhamdulillahnya, Masya Allah, dia datang ke satu masjid dan bertanya ke ustadznya, kenapa sih saya suka terngiang-ngiang suara azan gitu, padahal dia suaminya ini salah satu staf dari gereja. Dan dijelaskanlah sama ustadz tersebut. Alhamdulillah di hari itu juga, detik itu juga dia langsung ikrar bersahadat Bang Erik. Masya Allah. Nah, itu nanyanya jangan ke pendeta, ke gereja, ya dibaptis lah. Iya, kalau ke gereja dibaptis lah si Erik. Ayo wes semua untuk kodoh. Ya.
Cuma nanya ke pendeta mah tuh di gereja dilelapkeun saya teh kanu cai. Siapa Abdul ya wae. Ya gitu. Berarti yang tunjuk jari itu simbol gitu ya. Yang suka saya lihat di video ini kan saya suka nyimak tuh Bang. Jadi ini Bang Erik. Iya. Di dalam Islam itu ada perbuatan yang namanya wajib. Artinya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dosa. Ada yang namanya sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan gak apa-apa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan tidak dosa. Termasuk juga dalam telunjuk tadi sudah dijelaskan guru kita gitu. Jadi kalaupun tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ada yang melakukan juga ada. Nah cuman itu sebagai penegasan. Bahwasanya karena makanya ketika menelunjuk itu kan pertama tadi kan bukan 3 ya, bukan 3 jari, tapi 1 jari. Karena ketika yang dibacakan itu adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah sambil menunjuk bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah ya cuma satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahwasanya kenapa di dalam hadis juga disebutkan kana idza qa'ada fit tasyahhud wada'a yadahul yusra ala rukbatayhil yusra wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna wa aqada thalathah wa khamsina wa asyara bis sababah. Itu Bang Erik. Ada jadi penegasan, makanya kan kita sering Bang Erik sering mendengarkan ini kan salam 1 jari, salam tauhid, iya kan? Tauhid itu kan esa 1 kan, Bang Erik ya? Iya nggak Bang Erik? Iya. Iya, 1 itu kan esa gitu. Bahwasanya memang menandakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, simbol tauhid, hanya Allah. Kayak gini Bang Erik. Ke alam raya ini, dunia ini ada berapa? Bumi ini Bang Erik? Bumi 1. Apa bisa diterima oleh akal waras nggak kalau Tuhannya itu lebih dari 1? Ya itu. Nah itu sebagai penegasan. Maka kalimatnya di situ illallah sambil menegaskan simbol ketauhidan. Gitu Bang. Ya. Iya. Kata Roma Irama juga katakan Tuhan itu 1, anu 3 mabuduk. Rokok dulu Rik, santai Rik. Rik masih sahur. Rik masih ke gereja Rik? Udah jarang-jarang. Gereja mana Rik? GBI. Tangerang. Pondok Indah. Oh Pondok Indah, deket atau Jung Wing weh? Kayak orang buka bersama yuk. Di Tiberias. Oh Tiberias ya. Nah, apal sih? Di Bagas naon eta? Bekasi Barat. Erik, Ya. jadi rencana selanjutnya gimana nih? Masih mau bertahan atau mikir? Di hati sih udah serak Bang. Di hati udah serak? Maksudnya serak untuk kemana? Ya, nurutin panggilan hati. Ya panggilan hati itu ke agama apa? Yang ajan tadi itu. Oh Islam maksudnya. Iya. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Apa itu kira-kira? Siapa tahu kita bisa banting bersama-sama. Ini ya yang kita pikirkan, seandainya saya pindah agama, ya orang tua kan halangannya penghalang di keluarga Bang. Oh,
pengalaman saya rasa ya, orang yang mualaf itu dia itu lebih dekat sama keluarganya dan lebih berubah, lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu. Kalau saya pribadi pengen deket dengan keluarga, tapi kan orang tua aja yang takutnya nggak nerima gitu bang. Di sinilah tantangannya, gitu loh. Sinilah tantangannya. Kalau nggak diterima, tetap kamu harus dekat gitu loh. Kau harus tetap lebih menyayangi orang tuamu. Nantilah tingkah lakumu sehari-hari gitu ya. Dia akan nanti menilai sendiri. Lu anak saya setelah mualaf kok beda dari yang sebelumnya. Jadi jangan Sembunyi dulu bisa Bang Andi. Ya jangan putus asa dulu lah sebelum bertindak kan gitu. Sembunyi dulu bisa. Bergerilya dulu. Gerilya dulu, sembunyi lah. Itu dilakukan oleh yang kemarin tuh mualaf tuh si Stefanus, Bang Stefanus ya Ustadz Alif. Dia masih sembunyi sama detik ini. Orang tuanya belum tahu kalau Stefanus sudah mualaf. Ya, Ustadz. Kalau ayahnya kan udah nggak ada. Kalau Stefanus ayahnya nggak ada, kalau saya mama saya nggak ada. Kami di keluarga ini tinggal bertiga lagi bang. Sampai Stefanus pernah dibawain golok loh sama mendiang bapaknya. Karena ketahuan kata Bang Erik tadi, dia bawa judama ya Ustadz Alif ya. Bawa judama dia. Makanya tadi yang ceritain. Kalau Erik ini orang mana sih? Ambon bang, keturunan Ambon Medan. Tapi tinggal di Jakarta. Sekarang di Jawa Barat. Di Harapan Indah dia di Bekasi Barat. Waduh, tetangga sama aku. Aku di Pondok Ungu. Sekarang lagi di Sukabumi bang. Oh Sukabumi. Ya kebetulan saya lagi libur nih di atas nih. Di Cibadak. Bukan Cibadak atau Pasar Macet atau Cibadak atau Ustad. Aku maha. Macet. Kalau Bang Andi bukan di Sukabumi, di Sukakamu. Bang Andi suka kamu, bukan Sukabumi. Abdi di Caladi, terus di Pasar Ramayana. Ramayana. Ya, di Handap. Saya mah di Cicurug bang. Cocok. Main nggak tuh kamu Mi Abdi mah? Besok atuh ketemu. Besok kayaknya mesti ke deh. Tahu lihat dulu nanti ikut orang tua kan kerja sama orang tua bang. Mana gaya apa sih mana mah? Kerja apa? Ya kan bisnis keluarga banyak tuh bang. Buka grosiran juga, showroom di Tajur. Tuh, kalau lagi suruh nunggu di grosiran ya di grosiran. Kalau suruh nunggu ke showroom ya ke showroom. Cicurugnya dekat alun-alun, ini showroomna atau iya na tempat usahanya dekat alun-alun tuh. Jauhan lagi. Kan banyak ruko-ruko tuh di seberang alun-alun tuh banyak ruko-ruko. Target. Besok aku janjian sama Abah Anom mau buka puasa di Salabintana. Salabintana jauh bang. Ya kan kalau ke Salabintana kita lewat situ kan lewat Bogor tuh lewat tol. Nah lewat Cibadak kan, lewat Cibadak nagrek ke situ. Nagrak. Oh nagrak. Nagrak terus ke Ciblekok, nyote sia Ciblekok sia. Ciblekok sia. Kurang ajar masih apa ini mah. Tapi Erik saya mau nanya beneran, memang kamu udah ragu dengan agamamu sendiri? Udah lama bang, dari tahun 2022. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin satu faktor pergaulan mungkin ya bang ya. Ya mayoritas Islam di sana. Pergaulan karena banyak main sama teman-teman Islam gitu kan. Yang kedua ya gak masuk akal loh. Udah jarang baca Bible gitu ya? Bukan jarang lagi.
nggak pernah malah kayaknya. Tapi percaya udah jarang. percaya Tuhan yang mana? Saya lebih percaya Tuhan Bapa lah bang. Yesus sebagai kalau orang Islam bilang apa perantara ya? dia utusan. Wasilah ya kalau nggak salah wasilah. Wasilah. Saya lebih percaya ke situ. Tapi ada nabi terakhir percaya nggak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad percaya. Dia udah muslim Bang Handi, cuma masih ini orang tua. Ya kalau orang bilang ya saya mah sudah keyakinan di hati ya sudah Islam bang. Iya sudah Islam. Secara ininya belum hukumnya. Secara hukumnya katanya. Jadi ikrar aja. Secara ininya belum. Ya ikrar aja dulu atau biar di persimpangan. Kristen enggak, Muslim enggak kan? Ya hidup ini kan nggak tahu kapan selesainya kan gitu. Selamatkan dulu keimanannya ya, Bang Andi ya, selamatkan. Ya. Kalau di hati mah sudah mantap bang. Jadi memutus mata rantai kekufuran dan kemusyrikan dulu Bang. Yang penting itu, yang penting karena kan kita tidak tahu umur itu sampai kapan dan ini kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah yang tadi. Apakah Bang Erik mau menggenggam hidayah tersebut atau justru mau mengabaikan? Yang penting selamatkan dulu. Ini loh tahu. Kalau orang sudah tahu Islam itu pilihannya, Islam itu menurut dia benar gitu ya, tapi diabaikan itu namanya sombong sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan tidak ada sifat sombong dalam diri lu, mudah-mudahan faktor lain sih. Artinya semoga malam ini lu dapat hidayah, tentukan sikap biar tidak di persimpangan. Itu loh Rik. Itu sih saran kami ya, tapi ini nggak maksa loh ya. Itu sih dari saya. Iya Rik, jangan ngegantung Rik. Kalau ngegantung pas giliran Erik meninggal ya, ngegantung ke Kristen enggak, ke Islam enggak, jadi babagig sih Rik. Baik bisa jadi babagig. Babagig naon eta? Babagig sawah. Kegantung. Babagig sawah. Kayak orang-orang sawah. Saya sambut dulu guru kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa ceritanya ada Bang Erik ini? Saya sedikit ingin bertanya kepada Bang Erik. Iya nanti saya jawab. Oh iya benar, ini abangnya Abang Erik ya, Masya Allah. Makanya Bang, saya pengacaranya, kenapa? Iya, cuma ingin bertanya kepada Bang Erik, apa beda kita memilih agama Bang Erik dengan kita memilih klub bola? Kira-kira bedanya di mana Bang Erik? Bedanya, kalau klub bola lihat pemainnya. Kalau agama, kalau saya pribadi gitu. Misalkan klub bola ini misalkan Madrid dengan Barca, saya lebih memilih Madrid kan gitu. Nah, karena kalau kita pemainnya. Iya, tapi kalau agama pun begitu. Agama misalkan ini saya sebagai pengacara saya bantu menjawab klien saya ya. Kristen Islam misalkan kalau diperhatikan gitu ya, dilihat saya pribadi ya. Lihat pemainnya juga, kalau di Kristen pemainnya saya yang lebih menonjol itu kan Paulus. Jangan nyebrang dulu. Kalau Erik, dia kan Kristen Bang. Oh iya masih Kristen ya, sorry waduh Masya Allah. Sorry. Iya, seberangin aja ya. Jadi gini Bang Erik, sedikit Bang Erik ya. Kalau kita beda klub bola, kita hanya beda liga dan tidak ada dampak ataupun efek pada kehidupan. Setuju atau tidak Bang Erik? Gimana? Kalau kita beda klub bola, kita hanya berbeda liga dan tidak ada dampak apapun pada kehidupan ini. Setuju nggak? Kalau dampak kehidupannya pasti nggak ada lah dampaknya. Iya. Tapi kalau kita berbeda agama, kira-kira ada nggak yang berdampak pada hidup kita Bang Erik? Saya pribadi berbeda agama dengan siapa dulu? Secara objektif Bang Erik. Jadi kan yang Bang Erik harus tahu dulu bahwa agama itu menyuguhkan Tuhan-Tuhan dengan definisi-definisi yang berbeda terhadap Tuhan. Maka kalau kita berbeda agama, maka beda juga tujuan Tuhan yang sedang kita tuju. Setuju atau tidak Bang Erik? Iya pasti. Nah, sekarang pertanyaan kita. Kalau seandainya perbedaan yang terjadi
apakah kita sedang merujuk kepada Tuhan yang sama, ataukah hanya ada satu Tuhan yang maha benar, selebihnya hanya menerka tentang Tuhan? Ya pasti Tuhan yang maha benar lah. Nah, sudah pasti yang kita cari kan Tuhan yang maha benar. Maka kalau ada agama yang menjelaskan Tuhan di luar definisi Tuhan, maka menunjukkan agama tersebut sedang tidak menuju kepada Tuhan. Setuju atau tidak, Bang Erik? Coba ulangi lagi. Kalau ada satu agama menjelaskan tentang Tuhan di luar definisi ketuhanan itu sendiri, maka yang terjadi adalah agama tersebut sedang tidak menjurus ke Tuhan. Artinya suguhan Tuhan yang berada di dalam agama tersebut nyatanya bukan Tuhan. Setuju atau tidak, Bang Erik? Ya, setuju. Maka akan timbul 3 dampak negatif, Bang Erik. Pertama, daripada paham pluralisme. Pertama ya, apabila semua agama benar, kalau kita mati terserah agama manapun kita, ya kita selamat. Itu satu. Sekarang daripada paham ateisme. Apabila Tuhan tidak ada, siapapun yang beragama maka akan juga selamat, hanya mati jadi debu. Itu yang kedua. Sekarang yang paling berdampak, yang paling besar, apabila agama cuma satu yang benar dengan satu konsep ketuhanan yang benar, jikalau kita salah pilih agama, maka dampak setelahnya yaitu kita yang akan dihakimi karena salah dalam memilih. Setuju atau tidak, Bang Erik? Setuju. Setuju. Nah, untuk menyikapi dampak kehati-hatian daripada diri kita, perlunya kita mencari agama yang benar, ataukah meyakini semua agama benar, ataukah justru kita mestinya tidak beragama? Kira-kira Bang Erik mau pilih yang mana? Ya, mencari agama yang benar lah. Mencari agama yang benar agar tertuju kepada Tuhan yang benar. Makanya daripada keraguan Bang Erik harus bangun rasa kehati-hatian. Karena yang menanti Bang Erik itu bukan cita-cita Bang Erik, akan tetapi yang akan pasti memeluk Bang Erik adalah kematian daripada Bang Erik itu sendiri. Kalau di dalam kematian Bang Erik ternyata Tuhan tidak ada, aman, Bang Erik hanya jadi debu sama seperti saya. Kalau ternyata setelah Bang Erik mati ternyata Tuhan membebaskan semua agama, maka saya aman, Anda juga aman. Tapi masalah terbesarnya Bang Erik, kalau hanya ada satu agama yang benar dengan satu konsep ketuhanan yang benar, maka bisa jadi saya yang aman atau Bang Erik yang aman. Setuju atau tidak, Bang Erik? Setuju. Setuju. Nah, bagaimana cara kita memutuskan agama yang benar, Bang Erik? Ya, dalam kebimbangan saya, ya mungkin saya harus bersyahadat dulu mungkin. Kenapa Bang Erik meyakini benar bahwa Islam agama yang benar? Bisa jadi Bang Erik, ketika Kristen salah bukan berarti Islam yang benar. Cara menentukan benar itu gimana, Bang Erik? Ya, konsep ketuhanannya lah. Konsep ketuhanan. Nah, ini yang jago jawaban daripada Bang Erik. Kenapa? Karena Bang Erik, kita dibekali oleh akal yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Benar nggak? Benar. Lengkap dengan spesifikasi akal. Benar nggak? Setuju. Lengkap dengan segala teori berpikir akal. Setuju nggak? Setuju. Maka narasi Tuhan terhadap dirinya itu wajib masuk akal atau di luar akal. Sedangkan kepada manusia itu sendiri, apabila kita punya teman itu menjelaskan sesuatu yang gak masuk akal, kita tolak. Tapi ketika Tuhan memberitahukan sesuatu yang tidak masuk akal, kita terima. Ini patut dipertanyakan. Maka saya tanya kepada Bang Erik, narasi Tuhan terhadap firman-Nya wajib masuk akal ataupun tidak? Menurut yang saya alami ya wajib. Wajib masuk akal ya Bang Erik ya? Sama seperti Bang Erik yang menciptakan robot. Ada 2 tombol, ada tombol merah, ada tombol biru. Tombol merah akan meledak robotnya, tombol biru akan menyalakan robotnya.
pasti Bang Erik untuk menekan warna merah bisa. Tapi Bang Erik tidak akan menekan karena tahu konsekuensinya. Benar ataupun tidak? Ya benar. Nah, itulah yang membuat banyak hal. Benar ataupun tidak itu masih menimbulkan kalimat berikutnya. Benar ataupun tidak masalah. Ah, itu. Benar atau tidak baru pilihan untuk menentukan jawaban. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Memang seperti itu. Makanya lagi-lagi itu kalimat pilihan tersebut itulah mengambil satu keputusan untuk menentukan sebuah jawaban, kan gitu. Jadi kembali pada prinsipnya, hidup kita ini adalah harus punya keputusan untuk memilih dan menentukan sesuatu. Dan setiap keputusan apapun itu pasti menghadirkan sebuah konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Bahkan tidak mengambil keputusan pun itu sebuah keputusan, artinya tetap ada konsekuensinya. Nah, sekarang di mana Anda sedang berdiri, di situ Anda mengambil keputusan, maka ada konsekuensi yang akan Anda hadapi. Keputusan apa? Konsekuensinya nanti seperti apa? Keputusan menjadi seorang mukmin, konsekuensinya ya pertama tadi ada mendapatkan ujian dan tantangan, kan gitu. Itu sudah terjadi sunatullah, ujian-ujian mu'alaf. Tapi itu keputusan yang dipilih karena menemukan kebenaran, dia menemukan jalan masuk ke dalam keselamatan. Keputusan tidak menjadi seorang mukmin juga ada konsekuensinya. Mungkin itu tadi konsekuensi yang terberat di akhirat, celaka, hanya dia mencari aman di dunia, masih tetap bersama orang-orang yang ia sukai walaupun berada di jalan yang salah. Kembali ke masing-masing. Saya barusan motong, mohon izin, lanjut mau nyiapin sahur. Apa Ustaz? Masya Allah. Gitu Bang Eri. Jadi ibaratnya, karena kalau setelah kematian, kalau seandainya hanya Islam agama yang benar, tidak ada kata-kata Bang Erik, padahal Tuhan, saya sedikit lagi mau meluk agama Islam. Ya bagaimana? Kamu belum memeluknya? Kamu terlalu khawatir dengan dunia yang seakan-akan mencelakakanmu? Bukankah kamu tahu arti kata Tuhan? Maka kamu tahu Dia sang penentu segala ketentuan. Maka tidak ada apapun yang mampu memberikan kamu untung kecuali Tuhan telah meridhokan. Dan tidak ada yang mampu memberikan kamu celaka kecuali Tuhan telah mengizinkan. Makhlukku tak bisa berbuat apa-apa jikalau Dia mengadakan musibah terhadapmu. Kalau aku tak ridho, akan kujauhkan. Jikalau makhlukku mengadakan keuntungan untukmu, kalau aku tidak ridho, maka kamulah orang yang rugi. Maka seperti itu Bang Eri. Untuk menunjukkan apa? Ketakutan daripada Bang Eri. Karena kurang yakinnya Bang Erik tentang potensi Tuhan. Bukankah begitu banyak cita-cita Bang Erik yang Bang Erik mengatakan ideku sudah benar, rencanaku sudah benar, sepertinya seperti ini, sepertinya seperti itu. Begitu banyak yang digagalkan. Bahwa menunjukkan upaya apapun, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak akan ada yang terjadi Bang Erik. Untuk menunjukkan apa? Kekhawatiran itu buang jauh-jauh. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu mencelakakanmu kecuali Tuhan mengizinkan. Dan tidak ada yang mampu memberimu untung kecuali Tuhan juga mengizinkan. Maka bersihkan hati, jadilah hamba Tuhan. Kenapa kita ingin menjadi hamba Tuhan? Karena sedang kita cari siapa penentu daripada segala ketentuan. Misalnya antara saya dan Bang Erik. Bang Erik harus menjadi bentar man. Rick, ente lamun teu ngomong di mute Rick, lamun rek ngomong dibuka deui. Suara mobil lah. Lanjut man. Ya seperti itu Bang Erik, coba ditanggapi dulu Bang Erik. Karena kan masalah dari Bang Erik tadi yang saya dengar adalah keluarga. Yang kita harus tahu, ibu, bapak, mereka itu pasti punya jalan, yang di jalannya pasti ada duri dan permata sama seperti kita. Kita juga punya jalan yang punya duri dan permata yang sama seperti ibu dan bapak kita.
tidak bisa kita mencoba ingin mengambil permata yang ada di jalan ibu kita. Dan juga demikian, ibu kita juga tidak akan pernah bisa ingin menginjak duri yang ada di jalan kita. Tuhan menciptakan kita dengan jalan yang masing-masing yang harus kita tempuh secara persen. Maka ingat, jikalau Bang Erik berlandaskan misalnya kesalahan Bang Erik di atas jalan ibu Anda, maka itu tidak cukup menjadi alasan Bang Erik untuk selamat daripada penghakiman Tuhan. Karena Tuhan menciptakan Bang Erik persen, ibu Anda persen, bapak Anda persen. Kenapa? Karena setiap manusia punya jalur tempuhnya masing-masing. Bang Erik punya keputusan, orang tua juga punya keputusan. Salahnya keputusan orang tua tidak berdampak kepada Bang Erik. Namun, salahnya keputusan Bang Erik akan berdampak kepada diri Bang Erik sendiri karena terlambat menyikapi keputusan. Seperti itu Bang Erik. Dibuka mute-nya, jangan berfirman dalam hati. Jadi apa yang harus saya kerjain gitu? Yang harus dikerjakan, tanyakan ke hidup sebenarnya aku mau kemana. Kalau hanya sekedar hidup dan mati, mungkin tidak ada agama manapun yang benar. Tapi kalau seandainya setelah hidup adanya setelah hidup yaitu mati adanya kehidupan yang baru, bagaimana aku akan masuk ke dalam alam penghakiman tersebut? Atau itu gini, atau gini Bang Erik kan udah hampir setengahnya ini Bang Daman nih. Atau ikutin jejak kayak Bang Stefanus sama Bang Ronald, terus sama Kak Mariam. Ada, dia sembunyi-sembunyi, diem-diem, sembunyi-sembunyi tanpa orang tuanya tahu kalau dia itu udah Muslim, anaknya ini udah masuk Islam, udah syahadat. Belum tahu tuh, kayak Bang Jai itu. Nggak tahu tuh kalau Bang Jai ya, saya jalan ceritanya saya nggak tahu kalau Bang Jai. Ini ya setahu saya nih, Bang Stefanus sampai detik ini dia udah sebulan bersyahadat, dia nggak tahu orang tuanya Bang Erik. Belum tahu. Dia kalau sholat subuh di dalam kamar, tapi dari zuhur sampai ke isya dia di luar. Emang dia kerja, dia di luar Bang Erik. Bisa kok ngumpet-ngumpet, bisa kok, nggak apa-apa Bang Erik. Sampai Bang Erik mapan dan sampai Bang Erik nanti bisa meyakinkan ke orang tua Bang Erik. Tapi tinggal Bapak ya, Ibu udah nggak ada ya, maaf Bang Erik. Gampang kok, itu aja. Ya, gini aja sih, kita sederhanakan lagi ya. Kan setiap orang itu kita pahami tuh teman-teman mu'alaf itu ada berbagai macam karakter, keberanian, kemampuan dan sebagainya, kembali pribadi masing-masing. Pada prinsipnya yang tidak kita tinggalkan itu adalah itu tadi yang saya awal sebutkan, itu tentang bagaimana kita mengambil keputusan, itu ada resikonya dan resiko itu kita tanggung. Nah, sekarang bahaya kalau keputusan kita itu adalah di jalan yang salah kan gitu. Sekarang ada tantangan, karena gini, di dalam Islam itu kan panduan hidup, pedoman hidup itu kan semua ada keterangannya. Tantangan yang akan dilalui itu ada. Menjadi seorang mu'alaf akan mendapatkan ujian, cobaan, itu kan ada juga dijelaskan. Tapi juga dijelaskan solusinya kan gitu. Justru inilah indahnya kalau dalam Islam ada tantangan yang akan dihadapi, itu dikasih tahu, dikabarkan, dan begitulah faktanya sering terjadi, dan juga diberitahu solusinya. Nah itu contoh abang ini tahu tentang kebenaran Islam, cinta terhadap keluarga dan orang tua. Nah maka keputusannya itu adalah apakah kita akan bersama-sama di gerbong yang sama tapi celaka, atau Anda keluar menuju keselamatan mengajak orang yang Anda cintai itu berada di gerbong yang benar menurut yang sudah kita imani kan gitu. Itu kita harus berani, karena hidup ini kan perlu tantangan. Kita harus bisa melalui itu kan gitu ya. Ketika memutuskan ada berbagai macam cara, atau kita pelan-pelan dulu biarkan semua itu berlalu kan gitu kan, atau kita punya kedekatan emosional yang berbeda dengan orang tua, kita mudah untuk berbicara, komunikasi pelan-pelan, itu juga bagus kan gitu. Karena pada dasarnya itu kan kita lebih paham karakter orang tua. Tapi satu prinsip di dalam Islam, ketika menjadi seorang muslim, perintah di dalam Al-Quran itu bukan membenci orang tua,
tapi harus menjadi orang yang baik, seorang yang baik, berbakti kepada orang tua di dunia ini di luar konteks keyakinan. Itu prinsipnya. Harus menjadi contoh akhlakul karimah yang baik. Anda sebagai seorang muslim, anak berbakti kepada orang tua. Begitu. Jadi ketika menjadi muslim, jangan sampai sikap kecintaan kepada orang tua itu berubah, berkurang. Jangan. Harus lebih cinta kepada orang tua. Itu syariatnya di dalam Islam itu begitu. Tapi di luar konteks masalah keyakinan tentang berbakti kita kepada orang tua. Nah, itu juga bagian dari tugas kita sebagai anak menunjukkan atau dakwah dengan secara perilaku, kan gitu. Bahwa Islam itu merubah saya ke hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang saya yakini, inilah yang benar, dan inilah yang harus saya tunjukkan kepada orang yang saya cintai. Agar orang yang saya cintai itu bersama-sama di dalam kehidupan yang abadi nanti. Jadi kita harus berani ambil keputusan, ambil tindakan. Gitu. Ya, gimana ya? Kalau di hati sih udah yakin bang. Cuman ini kan masalah di keluarga. Intinya keluarga dulu. Iya. Itu kan tantangan-tantangan yang dilalui yang kita juga sebutkan tadi. Itu orang ketika dia di luar ada ketakutan. Banyak, bukan maksudnya gini, bukan ini tantangan yang baru yang pernah kami dengar bagi mereka yang ingin memeluk Islam, bukan. Mohon maaf, bukan menyepelekan Anda merasa beratnya tantangan di sini kan gitu. Tapi itulah memang poin-poin hal yang dilalui. Jadi kadang-kadang kita itu memiliki rasa takut yang berlebihan, padahal kita tidak tahu. Bisa jadi. Justru rasa takut yang berlebihan itu nanti hasilnya itu berlawanan, malah lebih baik kan gitu. Bisa jadi. Tapi juga ada teman-teman, karena gini, teman-teman kami yang mu'alaf, rasa ketakutan, orang tua, keluarga begini dan begitu, ketakutan yang berlebihan, toh sampai detik ini kami masih bersama dengan mereka, tersenyum dengan mereka. Artinya memang ada tantangan yang dilalui, kami hanya sebagai penghibur dan penguat, saling menguatkan sesama saudara, saling menasehati, dan memang dia tetap berbuat baik kepada orang tua. Kan gitu. Contoh misal begini Bang Erik. Ini kan pilihan ya. Kita kan cuma berdiskusi dan ngobrol, saling menasehati dan juga bukan untuk memaksa dan sebagainya. Contoh. Alasan ini katakanlah tetap ada dalam diri Anda, itu sampai terus berlalu. Membuat kita tidak mengambil keputusan. Sehingga kita berada di keputusan yang salah jadinya nanti kan gitu. Resikonya itu lebih berat nanti akan dihadapi. Nah itu bahayanya tuh di situ. Nah disinilah yang saya sebutkan tadi, kalau merujuk kepada Al-Quran, bahwa mohon maaf, iblis itu kan membisikkan pada diri manusia ketika orang itu tahu tentang kebenaran Islam. Akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Bahkan akan memandang indah setiap perbuatan yang dosa, maksiat. Contoh, ini alasan memang logis, alasan cukup kuat, alasan seolah memang karena kami cinta orang tua, betul, keluarga, betul itu alasan. Dipandanglah jadi indah alasan itu, tapi tujuannya kita ini berpaling dari jalan yang benar. Nah, inilah yang kami, mohon maaf, yang memandang bahwa ada rasa satu kasihan, tapi kembali yang punya keputusan itu yang berhak memutuskan kan gitu. Cuman di situ, cuman menyayangkannya adalah ketika selamanya dalam posisi seperti ini. Itu yang kami takutkan. Kalau dalam Islam, itu kan sebenarnya sudah ada tertulis dalam Al-Quran. Kalau kamu takutnya kepada Allah, kan gitu. Wa may yattaqillah, barang siapa takutnya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Di atas dikatakan bahwa Allah akan berikan jalan keluar bagi orang tersebut. Jalan keluar. Itu kalau di dalam Islam. Kan gitu. Jadi kamu tuh punya satu ketakutan masalah. Kamu takut orang tua begini karena masih sekarang begini kan gitu. Tapi ketakutanmu itu
tidak membuat atau mengalahkan rasa takutmu kepada Allah. Nah, itu yang benar. Tapi takutnya kepada Allah. Nah, karena takutnya kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari ketakutanmu yang sekarang kau hadapi. Itu konsepnya di dalam ayat Al-Quran. Seperti itu. Jalan keluar yang akan, bahkan Allah berikan jalur rezeki keadaan dari jalur yang tidak terduga. Contoh misal, ada masa perih di awal, ketakutan. Tapi kita takutnya kepada Allah. Nah, Allah berikan jalan keluar. Oke, Anda dijauhi, dihindari orang-orang yang dicintai. Tapi lihat, jangan fokus kepada itu. Allah berikan bukan beribu ya, terlalu lebay. Banyak orang yang menyambut kita sebagai pelipur lara, sebagai pengganti, sebagai penguat. Kan gitu. Dan itu sifatnya nanti sementara. Karena ikatan keluarga tetap nanti sebenci-bencinya tetap akan sayang kepada anak. Dan kita yang penting tujukan sebagai orang yang baik kepada orang tua. Tapi itu konsep ajaran dalam Islam ya. Orang mu'alaf tantangannya begini, orang tua, maka Allah berikan solusinya seperti apa, dan kebaikannya seperti apa. Karena kamu itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin gini ya. Gini loh Bang, kamu itu pikir ketika kamu bersahadat Bang Erik, kamu itu mau dibiarkan semuanya akan mengalir datar gitu aja. Enggak. Di dalam Islam itu dijelaskan, kamu itu akan mendapatkan berbagai macam ujian yang dilalui. Itu ada ujian tahapan. Artinya dibukakan kesadaran kita bahwa kita ini sebenarnya hidup ini akan ada banyak ujian. Gitu. Dan ujian yang kita hadapi, satu poinnya kata Allah, tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Artinya nanti kita punya tantangan, karena kita sanggup untuk melewatinya. Di situ. Jadi jangan sampai kamu berpikir kamu tidak sanggup. Dan jangan sampai kamu berpikir kamu yang paling berat ujiannya. Bukan. Karena apa? Ya karena dalam Al-Quran jelaskan. Ujian yang paling berat itu adalah orang-orang yang semakin cintanya kepada Allah. Para wali, para anbiya, para nabi. Mereka ujian yang berat. Kalau kita sesuai dengan kadarnya gitu. Masih ringan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya sangat berat? Karena apa? Karena dia mendakwakan kebenaran, sementara bapaknya penjual berhala. Kan gitu. Berat ujiannya. Bapaknya membangkang Nabi Ibrahim. Tapi dia sebagai orang beriman teguh pendirian, tetap menyampaikan kebenaran walaupun bapaknya tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam apakah tidak berat ujiannya? Berat. Kenapa? Dia mendakwahkan kebenaran tetapi anaknya kufur, tidak mau beriman. Jadi sudah banyak contoh-contoh peristiwa yang telah lalu. Makanya dalam surah Yusuf tadi sempat disinggung, dalam kisah-kisah mereka itu menjadikan ibrah pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Gitu. Ini kok di bawah banyak yang kepanasan ya? Oten-oten jangan kepanasan lah. Kita mah nggak pernah mengajak Bang Erik untuk masuk Islam. Justru Bang Erik sendiri yang terpanggil untuk masuk Islam. Nggak usah kepanasan. Mending kalian tap-tap layar aja lah. Daripada kalian komen-komen yang gak karuan kayak gitu ya. Ayo tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan laporannya digas ya. Daripada ngehujat gitu. Itu Yesus gak pernah mengajarkan gitu loh. Ya silakan Bang Erik. Ya, jadi Bang nanti saya coba cari informasi gitu. Informasi tentang? Ya mungkin kalau saya bersahadat di sini, atau mungkin mau ngikut sama Abang, syaratnya apa? Gak ada syaratnya. Kalau ngikut Islam mah gak ada syarat-syarat ini. Yang penting mau ibadah, yang penting mau sholat, yang penting bersahadat dulu dan mau disunat. Tapi kalau misalkan Bang Erik mintanya disunatnya digigit sama si Agatha, saya gak sanggup. Gak sanggup ya. Atau gini, di sana kan ada ketua BMC, saudara saya, Pak Haji Amin, ketua BMC itu Bina Mu'alaf Center. Itu sayapnya dari API juga, API bisa saya ke sana. Di daerah mana, Bang? Itu di daerah itu dekat ini Salabintana yang tadi diomongin sama Bang Handi. Tapi kalau misalkan Bang Erik pengen di sini bersahadatnya dibimbing langsung di sini boleh, itu lebih bagus.
daripada nanti Bang Erik maut sia isuk-isuk can syahadat, aduh sia kafir sia sumpah aing. Ulah shopping sieunan kitu atuh. Lain nying sieunan sia teh, ya dengekeun nya nyawa mah nu nyaho sia teh. Da uing oge sarua tuh teh nyaho, buat ting isukan maut aing. Buat ting panjang umur kan umur nyaho rahasia Allah itu. Sia lamun isukan maut sia ayo kafir. Mohon izin masuk guru-guru ya. Iya, lanjut Tat. Ini Bang Erik, seperti yang tadi diterangkan oleh guru-guru kita dari Kang Ustadz Dalib dan juga Kang Ustadz Ahmad ini Bang Erik. Ketika kita salah memilih klub bola, dampaknya tidak berimbas kepada kehidupan kita, tidak mempengaruhi. Ketika kita salah memilih apakah itu Persija, apakah itu Persib, tidak mempengaruhi. Ekonomi kita tidak, kepada usaha juga kita tidak. Tetapi ketika kita salah memilih Tuhan, pasti dampaknya kepada kehidupan itu yang pertama. Dan Bang Erik ini kan sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, sudah cenderung. Nah berarti sudah ada titik terang, titik cahaya. Di mana yang benar, di mana yang hak itu. Maka jangan sampai salah pilih. Karena dampak salah pilih Tuhan akan berimbas kepada kehidupan Bang Erik sendiri. Contoh misalkan, Bang Erik ini punya tujuan ke Tugu Monas. Sudah tahu yang namanya tujuan Tugu Monas, arahnya, jalurnya, petanya, mapnya, sudah ada jalurnya. Tetapi tinggal Bang Erik menentukan apakah mau mengikuti jalan yang sudah ada jalurnya tersebut atau akan membelok. Ketika Bang Erik itu membelok dari jalur tersebut, tentu akan tersesat. Itulah dampak yang akan diterima oleh Bang Erik sebagai konsekuensi ketika kita salah jalan. Maaf Gus Miftah salah Ya. salah Gus. Bukan map kayak LAI aja sok merubah-rubah ini. Ngikutin LAI aja merubah-rubah data. Iya, map. Nah kemudian yang kedua gini Bang Erik. Ketika kita terdaftar dalam suatu pendidikan, apakah itu PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Seorang guru, dia sudah mengetahui kepada muridnya itu mana yang cerdas, mana yang kurang cerdas, bahkan mungkin mana yang bodoh. Seorang guru sudah selama dalam pengajaran itu sudah bisa menentukan, oh ini cerdas nih, ini orang yang disiplin. Namun tetap saja untuk menentukan itu seorang guru memberikan lembaran-lembaran ujian kepada muridnya. Begitu juga di dalam Islam. Jadi Bang Erik ketika menentukan sikap untuk menerima Islam itu sendiri, maka akan melewati yang namanya lembaran ujian itu. Salah satunya adalah keluarga. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, Bang Erik sebagai siswa yang baik, sebagai siswa yang disiplin, tentu harus mengikuti lembaran ujian itu, bahkan harus menjawabnya. Sepintar apapun murid tersebut, secerdas apapun murid tersebut, tidak akan lulus kalau tidak mengisi lembaran itu. Lembaran pertanyaan tersebut, ujian tersebut. Begitu juga di dalam Islam. Anda tidak mungkin menjadi seorang muslim yang benar, yang sejati tanpa melewati ujian tersebut. Dan ya saya yakin Bang Erik juga sudah mengetahui setiap kehidupan dalam posisi manapun, sebagai apapun, pasti melewati yang namanya aral, rintangan, batu kerikil, batu ujian. Dalam usaha juga ada yang namanya ujian.
dalam rumah tangga juga ada namanya ujian. Termasuk juga seorang ayah sebagai ujian kita ketika kita menerima Islam sedangkan orang tua masih non-muslim. Tetapi Bang Erik kan sudah tahu mana yang benar, mana yang salah tersebut. Maka sikap Bang Erik lah itu yang menentukan. Seperti juga di awal sudah disinggung. Jangankan untuk melangkah, mencari keputusan itu dan menentukan keputusan itu, bahkan berdiamnya Bang Erik juga satu keputusan. Itu Bang Erik. Namun di dalam Islam, alhamdulillah kita diajarkan, apakah ketika Bang Erik itu menjadi seorang muslim semakin jauh dari keluarga? Tidak. Apakah Bang Erik ketika menggenggam Islam itu semakin jauh dari orang tua? Tidak. Bahkan di dalam Islam, semakin kita taat kepada aturan Tuhan di dalam Islam itu, kita semakin baik, kita semakin dekat, kita semakin sayang kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, bahkan jangankan bersikap kasar, berkata cis, hus, saja kita dilarang. Fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali berkata uff, cis, hus. Itu Bang Erik. Jadi segala sesuatu saya garis bawahi lagi, manusia dalam posisi apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, pasti akan menghadapi yang namanya lembaran ujian. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bang Erik harus menjawab lembaran itu dengan pasti. Kalau pengen mendapatkan nilai yang optimal, nilai yang maksimal, tentu harus diisi dengan benar. Nah, kalau sudah mempunyai jalan yang benar, tapi Bang Erik tetap membelok, bagaimana mungkin Bang Erik akan sampai kepada tujuan? Seperti tadi analogi misalkan mau ke Tugu Monas. Itu Bang Erik. Ya, tadi kan Bang Erik nanya syaratnya. Di mana-mana juga Bang Erik ya, mau di masjid atau di mana-mana juga syaratnya bersahadat itu 1, KTP. Penting tuh KTP. Terus tanda tangan di atas kertas putih polos ya. KTP gunanya buat apa sih? Bukan untuk minjem pinjol Bang Erik, bukan. Ya. KTP gunanya untuk nanti meyakinkan kalau emang benar Bang Erik ini seorang Kristen, dan keduanya untuk kelengkapan administrasi sertifikat mualaf Bang Erik itu. Itu Bang Erik syaratnya. Itu mau dimanapun juga pasti akan diminta KTP. Itu. Mungkin ini satu analogi yang barangkali bisa membuat Bang Erik lebih kayak gini. Waalaikumsalam. Bang Erik kebetulan ini kan masih dalam kondisi single ya. Duda ya, paksa. Dalam kayak gini Bang Erik sebagai seorang duda diberikan pilihan. Ada satu wanita yang solehah, ada wanita yang ahli maksiat. Dua-duanya wanita ya, cantik. Nah, untuk memilih apakah itu wanita yang solehah maupun ahli maksiat, tentu itu haknya Bang Erik. Itu bebas dong, hak priwil Bang Erik. Mau milih yang ahli maksiat, mohon maaf, pesundal misalkan, ataukah yang solehah, yang rajin ibadah, tekun, berbakti, itu haknya Bang Erik untuk memilih yang mana. Tetapi akal yang waras, akal yang sehat, Bang Erik kan tahu bagaimana konsekuensi ketika memilih wanita yang ahli maksiat, boros, tukang jajan, tidak pernah menabung, bahkan selalu poya-poya, orangnya selalu selingkuh atau segala macam, kemudian dengan orang yang solehah, wanita yang solehah. Tinggal tentukan itu. Maka di dalam Islam seperti itu.
Memang tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Tapi kan sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah Bang Erik, akal yang sehat, akal yang waras, kira-kira mau menentukan yang mana? Walaupun itu haknya Bang Erik, itu hak pribadinya Bang Erik. Mau memilih wanita yang solehah ataukah ahli maksiat? Tinggal pikirkan dengan nurani yang tenang, jernih. Asyhadu. Iya ya, paham. Apanya yang paham, men? Paham-paham aja. So, ya kira mikir lah, sia sing kalem mikir lah. Kan di ajaran Islam kan harus mikir deh, saya pikir dulu. Oh iyalah, harus pakai akal kalau di Islam. Ya. Mikir wes ya, lebih ke maut mikir terus gitu. Nah, tapi kalau seperti itu Kang Ian Santang gini, saya mikir-mikir dulu. Saya bertanya ini, tadi yang nggak ada itu siapa? Yang orang tua, ibu atau bapak yang tadi yang nggak ada? Mama. Ibu. Oke. Ketika ibu Bang Erik itu meninggal, apakah Bang Erik tahu akan meninggalnya hari apa, jam berapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Begitu juga Bang Erik. Semua kita yang ada di atas Pomal maupun teman-teman yang di bawah maupun orang-orang yang di luaran sana, yang di gunung, yang di laut, yang di kota, yang di desa, tidak ada yang tahu umur itu sampai kapan. Saya juga tidak tahu setelah berbicara seperti ini apakah masih bisa bertemu dengan berkerudung merah yang lewat di depan mata nanti besok, belum tentu. Apakah saya juga setelah berbicara ini setelah sahur bisa masih melihat mentari pagi yang begitu indah? Silakan pikirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pertanyaannya, kapan kematian itu datang? Kita tidak tahu. Sudah dicontohkan pada diri Ibu Bang Erik. Tidak tahu kapan ibu kita akan tiada. Kapan ibu kita akan pergi begitu saja. Tidak tahu. Begitu juga kita, Bang Erik, semuanya. Pernah menduga ibu kapan ibu meninggal? Atau ibu berpesan, nak, besok ibu kayaknya nggak ada, nak. Ibu besok mau meninggal. Tidak ada yang tahu. Yang kemarin tertawa sekarang sudah ditumpuk tanah. Yang kemarin bercerita bersenda gurau, ternyata besoknya ada di bawah nisan. Yang kemarin berjalan-jalan bersama-sama, ternyata tahu-tahu dibungkus kain kafan. Silakan pikirkan dengan hati nurani yang tenang, jernih, namun gunakan akal yang sehat, akal yang waras. Asyhadu. Saya mau kalah cicing. Cara merenung ya. Oh, merenung. Hekap merenung. Udah balik di kamar mandi ngerenung nah, ya kabun ya. Bingung ya, Erik. Erik di antara dua alam, Erik ya. Masalahnya masalah keyakinan juga kan agak-agak bingung. Kalau keyakinan juga. Erik lebih yakin kemana? Ke Islam atau ke Aliteng? Ya, kalau hati sih ya lebih mantap yang mayor. Oke, saya contohkan gini satu aja. Kita masuk kepada pengajaran yang kira-kira bisa diterima oleh akal atau tidak.
Contoh nih Bang Erik. Di dalam Al-Quranul Karim, kita masuk dalam dua sisi. Ini Bang Erik ya, coba. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Luqman, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seperti ini Bang Erik. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kalian, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis hayawan binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Sekarang gini Bang Erik. Bang Erik silakan keluar, atau sekarang sudah di luar Bang Erik? Di luar. Adakah tiang-tiang langit? Nggak ada. Nggak ada. Berarti terbukti nggak? Terbukti nggak? Al-Qurannya terbukti nggak? Terbukti apa tuh? Iya, berarti benar atau salah Al-Quran menerangkan itu? Menerangkan bahwasanya dia menciptakan langit tanpa tiang. Oh ya, benar. Benar. Sekarang coba kita sandingkan dengan Ayub 26:11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ketika Anda melihat langit, apakah ada tiangnya? Enggak ada. Mana yang masuk akal? Yang masuk akal ya nggak ada tiangnya. Nah, berarti yang benar mana? Yang benar yang nggak pakai tiang. Silakan tentukan sendiri sikap Anda. Itu satu contoh ya, banyak banget contoh. Itu sebagai penegasan kebenaran Al-Quranul Karim yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mandat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikirimkan melewati messengernya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam bimuradi. Asyhadu. Bentar. Petra. Ya, yang agama. Pasti ngehujat ya Rik, pasti ngehujat, soalnya si Petra ini kalau ada yang mau mualaf pasti kayak gitu. Bukan mau mualaf ya, yang nerima kebenaran Islam ya, pasti akan seperti itu. Dia pasti, makanya saya bersihin duluan, saya keluarin tuh roh teosnya di dalam hidung. Percaya nggak Rik kalau Tuhan Bang Erik ada di dalam hidung? Ayub 27 pasal 3, selama napasku masih ada padaku dan roh teos masih ada di dalam lubang hidungku. Aduh, sia ulah nepi ka nyembah korong aingnya Rik. Yang saya yakini malah Tuhan tuh tidak jauh dari urat leher. Betul, urat nadi. Urat leher. Iya, sama urat leher. Daik teu Malaysia boga Tuhan di lubang hidung nya. Lehoan wae atuh mah. Oh, lehoan saya nyembah leho anjing. Leho rohani, tapi Rik leho rohani. Saya udah sahur teman-teman barusan. Alhamdulillah udah sahur kalau saya. Udah. Ini si Petra minta naik lagi. Halo Petra.
Petra. Mana si Juma ini? Haciu. Nah, Kaleho. Tuh, kayak ingus turun naik. Oke. Naik lagi Petra sini, naik lagi. Suruh aja bang, naik bang. Nah, naik. Pengen tahu saya. Sok. Petra mau ngehujat, Petra? Santai lah, kok diturunkan sih gimana? Enggak bakal diturunkan sekarang sok. Iya, gitu dong. Apa pertanyaannya? Mau nanya pertanyaannya, ya kan? Kenapa Allah menyuruh Muhammad menikahi bocil? Karena dulu nenek moyangnya Yesus itu menikahi Ribka itu usia 3 tahun loh, si Ribka itu dinikahi sama nenek moyang. Bagaimana tahu tentang pernikahan? Nenek moyang Tuhan dia nggak tahu kalau nenek moyang Tuhannya itu menikahi bocil umur 3 tahun. Itu si Ribka lagi netein, waduh langsung dikawinin itu. Gila nggak tuh? Itu contohnya Bang Erik. Si Petra ini kalau ada yang mau mualaf, pasti dia akan berusaha untuk naik untuk menghujat ke Islam. Betul nggak sih Rasulullah itu menikahi bocil? Ada jawabannya Bang Erik. Pengen tahu Bang Erik jawabannya? Silahkan Ustadz Miftah. Ini murid saya nih. Itu saya udah sering nyimak. Ada bantahannya dari Bang Tuma juga. Iya, ada. Katanya dari hadis ya, dari hadis juga. Iya. Jadi fitnahan-fitnahan itu tuh udah akut bertahun-tahun, udah kita ribuan kali sama kita dijelaskan, ya Bang Erik, tetap itu dijadikan senjata bagi mereka untuk melontarkan hujatan-hujatan ke Islam, padahal gak mempan seperti itu. Orang tuanya aja setuju, kenapa kalian yang bukan kerabat, bukan saudara, bukan siapa-siapanya mempermasalahkan? Kan aneh. Waalaikumsalam. Kayak saya dulu Bang, waktu zaman era-era MiG 33 dulu Bang. Iya. Saya termasuk penghujat Islam itu. Oh Bang Erik. Sekarang jatuh cinta Bang. Gimana? Oh Masya Allah. Ya itu Bang Erik. Makanya tadi kan sebagai pengingat lagi, jadi hidayah itu seperti halnya. Bentar. Ini si Erik ini jatuh cintanya ke Islam apa ke gua? Ya sudi najis aja guys. Jatuh cinta ke gua. Gua normal Rik. Ya dulu zaman chatting itu Bang, MiG 33 dulu kan. Suka ada ya debat-debat Islam Kristen. Suka hujat-hujat. Saya sering penghujat sama mantan penghujat Bang. Di FB ya? Enggak, di MiG 33. MiG 33 dulu tahun 2009. Saya mantan penghujat sekarang Bang. Iya. Karena tak kenal Bang, ya. Udah kenal jadinya sayang. Ih najis, gua normal ya Rik. Bang Erik. Ya. Bang Erik, dalam satu keluarga Bang Erik sama bapaknya Bang Erik, ada keluarga yang lain Bang Erik? Ada. Di dalam hutan dalam kondisi kegelapan, di situ ada jurang, sudah masuk di dalam jurang dan gelap gulita. Kira-kira keputusan Bang Erik itu untuk menyelamatkan keluarga dan diri sendiri, akan diam di tempat dalam kegelapan itu atau mencari obor dan tali ke utas tali untuk menarik dan memberikan penerangan buat diri Anda dan keluarga? Kira-kira mana sikap yang Anda ambil?
Ya, saya harus ambil talinya, bawa obornya. Obor sudah ada, seutas tali pun sudah tersedia. Tinggal keputusan Bang Erik mau menjangkau obor dan tali tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, ketika Bang Erik ingin menyelamatkan diri sendiri, apalagi keluarga, kira-kira Bang Erik menjangkau tali itu dan obor itu Dia harus dia harus dijangkau. Oke. Kalau akal yang waras, akal yang sehat untuk menyelamatkan dalam kegelapan dan terjerumus dalam jurang tersebut, ingin secepatnya atau nantilah atau gimana? Pengen secepatnya sih. Ya, silakan. Silakan tentukan sendiri hati nurani Bang Erik yang menentukan ya. Silakan pikirkan dengan tenang, jernih hati, silakan. Pikirkan seperti tadi saya analogikan, walaupun perempuan itu ada yang solehah dan maksiat, itu haknya Bang Erik untuk menentukan sikap, tapi akal yang waras sudah jelas. Oh iya, kalau memilih wanita yang solehah, ini akan banyak tabungan, bisa membangun rumah tangga yang baik, bisa membangun istana, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau memilih ahli maksiat, mana boros, gak mau nabung, kerjanya poya-poya, akan menyengsarakan hidup. Silakan tentukan sikap Anda sendiri, cepat ataupun lambat. Asyhadu. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar, posting ulang, share dan laporannya digas ya, laporannya digas. Yuk. Insya Allah entah kapanpun ya hidayah mendatangi Bang Erik, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Hidayah itu free will, hidayah itu seutuhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa menyampaikan karena Bang Erik noise, banyak suara mobil gitu. Tinggal kalau di Bang Erik itu finishingnya saja Bang Erik. Ingat aja di kehidupan Bang Erik itu begitu banyak yang Bang Erik nekat seakan bahaya, namun setelah Bang Erik jalani, Bang Erik selesaikan pelan-pelan, nyatanya adem. Nah itu cuma ada di bagian nekat dan tidaknya saja. Jadi pelajari dari kehidupan, begitu banyak hal yang nekat Bang Erik eksekusi, akan bahaya, pelan-pelan Bang Erik lewati, setelah itu pasti Bang Erik nyaman, insya Allah. Tergantung keberanian aja sekarang. Tapi bisa sambil kayak kata saya tadi ya. Coba munduran dikit dong, Kang Sian Santang, munduran dikit. Terlalu ganteng. Ya Allah, bro. Sahur Kang, udah tadi saya sahur. Saya mau ngomong apa tadi ya? Lupa, aduh. Baru dipuji segitu aja kan udah lupa diri kan. Dan juga Bang Erik ada saran terakhir. Izin, Bang Erik ada saran terakhir. Kalau ada waktu ke masjid Bang Erik, tunggu orang selesai salat semuanya, Bang Erik duduk bengong aja di situ. Bengong aja di masjid, meratapi setiap kehidupan. Nah di situ Bang Erik ambil pilihan. Itu saran terakhir dari saya. Ya. Suruh bengong. Pilihannya kalau habis bengong ya Bang Erik, pilihannya habis bengong nih, pilihannya bawa tambang gantungin. Bengong. Ya habis bengong temuin imam masjidnya aja. Gimana Bang Erik? Ya habis bengong di masjid temuin imamnya. Susah itu Bang Erik, susahnya nanti Bang Erik dari sertifikat mualafnya. Itu susahnya. Nanti keperluannya untuk apa? Administrasi. Sertifikat itu mualaf itu ya. Terus keduanya kalau banyak saksi Bang Erik udah mualaf, nanti bila mana mohon maaf ya, bukannya ngedoain ini mah ya, bila mana Bang Erik pendek umur, diambil oleh sang pemilik Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang tahu nih Bang Erik ini seorang muslim, udah muslim dia. Jadi Bang Erik ini akan dipulasara atau dimakamkan secara Islam, bukan secara Kristen gitu Bang Erik. Nah yang dari kalau seandainya begitu, misalkan saya udah mualaf pendek umur, orang nggak ada yang tahu saya sudah Islam itu kan? Saya tahu. Keluarga saya nyangkanya saya masih Kristen gitu. Kristen. Nanti dikuburinnya secara Kristen gimana tuh Bang?
serahin ke Allah kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting upaya. Kalau kita tahu maka dengan secara Islam, kalau nggak tahu maka Allah maafkan. Paling nanti Bang Erik beda sendiri. Kami dalam bentuk lontong, Bang Erik pakai jas, gitu aja bedanya kita. Pakai jas, sepatu kiri dua-duanya. Marilah kita bersuka-cita karena kita akan melaksanakan perkawinan anak domba. Jadi ingat kawin. Jadi ingat ini kemarin apa? Saya baru tahu ada yang cerita bener apa enggak. Saya sampai detik ini masih tanda tanya. Apa katanya di kekristenan itu ketika mati itu apa sepatunya kiri arahin gitu dibalik gitu. Bener apa enggak itu sampai masih tanda tanya walaupun sudah beberapa teman yang cerita bener katanya dibalik katanya gitu. Ini Bang Goto nih yang udah pernah itu sebenarnya gini Ustaz Miftah, biar ada alasan nanti begitu Allah mengatakan udkhul, udkhulun nar kan, masuk ke dalam neraka. Mereka bilang bentar, saya cari sepatu sebelah kanan dulu gitu. Oh gitu. Ini Bang Erik ya, ada satu poin ya. Indahnya Islam ini seperti ini. Bang Goto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, guru-guru yang lain, silakan lanjut. Siap. Nah ini Bang Goto juga seorang mualaf dia Rik. Jadi gini Rik, ketika nanti dalam kubur nih, malaikat datang, tung datang. Tanya ke orang Islam ke si Daman, man robuka, siapa nama Tuhanmu? Kata malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab langsung, semua orang Muslim akan menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika si Edis ditanya sama malaikat, Edis, man robuka, siapa nama Tuhanmu? Jadi gini Kat, pada mulanya kan Firman nih. Firman ini bersama-sama, jadi siapa nama Tuhanmu? Tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Ini harus satu perikop. Bingung mereka ditanya nama Tuhannya. Kalau umat Islam semua ditanya sama malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat aja mau diajak debat sama kalian. Gila nggak tuh? Bingung mereka nyebut nama Tuhannya siapa. Mau nyebut nama Tuhannya Bapak atau Allah, itu Tuhannya orang Islam, Allah mah. Mau nyebut nama Tuhannya Yesus, malaikat udah tahu Yesus itu utusan. Ayo, siapa bingung kan? Dia bingung aja guys. Kita buka, apa nama kitabmu? Al-Quran. Kalau saya ditanya Biblas, oh bukan Bible juga. Oh bukan Alkitab juga. Banyak nama kitabnya, gila gak tuh? Kemana kiblatmu? Ke surga. Jadi lu ibadah gimana? Kalau Islam kan ke kiblat gitu ya, ke Ka'bah. Ada kiblatnya. Kalau kiblatnya si Edi ditanya sama malaikat, kemana kiblatmu? Ke surga. Terus ibadahnya kayak gimana? Gini, joget, negadah ke atas, kan surganya di atas katanya. Bingung tuh di situ. Ya, Bang Goto, siapa tahu mau makin menyesatkan. Ya, lanjut. Iya, bisa sembarang. Bang Erik mungkin mau bertanya tentang Islam. Kalau Islam kan sudah final, yang jelaskan tadi Bang Khosil sudah betul ya. Karena Islam itu di mana-mana akidahnya tetap satu, tauhid. Kan begitu. Beda kalau Kristen kan itu satu kitabnya, pemahamannya berbeda-beda. Bahkan sampai detik ini kan melahirkan puluhan ribu denominasi. Kan begitu Bang Erik ya. Beda Islam ya. Kalau Islam itu sudah selesai membahas Tuhannya, tinggal syariat yang dijalankan. Kan begitu. Kalau Kristen tuh belum selesai kan begitu. Bahkan kita tidak tahu nanti sampai kiamat berapa puluh ribu denominasi lagi yang akan muncul dan semuanya saling membidatkan. Saya belajar sejarah Kristen dengan baik ya. Di mana Protestan keluar dari Katolik, lalu dari Protestan muncul Anabaptis, muncul macam-macam Denum sampai terakhir di abad ke-20, abad ke-19 muncul Advent ya. Lalu ada beberapa denom lain yang di luar dari penggolongan ya Protestan itu sendiri yang menyatakan keluar dari Protestan itu berapa banyak kan begitu. Terutama yang terakhir karismatik kan begitu, Bang. Jadi belum selesai dia Bang Erik. Itu kalau Islam selesai ya. Bahkan menurut saya Hindu dengan Buddha jauh lebih baik daripada Kristen karena mereka pun sudah selesai membahas sesembahan mereka. Sementara Kristen sampai detik ini belum selesai satu kitabnya tapi pemahamannya berbeda-beda. Yang jelas poinnya begini. Poinnya kalau kita bicara Islam sudah pasti meluruskan ya, membenarkan dan meluruskan kitab-kitab suci sebelumnya karena memang diturunkan untuk itu.
Makanya Islam itu indah. Kenapa saya katakan kalau Anda belajar baik disiplin-disiplin ilmu, Al-Quran menerangkan semua itu. Bahkan dari ilmu kosmologi hingga environmental etik dijelaskan baik dalam Al-Quran. Itulah indahnya Al-Quran. Mulai dari nasib Anda atur sendiri, sampai nasib Anda diatur orang lain, dijelaskan juga dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah intisari dari seluruh ajaran para nabi. Kan begitu kalau kita meneliti jauh ke dalam. Ya mungkin Bang Erik ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut lagi, mungkin mau bertanya tentang Islam atau mungkin Kristen atau apa. Silakan Bang Erik. Ya, jadi udah jelas ya Erik, Islam itu kiblatnya udah jelas. Kan Kristen gak punya kiblat ya Bang Erik, Kristen? Enggak ada yang namanya kiblat di Kristen. Harusnya sih kalau ajaran Samawi itu punya kiblat. Yahudi punya kiblat nggak? Kalau Yahudi ada. Ada. Islam ada kiblat nggak? Yang Islam kiblatnya ke ini ya, ke Mekah. Ya, Yahudi ada kan kiblatnya? Bethlehem ya. Ya pokoknya Yahudi punya kiblat lah ya. Yahudi kurbannya apa? Kurban notnya apa Yahudi? Burung merpati apa? Hewan-hewan lah, hewan-hewan ternak lah ya. Oke. Islam juga sama kurbannya. Cuma Kristen yang beda. Kurbanin Tuhannya sendiri, gila gak tuh? Kurbanin Tuhannya sendiri anjir. Wah parah. Yahudi sama kurbannya, kurban notnya sama Islam. Disembelih hewan gitu ya. Hanya anjing Tuhan disembelih, aduh saya ngalilir. Sama kayak otak. Sok saya percaya tuh, Erik punya Tuhan sih dikurbanin. Bukan, agama Yunani. Yunani dan Romawi. Itu bener guys, pinter lah mana asyadu. Yahudi disunat, Islam disunat. Datang kucuk, oh Ali Teng. Sunat rohani bah. Dari mana sunat rohani itu? Sunat itu kulub. Kalau ngikutin ajaran Samawi, ajaran Abrahamik, potong kulubnya, pret. Tuhan Bang Erik aja disunat. Tuhan Bang Erik disunat. Datang kucuk Ali Teng. Kita harus menyunatkan hati. Kalau kita disunat, maka sia-sia kematian Yesus. Itu mah akal-akalannya Paulus aja Bang. Pintar, tepuk tangan. Pintar. Udah ini hari ini pokoknya ya, kalau sama saya terus Bang Erik, tiap hari sama saya ya, saya akan jerumuskan Bang Erik ke jurang kebenaran. Benar nggak sih jurang kebenaran ya? Benar nggak Erik? Erik ini sedikit lagi kayaknya nih, sedikit lagi dapat hidayah ini. Iya, ini udah 3 pertemuan sama saya nih. Saya, penghujat nih dulunya, penghujat nih Bang Batok. Penghujat saya Erik ini dulunya. Cuma dipoles terus, alhamdulillah kan. Akhirnya yang tadinya benci jadi cinta gitu. Jangan cinta ke gua loh. Pek-pek gua aing normal aja. Erik, woi, si Arom kemarin dibully tiap hari akhirnya asadu sahadat. Yang pendeta Arom tuh ya. Bener. Sok lalajo kan ente suka nonton kan? Suka. Hasil bulian dia sahadat. Kalau saya belum pernah bully, kalau membuli sering. Iya. Tapi ya itu kata pepatah kan, tak kenal makanya tak sayang.
kata kenal maka kata sayang. Saya tahu ini Erik. Kalau saya lihat ya, kalau pergaulan dengan orang Muslim, apalagi di Sunda ya, Muslimnya Muslim cabang Sunda ya. Beda kan, Muslim cabang Sunda itu dia itu kayak Gunung Jati ya, suka dibarengi dengan guyonan-guyonan, candaan-candaan. Erik kalau misalkan janji gitu ya sama Gus Miftah nih janji, demi Allah insya Allah datang gitu ya. Pasti akan seperti itu walaupun Bang Erik Kristen. Betul nggak? Iya juga sih. Masih yakin Bang Erik dengan konsep penebusan dosa? Masih yakin? Penebusan dosa, hoak itu. Ah, betul. Tuh. Ya betul, hoak itu, hoak betul. Udah pik ini udah ini. Dikit lagi. Ya, betul. Yang saya buat kalau di Alkitab tuh kan nggak ada kata-kata berpikir. Kan jangan pakai otak, harus gak punya akal. Gimana mau berpikir orang gak punya akal? Yang penting imani saja. Nanti belajarnya di surga, kata pendeta Sudahlah tuh. Nanti belajarnya di surga. Ya, seperti Bang Alif tadi jelaskan kalau di Islam tuh banyak mengajarkan tentang akal dan berpikir. Kalau di Alkitab itu nggak ada sama sekali perintah untuk berpikir, tuh nggak ada. Jangan bilang Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, diambil dari bahasa Arab. Biblos aja, biblos. Nah, Bibel, gospel atau gosok pelan-pelan. Atau bahasa Sundanya. Kalau di Al-Quran Bang Erik 370 perintah, diperintahkan kita afala takilun, afala tatafakarun ya. Berpikir, mengerti, berakal. Jadi kita diperintahkan untuk berakal, memang berpikir, berakal dalam Al-Quran itu. Jelas kalau Islam. Mungkin karena saya berpikir jadinya begini. Ya memang harus begitu, tapi mesti pikiran kita mesti ditunjang dari dalil, data kan. Kalau konsep penebusan dosa kan memang sejarahnya itu adalah konsep manusia yang dibangun dari dasar-dasar ajaran pagan. Bahkan Bible Anda menolak sebenarnya, ya di luar dari ajaran Paulus, karena kan semua nabi dalam Bible Anda sendiri, Abraham sampai ke Isa, itu tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yesus itu mengajarkan budaya Yom Kippur, pertobatan, Matius 18 ayat yang ketiga, kan jelas di situ Bang ya. Sementara untuk ayat-ayat yang membatalkan atau mementahkan konsep penebusan dosa itu ada mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru. Contoh misalnya perjanjian lama, Yehezkel 18 ayat yang ke-20, orang berdosa itu harus mati, anak tidak turut menanggung dosa bapaknya dan bapak tidak turut menanggung dosa anaknya. Nah, dalam perjanjian baru Yesus sendiri juga berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas itu Yesus. Paulus pun berkata dalam Roma 14 ayat yang ke-12, demikian setiap orang di antara kita bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, Paulus mengulang lagi di Galatia 6 ayat yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang menanggung bebannya sendiri atau dosanya sendiri. Terakhir eskatologinya di Wahyu 20 ayat yang ke-12. Apa di situ dikatakan? Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta Allah, ya. Lalu dibukalah semua kitab dan dibuka satu kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan manusia dan orang-orang itu dan manusia dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing sesuai yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Bayangkan berapa ayat itu? Udah 5 ayat itu mementahkan konsep penebusan dosa. Tidak ada sama sekali Yesus mengajarkan penebusan dosa. Bahkan Yohanes yang menerima wahyu di Pulau Patmos pun mengajarkan bahwa manusia itu ditebus, ya. Manusia itu tidak ditebus dari dari dosa-dosa mereka, tidak sama sekali, ya. Manusia itu menanggung perbuatannya masing-masing. Makanya Al-Quran menyempurnakannya Bang dalam surat Taha ayat yang ke-15, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sata'atitun akadu fiha itu litusa kulu nasim bima tasa.
Hari kiamat itu pasti akan datang dan kami merahasiakannya dan kami akan membalas manusia menurut apa yang dia usahakan. Jadi sama ajaran Isa, ajaran Abraham, Ishak, Yakub, Yeremia, Yesaya, saya Isa sampai ke Rasulullah sama ajarannya. Semuanya bertobat. Matius 18 ayat 3. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Yesus berkata, aku datang ini sebagai anak manusia dan aku datang membalas manusia menurut perbuatannya masing-masing yang saya sebut tadi. Matius 16 ayat yang ke-27 itu Bible Abang. Belum kita kaji dari data-data eksternal yang lain. Baru dari internal itu, Bang. Betul, penebusan dosa ya. Betul kata Bang Goto, itu hoax, nggak ada itu Bang Erik. Ada tertulis di Galatia 3 pasal 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus siapa, Bang Erik? Dibuka aja mute-nya sambil tektokan. Ya. Kristus itu siapa? Kristus itu sang Mesias. Berarti Yesus ya? Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sebab terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi yang tergantung di kayu salib siapa? Kalau di ajaran kami ya sang Mesias itulah yang digantung. Oke. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk. Ya. Yang mengutuk waktu peristiwa penyaliban itu. Ya, siapa yang mengutuk? Orang-orang Roma. Mana ada orang-orang Roma gitu. Yang menusuk kan, yang mengutuk dan yang mengutuk ini ya, bukan yang menusuk, yang menusuk lambungnya bukan yang membunuh Yesus, bukan yang mengutuknya. Siapa yang mengutuk? Yang mengutuk ya Paulus, Bang. kalau menurut menurut Babel siap Babel. Kalau menurut Babel yang itu ya yang perjanjian lama baru itu. Itu perjanjian baru lah. Baru ya pasti Paulus. Emang siapa Paulus itu berani mengutuk Tuhan? Nggak kenal Bang, belum pernah kenal dia dah. Dasar beleguk ya Paulus. Tuhan dikutuk ya. Kurang ajar kan. Nggak kenal Paulus. Ya udahlah, nggak usah kenal. Sekarang mah kenalnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Udah. Analogi yang sederhana gini ya, Bang Erik. Lanjut, Ustaz. Ya. Saya yang ngerampok, saya yang maling, saya yang begal. Bang Erik yang bertanggung jawab. Kira-kira bisa diterima akal sehat? Nah, gampang kan? Kalau akal yang sehat gampang kok, gampang dicerna. Terus kayak gini satu lagi. Ada nggak definisi terkutuk itu sesuatu yang baik? Gimana? Pernah mendengar nggak ada referensi atau membaca referensi atau literasi yang namanya terkutuk itu sesuatu yang baik? Ada nggak? Nggak ada. Yang ketika kita mendengar kata-kata terkutuk, ketika kita membaca kata-kata terkutuk, baik atau buruk? Buruk. Akal yang sehat, akal yang waras, kita sebagai manusia yang diberikan nurani, mau memilih yang baik atau yang buruk? Yang baik. Silakan tentukan sendiri. Asyhadu. Kalau yang saya tahu gitu Bang kan hukuman salib itu kan bagi penjahat dulu kan, zaman itu. Yang saya mikir Yesus itu seorang penjahat, masa harus disalib Bang? Hukuman paling parah lah pada zaman itu gitu, karena harus disalib kayak seperti. Pinter, akalnya udah main berarti si Erik ini, akalnya udah bermain dia. Mantap. Makanya waktu kejadian Yesus disalib itu kan dia
ada penjahat juga yang ikut disalib, masa iya? Iya. Ada dua orang. Orang mulia itu disalib bareng sama penjahat kan nggak mungkin. Betul. Apalagi orang mulia itu Tuhan katanya ya. Udah, Bang Erik udah bermain nih, udah bermain akal. Sepatu nomor berapa Bang Erik sepatu? Buat apa sepatu? Enggak, siapa tahu saya punya rezeki, saya beliin dasi kupu-kupu. Ada sepatu banyak, sepatu pantofel gini. Ayo, pantofel lagi. Di bulan Ramadan, kalau misalkan ada orang yang bertobat, orang yang ingin mencari kebenaran, itu pahalanya seperti apa sih, Tad? Saya pengen tahu, Tad. Ya, kalau di dalam bulan Ramadan secara global, secara umum, ini adalah sayyidus syuhur ya. Artinya tuannya, rajanya bulan. Mohon maaf nih sambil sahur yang anak-anak jadi agak noise. Saya udah tadi sahur. Jadi bulan Ramadan ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa awaluhu rahmah, Bang Eri. 10 hari pertama kan satu bulan itu kan 30 hari ya. Jadi 10 hari pertama ini penuh dengan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Sang Maha Pencipta alam semesta dan juga Sang Maha Pencipta kita ini. Rahmah, kasih sayangnya tidak terbatas. Baik buruk, miskin, kaya, kecil, besar, muda, tua, semuanya makhluknya Allah, ciptaan ini diberikan kasih sayang oleh Allah. Itu 10 hari pertama. Namun terkhusus kepada orang-orang yang beriman ketika menjalankan kebaikan, nilainya berlipat ganda, penuh dengan rahmah, kasih sayang. Itu yang pertama. Kemudian wa awsatuhu maghfirah. 10 hari di tengah, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 itu ampunan Allah. Jangankan orang yang selalu berbuat kebaikan, ketika orang tersebut selalu berbuat kejahatan sebelumnya, kemudian di bulan ini dia bertobat, memutus mata rantai kekufuran, memutus mata rantai kemusyrikan yang dulunya kafir, kemudian menjadi orang yang beriman, tadinya selalu maksiat, kemudian menjadi ahli ibadat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya tersebut. Yang paling penting lagi, yang terakhir, wa akhiruhu itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Sekarang gini Bang Erik, ketika Bang Erik itu menginjak puntung tanpa sandal, kira-kira rasanya seperti apa? Puntung yang masih bernyala, puntung rokok. Kira-kira gimana Bang Erik rasanya? Nggak enak lah. Panas kan? Kita menginjak puntung saja loncat, apalagi ya kan? Hanya puntung rokok saja kita injak loncat kita, panas. Nah api neraka ini berlipat ganda, 70 kali lipat rasa panasnya itu. Tinggal bayangkan, kita nginjak puntung rokok saja loncat, bagaimana panasnya api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan itu tidak berakhir. Siksa api neraka itu tidak berakhir ketika sudah masuk, ketika dia tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya itu Bang Ed. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan orang-orang kafir tersebut?
di dalam api neraka hancur, jadi lagi, hancur lagi, jadi lagi, hancur lagi, jadi lagi. Percis seperti film cemen. Tidak ada akhir untuk merasakan. Kita nginjek puntung rokok sekali saja udah terasa kapok. Gak mau lagi-lagi nginjek puntung rokok yang masih nyala itu. Sedangkan di neraka abadi ketika Anda tidak memiliki iman dan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan tentukan sendiri. Rick. Ustaz tebul tangan sendiri. Ya. Rick, catat nomor WA Akang, Rick. Catat, Rick. Nomor WA saya catat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada pulpen nggak? Ada. Sok catat. Ya. 081 21474749002 Sok di WA ya. Nama Satria Paulus. Disingkatnya ya Bang. Bangsat. Tapi karena orang Sunda, Bangsat. Bang Erik, Iya. karena orang Sunda manggilnya Kang ya, jangan Bang ya. Panggil Kang. Lamun manggil Bang bahaya nanti jadi kalau disingkat Bangsat Tria. Bangsat Tria. Ya. Ntar di WA ya Bang ya. Itu mah terserah mau nanti Akang ke sana ke masjid, kebetulan kan ada saudara kita juga ketua Bina Mu'alaf. Bisa ke sana atau Bang Erik pengen di sini gitu di Komal, gak apa-apa, terserah Bang Erik. Ya kalau pikiran saya kan lebih afdol tuh yang langsung Bang. Ya nanti bisa kalau misalkan besok sebelum bangun saya langsung berangkat ke sana Bang Erik. Kalau untuk yang mualaf. Tapi di Google Map ada mungkin. Di Google Map, maksudnya di Google Map apa? Alamatnya. Bang Erik tinggal Sherlock aja ke saya, nanti saya jemput. Nah udah segitu, nanti kita cari masjid terdekat. Saya telepon si abahnya, datang. Insya Allah beliau datang. Mau dimanapun juga datang. Atau ke masjidnya si abah di sana. Kalau pikiran saya kan lebih bagus tuh yang seperti saya lihat itu kan ketemu langsung. Iya itu saya lebih menyarankan hal yang seperti itu lebih keren, itu lebih luar biasa, itu lebih afdol. Tapi nggak apa-apa di sini juga bersahadat, nggak ada salahnya. Jadi 2 kali syahadat. Jangan 2 kali ya, sekali aja. Tapi kan tiap hari juga kita bersahadat. Saya aja udah muslim dari lahir ya. Sebelum lahir saya udah muslim nih. Tiap hari bersahadat. Kalau sholat kan kita bersahadat. Saya belum Bang. Ya belum, Bang Erik masih kafir. Kalau misalkan pengen banyak sini ribuan gitu kan penonton di Komal, tapi bisa aja di sana saya sambil lab, bisa aja. Simpel kok, gampang kok, nggak usah dipersulit. Di Islam itu gampang, Pak Erik. Yang penting Pak Erik laki-laki masih normal gitu. Normal Bang. Mana buktinya normal? Udah disunat belum? Belum. Nah itu dia lah. Harus disunat nanti Pak Erik. Nanti bisa habis syahadat, bisa langsung saya antar ke dokter, bisa langsung disunat. Sekarang mah kan ada sistem laser ya. Langsung sembuh gitu, langsung kering ya. Kalau dulu mah saya sistem bengkong, sebulan ini. Oh tahu Gus Miftah pasti lama sama. Di keum buca IPK kan-nya.
Tapi kalau misalkan Bang Erik nanti disunatnya nih Bang Erik pengen digigit sama si Agatha, saya nyerah, nggak mau nganter. Beneran serius saya mah. Iya. Nanti saya kabarin ya Bang ya. WA-nya ada. Sok WA sekarang. Dulu mas saya pakai hinis bambu, makanya bentuknya bagus gitu ya. Ya, kita doakan saja ya teman-teman. Jadi hidayah milik Allah, kita hanya sebagai obor ya. Kita sebagai obor dan utas tali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bang Erik mau menjangkau tali yang kita ulurkan, obor yang kita pajang? Tinggal itu hak free will Bang Erik ya teman-teman. Kita tinggal berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Bang Erik menggunakan akal pikirannya, hati nuraninya ya. Tinggal beliau yang menentukan cepat atau lambat. Maka kenapa? Tapi gini Tad, saya punya solusi Tad. Izin Tad, saya punya solusi. Atau gini 2 kali juga nggak apa-apa kayak Bang Stefanus. Untuk ngambil sertifikat mualaf gitu ya, bersahadat di sini. Tapi nanti misalkan ya besok atau lusa pengen diantar sama saya langsung ke masjid di sana, bisa juga itu, nggak apa-apa 2 kali. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bang Erik. Jadi itu begini Bang Erik, seperti yang tadi dijelaskan, kita ini kan hidup bermasyarakat, bersosial. Nah teman-teman ini kan tahunya Bang Erik ini kan Kristen. Jadi ya seperti tadi kan udah di awal dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau masalah bersyahadat sendiri aja sah, tanpa ada saksi sendirian aja juga sah. Cuman kita itu hidup bermasyarakat, bersosial. Supaya apa? Kami mengetahui. Karena apa? Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan ashabus samaniyah. 8 golongan yang memiliki hak. Salah satunya adalah mualaf. Jadi tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau misalkan Bang Erik tidak diketahui keislamannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sertifikat. Pembuatan sertifikat ini kan harus diketahui. Dan ada pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan sertifikat itu. Jadi supaya tidak susah dan mudah tentu diserahkan kepada yang berwenang. Seperti halnya Yayasan Nabi ini kan mempunyai wewenang untuk pembuatan sertifikat itu. Itu sih Bang Erik kebutuhannya. Jadi kalau masalah masuk Islamnya sebenarnya nggak perlu. Kita bersyahadat sendiri juga nggak masalah. Kenapa perlunya ada saksi untuk dituntun? Karena Bang Erik kan belum tentu benar nih ketika membaca syahadat. Walaupun sudah latihan di YouTube atau apa mungkin bisa saja. Tapi kalau ada saksi ada yang menuntut supaya tidak ada yang namanya kesalahan. Karena kan yang ketika ketika menunjukkan Google Map itu kan tergantung handphonenya Bang Erik. Kalau handphonenya masih tulalit, tilulit, tentu tidak bisa menunjukkan map. Nah, dengan updatean terbaru, maka kita bisa menggunakan map itu dengan lancar. Ketika dituntun dengan map yang benar, supaya Bang Erik tidak kesasar. Itu Bang. Jadi pentingnya kita ada saksi itu Bang. Gampang kan? Dan di dalam Islam itu diajarkan yang namanya fastabiqul khairat Bang Erik. Jadi kami sesama muslim, jangankan sesama muslim, dengan orang kafir aja kami harus berbuat baik Bang Erik. Apalagi dengan seorang mu'alaf yang membutuhkan support, yang membutuhkan motivasi, yang membutuhkan dukungan, baik itu secara moral dan juga ada yang secara materi. Itu Bang Erik, supaya apa? Supaya tumbuh tunas-tunas keimanannya itu menjadi subur dalam hati. Tentu butuh yang namanya support dan motivasi Bang Erik. Kalau kami mengetahui Bang Erik muslim, tentu dalam segala halnya barangkali dengan keterbatasan kemampuan berusaha kami itu, baik itu dari para dermawan maupun kami yang hanya sekedar ngoceh, ya paling hanya memotivasi lewat kata-kata.
Ada juga dermawan-dermawan yang mereka memotivasinya tidak bisa berkata-kata tapi dengan harta. Itu. Jadi kami fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Cuman ada garis, ada yang perlu di dalam kurung. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Walaupun kami itu diajarkan, dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, namun tolong-menolong dan kebaikannya itu hanya dalam kebaikan. Kami dilarang, diharamkan untuk saling tolong-menolong dalam kejahatan. Itu Bang Erik, indahnya di dalam Islam. Jangankan misalkan Bang Erik mu'alaf, misalkan Bang Erik Afir nih, membutuhkan dari kelaparan, kekurangan, misalkan ya butuh uluran tangan, kita pun wajib memberikan bantuan itu. Itu Bang Erik. Maka perlu yang namanya ikrar ya. Ikrar itu diketahui oleh kami supaya apa? Barangkali ada yang diperlukan. Contoh bimbingan supaya apa? Bisa baca Al-Quran, bisa beribadah dengan baik. Bagaimana bersikap dengan orang tua nih? Orang tua masih kafir. Bang Erik ini sudah muslim. Maka bagaimana nih cara menyikapinya? Di Islam akan diajarkan. Kami dan juga guru-guru yang lain akan memberikan bimbingan, pendidikan untuk menata kehidupan tersebut. Bagaimana bergaul dengan sesama muslim, sesama mukmin, bagaimana bersosial dengan orang-orang kafir, itu Bang. Maka kita ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas, berhubungan dengan Sang Maha Pencipta dan bergaul dengan sesama manusia. Itu Bang Ed. Gampang kan? Iya, iya. Ya apa men, ya aja lu, iya. Ya apa? Iya, udah disimak dari tadi, paham. Lebih gampang memahami. Bentar, saya gantian Bang Boto. Bang Andi udah tidur ya? Saya gantian sama Bang Arom dulu ya. Bang Andi udah tidur. Nih Bang Arom ini bingung saya mualafnya kenapa ya dia. Banyak gaul sama saya jadi mualaf tuh Bang Arom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arom. Udah buka puasa belum? Widih, Masya Allah gantengnya. Cerah banget Bang Arom. Masya Allah, itu minumnya langsung diteko guys. Oh itu tangkir-tangkirnya kayaknya ikut digegel itu kan? Sahur udah Kang, udah sahur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhinal kiram. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila nggak tidur ya? Pintunya belum dicat itu pintunya. Pintu. Bang Arom udah sunat belum? Udah dia. Makan apa sih lu kok kayak kepedesan gitu? Habis makan itu telur. Oh telur. Telur si bom-bom. Lalu nggak sahur? Udah gua tadi sahur. Kena air wudhu terus jadi bercahaya ya. Masya Allah Bang Arom. Nggak berantakan lagi misalnya saya kemarin. Kemarin petak itu maksudnya. Petak ini. Lanjut. Lanjut aja ini dulunya udah segede jagong-jagong ini Bang Arom. Dulunya Bang Arom, Bang Erik ini pengujat ya. Pengujat kelas kakap dia dulunya. Iya. Penghujat, bener-bener penghujat. Tapi alhamdulillah sekarang tercerahkan. Oh, dari apa dia? Sekte Kristen. Dia Tiberias apa sih tadi tuh gerejanya lo?
Mawar Saron tuh GBI. Dulu lu kan di GPU ya, Rom, GPU. Sama lah itu. Cuman apa dia? Maksudnya ya kan ada Karismatik dia. Protestan juga ada. Garik. Halo. Coba Rik ditanya lu, Bang Arom. Bang Arom. Oi. Saya pengen dengar jelasan Bang Arom. Penjelasan dari Bang Arom lah gitu. Kenapa jadi Islam? Betul. Lah tadi udah dijelasin semua kayaknya. Semua Ustadz Miftah panjang kali lebar sama aja. Dari Bang Arom sendiri lah. Alasannya dia pengen dari lu, Rom. Pengen dari lu. Gak bisa, jangan saya. Gak mau saya, Kang. Enggak, lu kan mualaf, lu kan seorang mualaf. Dia kan calon mualaf. Emang benar dia bertanya ke seorang mualaf, kenapa sih lu bisa bersahadat masuk Islam, gara-gara apa sih lu masuk Islam gitu loh. Itu yang pengen dia tahu. Masuklah ke komalku. Nggak bisa kalau cerita. Ada nomor Eriknya, Kian? Gua belum dikasih, tapi nomor gua udah gua kasih ke dia. Tapi si Eriknya belum nge-WA ke gua. Ada juga si siapa ini, Neni. Akang ganteng banget katanya. Siapa lagi, istri orang loh. Gila, parah sih. Istri orang lo WA ya, parah ini. Mana ada, nggak ada WA-WAan. Gua mah tuh bersih, nggak ada. Grup ini aja, grup api aja. Itu ada Daman ya, Bang Daman. Bang Daman, gimana semalam? Bah, tanya nomor sepatu. Buat apa nomor sepatu? Tanya nomor sepatu. Gue lagi beli ini, Soundcard, Kang. Lagi pesen Soundcard. Dia waktu jadi debater Aliteng, teman-teman ya. Jadi debater Aliteng ya. Apa namanya? Sebelum dia sahadat debat terus sama Bang Juma, lihat headsetnya, aduh ya Allah, jelek. Gak kebeli loh, padahal dia seorang pendeta ternama, pendeta besar itu, loh gitu kan. Bukan headset itu kan, itu kan ada 4 di loker gua, headsetnya begitu semua. Kalau aslinya gua ada 2 yang kayak gini semua gitu loh. Nih dengerin Bang Arom, gimana mau bagus kalau headsetnya beli di bis harga 5.000, anjir. Bukan, ini sembarangan ini orang ini mulai. Ini yang kayak gini ada 2, nih ini sama yang satu lagi warna hitam. Cuman kalau yang itu memang taruh di loker aja, memang udah lama kan di loker. Pantes gua waktu bareng kemarin sama Bang Arom tuh di Bandung, di Jakarta, aduh bener bikin malu. Ada pedagang kan ya, orang Padang dia dagang jualan baju. Tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000. Pas lihat si Arom lewat, tangan panjang maliang, tangan panjang maliang, tangan panjang maliang. Itu nyuri di mana lo headset? Hah? Aduh, belum puasa ini. Oh iya bulan puasa ya. Tapi belum puasa bulan, bukan belum puasa belum ajan. Itu dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, itu udah bisa ngucap Bang Arom. Bang Erik kapan mau kayak gitu? Bang Erik, hayang naon Bang Erik. Nah.
nggak mau apa-apa. Pengen dengar cerita Bang Arom nih. Ketemu lah sama Kian sama saya ngobrol. Nanti gua ke sono, nanti gua ke Sukabumi. Saya ke Sukabumi ya, bukan Sukamelodi, Sukabumi. Bisa aja lo ngerayu. Loh, kok gua mau ke Sukabumi? Bisa aja lo. Emang ayah yang cendol. Wah, ngerokoknya sekarang rokok mahal kemarin rokok murah anjir. Alhamdulillah lagi ada kan. Lu udah makan? Yang sentang? Udah tadi, udah. Kayak apa? Kodok ya? Kodok bunting. Diapain? Direbus? Dibakar. Mantap, mantap. Makanya mulut lu bau bensin ya? Bukan, bau cuka. Berarti belum tidur loh dari semalaman? Udah pernah tidur gua. Oh iya, lu kan pengangguran sejati ya. Jadi iyalah, tidurnya pagi sampai sore ya. Pokoknya jawaban gua mah simpel, kalau ditanya sama si Arom simpel gua mah jawabannya. Mengena. Itu di bawah ada penghujat pakai nama Gus Miftah. Ngehujat-hujat ya. Kok pakai nama orang-orang segala sih? Pakai nama ini lagi. Kemarin yang gua naikin di komal gua pakai fotonya Bang Dewa. Iya, sekarang ada yang pakai ini juga lah, profil Bang Juma terus ngehujat. Ada lagi yang pakai kayak gitu. Ada yang lagi pakai nama gua. Arenanya. Oh gitu. Iya. Iya. Suaranya mirip lagi. Cuman mukanya aja kalah ganteng dia. Sama siapa? Sama gua lah. Kalau saya nggak bisa ditiru, walaupun profilnya sama, namanya sama. Kalau ngapaknya nggak susah, ngapaknya susah ditiru. Oh iya, harus banyak makan telur asin dulu dia. Maaf, lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para cewek tergoda. Aduh, pelanggaran. Aduh. Oh, sisal. Rick. Udah, Erik. Lanjut Erik itu yang tadi belum kelar kan? Rick. Udah kelar, tinggal setor KTP, cuman pengen motivasi dari Bang Arom, sharing sedikit demi sedikit, gitu. Ya, Kang Siantang ya, tinggal setor KTP aja kan. Cuman kan segala sesuatu pasti butuh yang namanya support dan motivasi, apalagi dengan sesama yang tadinya di dalam circle-nya itu. Si yang atas nama Miftah itu, Kang Kian. Modal congor banyak gift kata dia. Kasih naik sih dia biar di gift. Kasihan tahu. Mungkin dia bukan memang nggak ada gift. Ngasih gift ke kafir haram. Erik, lu udah bisa open cam kan? Udah bisa. Belum bisa kan? Udah bisa lu. Belum nyampe 1000. Itu udah gua kirim tuh. Emang bisa? Buka aja kameranya, ke belakangin sok. Jangan ke muka lu, takut retak HP gua kalau ke muka lu. Yang kemarin udah masuk. Udah. Ini lu di mana ini? Lagi di warung nasi. Oh.
Kang sahur udah tadi sahur. Izin sholat subuh dulu, iya diizinkan. Sholat subuhnya di masjid ya, di masjid Islam ya. Jadi bisa Bang Erik nanti di sini dulu nanti ya sama Bang Juma, pengen ininya nanti saya ke sana di masjid, saya antar langsung walaupun agak jauh nggak apa-apa, saya ke sana. Saya ke sana. Ini jangankan ke Sukabumi, ke Majalengka aja saya gas kalau ada yang mau alap. Majalengka ke Jawa Tengah. 1,2 ini nggak ada yang tidur kayaknya ya. Emang penonton Kian ini luar biasa emang. Itu Porserang nggak itu naikin tuh moto ilmunya. Gimana mau mereka bisa tidur? Orang penyuka diskusi nungguin bersahadat. Jengkelin kok, jengkelin mirip banget ya, aneh. Gimana Rik? Dia masih di Cicurug? Masih? Oh, bentar lagi makan lu sampai sahur itu? Sahur? Lagi makan Bang. Iya kalau jam segini di sini kalau orang Islam itu sahur. Rik. Coba gua pengen tahu doa ini, doa makan di Kristen. Wih. Aduh. Udah imsak tempatku ya, di sini belum. Bisalah sebat lagi lah. Di sini imsaknya jam 10. Elizabeth, syukuran. Ya 15 menit lagi, masih lama. Kos koplak si Porserangga bisa naikin moto ilmunya saya. Ada ilmu nggak dia? Wah, mana ada ilmu Oten. Oten mana ada yang berisi? Nggak ada yang berisi Oten. Dan kayak si Alan kemarin di room saya nge-typing mulu, suruh naik nggak mau. Nggak mau, di sini juga sama, dia typing doang. Makasih Mbak Sarima Ahmad. Sarima Holak. Itu tuh ada kepanjangannya sebenarnya, itu cuma ditulis Sarima doang. Sebenarnya kepanjangannya Sarima Satria. Jatim waktunya imsak, ya Tapadol. Immanuel DPO. Oh. Kok bisa?
Enggak itu mah itu netizen aja. Tadi dia ngehujat tadi waktu debat. Janganlah, dia baik lo, kawan saya itu. Baik dia itu sebenarnya. Cuman ngeyel aja memang. Iya, ODGJ. Oki kenapa Oki? Oki yang sering sama si Nandar kan? Pengen dengar host panggil Ustadz Arom. Aduh gini ya teman-teman ya. Saya klarifikasi dulu, saya jelasin dulu. Di Islam itu tidak semena-mena atau tidak segampang itu memanggil Ustadz gitu ya. Harus melalui sekolah dulu, pesantren dulu, dilihat keilmuannya tentang Islam. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen begitu ada yang murtad bisa baca Al-Fatihah langsung jadi pendeta kayak Saifuddin Ibrahim. Kasihan Bang Aromnya, berat bagi Bang Aromnya mempunyai titel atau mempunyai jabatan Ustadz. Itu berat banget loh. Berat banget, betul nggak Ustadz Miftah? Ya mungkin gini ya teman-teman. Jadi Ustadz itu kosakata dari bahasa Arab yang artinya itu orang yang memiliki skill, orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki kepiawaian khusus dalam ilmu agama Islam. Walaupun secara umum, secara definisi secara lugha itu adalah orang yang memiliki keahlian secara umum. Tetapi Ustadz ini lebih cenderung adalah orang yang memiliki skill, keahlian, kemampuan, kepiawaian, kecerdasan ya dalam ilmu agama Islam. Itu teman-teman. Maka disebut dengan Ustadz dan legitimasinya. Legitimasinya memang dari masyarakat, bukan dari pemerintah, bukan dari tanda tangan pejabat, bukan dari pemerintah, karena dia memiliki tadi skill, keahlian, kemampuan, kepiawaian dalam ilmu agama Islam, terutama tentang Al-Quranul Karim. Ya, lebih baik panggil pendeta aja, pendeta Arom itu cocok itu bagus. Takutnya gini loh guys, di framing sama oten-oten tuh orang di Islam ngikutin ke Kristen, baru mualaf langsung dipanggil Ustadz. Di framing nanti berat loh, bagi Bang Aromnya yang berat. Bagi Bang Aromnya yang berat. Bagi Bang Aromnya. Biarin Bang Arom menjadi diri pribadi Bang Arom sendiri. Jangan ditambah-tambahin. Saya aja al-mukallam al-habibana al-satriyaun al-kibulin. Nah, mending jadi diri sendiri Bang Arom aja, nggak usah kita ikut-ikutan ke Kristen lah ya. Dikit-dikit yang murtad langsung panggil, oh pendeta. Kasihan yang Kristen dari lahir, yang Kristen yang emang belajar di STT, yang benar-benar belajar tentang kekristenan, non ngaranatinya, naminate. Begitu datang yang murtad, kayak Saifuddin Ibrahim langsung dipanggil pendeta. Ini kasihan yang emang benar-benar sekolah. Betul nggak Bang Arom? Waalaikumsalam. Dilatih, diajarkan yang namanya tawadhu ya. Bahkan ulama-ulama kita yang mereka menulis, yang berkarya dengan kitabnya itu, beliau-beliau itu mencantumkan di dalam kitabnya itu selalu kadang-kadang disebut al-fakir ya, sebagai al-fakir, orang yang merasa fakir, tidak memiliki keilmuan, merasa orang yang belum seberapa itu. Hampir semua ulama-ulama yang memiliki karya kitab-kitab disebut dengan kitab gundul, kitab kuning ya, yang menjelaskan tentang hadis Al-Quran, beliau itu selalu dicantumkan al-fakir rata-rata. Orang yang merasa butuh keilmuan, tidak merasa memiliki keilmuan yang luas.
Ada pepatah sederhana, kebetulan karena saya di Cirebon, ada pepatah orang tua itu seperti ini ya, bahwasanya seluas-luasnya lautan, bermiliar-miliar lautan, jenis ikan, ternyata tidak ada yang namanya ikan betok. Tetapi adanya ikan betok itu ada di celoakan-celoakan bekas telapak kakinya kerbau, lembu. Artinya apa? Seluas-luasnya keilmuan seseorang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Itulah kenapa kita tidak boleh sombong. Karena kesombongan ini salah satu bibit daripada penyakit kenapa iblis itu menolak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan itu haram. Diharamkan di dalam diri kita. Itu teman-teman. Jadi seluas-luasnya lautan belum tentu semua ikan ada. Tetapi ternyata ada ikan yang hanya di lobakan kecil. Artinya apa? Kita tidak boleh merendahkan seseorang. Di sisi lain juga kita harus menghormati orang yang berilmu. Jadi itulah Islam, Bang Erik ya. Yang berilmu menghormati kepada yang awam juga menghargai kepada orang yang berilmu. Jadi bersatu padu, mutualisme. Oke, selamat yang belum sahur, segera sahur. Bentar lagi menjelang waktu subuh. Alhamdulillah sudah selesai. Kepada Ikhwan pula semuanya, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan ya. Semoga berjalan lancar, sehat selalu, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga menjadi pribadi yang Bang, pamit pulang dulu ya. Ya bang, abang bagian ada, nanti saya bagian komat ya. Pulang dulu. Halo. Iya bang, makasih. Ya, sebelum pamit untuk sholat subuh, jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua teman-teman ikhwan fillah ya selalu mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahilla alaina Ramadan bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam. Allahumma ja'alna fihi minal mahrumin wa minal maghfuri lahum waktubna fihi min utaqaika minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhu syahra 'izzil islam wal muslimin wa syahra nasrin wa tamkin lil mustad'afina fi kulli makan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna mimman yasumuh wa yaqumuh imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin. Saya izin dulu Kang ini yang santan subuhan. Teman-teman semuanya mohon maaf guru-guruku dan teman-teman kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah masuk subuh, yang sudah ibadah salat subuh, alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan aktivitas. Kalau capek, lelah, istirahat. Kalau haus, minum ya. Puasa ding, jangan. Udah.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ustaz Ali udah sahur? Udah. Sama apa? Jeung supa. Aduh, saya mah jeung bangkong buduk gue. Erni udah sahur? Tutup toko, siap-siap subuh. Loh, tutup toko. Ini si Sal Pasar Ibu ini si Sal. Mana kok nggak ada? Halo, ikan terasi. Aduh, ada lagu lagi kepijit kayaknya ini. Lebaran berapa hari lagi, Tad? Teka rasa Lebaran 20 genap deh gitu. Aduh, saya udah nafsu pengen baju baru. Saya ada Kang baju ini partai. 2019 belum dipakai, masih baru. Baju partai ya. Baru aja mau sahur, aing inget kabarnya di bandara. Si Akang dodol. Oh iya, sama saya ya. Baru mau puasa besok, alhamdulillah. Lebaran 30 hari lagi, anjir. Baru aja mau sahur. Terlantar puasa kemarin saya di bandara. Puasa pertama. Allahu Akbar. Pulang dari Medan gitu ya. Sama Bang Juma. Kata saya, alhamdulillah lebaran 30 hari lagi. Gak kerasa ya udah setahun. Iya, tahun lalu. Terus Akang, izin Kang, ntar lagi dah. Ditutup Tad, tutup aja Tad. Saya mau ini juga. Oh iya. Menit lagi. Baik, Iwan Pilas semuanya, mewakili saudara-saudara di sini, kita mohon izin undur diri ya. Mohon maaf apabila ada hilaf kata, kepada Allah kami mohon ampun. Dan teman-teman Kristen kita berdiskusi ya, menyampaikan fakta dan kebenaran. Selebihnya kami kembalikan kepada Allah. Silahkan, Anda mau ambil kebenaran Islam silahkan. Anda campakkan juga silahkan, itu hak kalian. Tapi ingat, konsekuensinya adalah ketika menjadi orang yang tidak beriman, kau punya kasur pun silahkan kau gelar kasurnya di neraka. Gitu. Tapi itulah ya. Kita Iwan Pilah mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bunuh setan kalian ya? Iya, kayaknya. Sampai kayaknya ya bangun-bangun itu. Pastilah kalau mandi jam segini tuh kan dingin dah. Dingin. Itu pasti ngejar keburu imsak kan, jadi mandi. Kalau nggak puasa kayaknya mandinya besok pagi. Iya. Siang pasti itu Ci, kalau nggak puasa pasti siang. Iya. Lagian kasihan setan dibunuh mulu orang lagi puasa begini. Cuman nggak apa-apa, emang bagus itu dianjurkan belum puasa. Kan setan kan terbelenggu kan. Aku
Kapan udah setannya ini kan, Sa? Udah terbelenggu, dihancurkan lagi. Iya, kasihan ya. Kayaknya kita mah setannya kan, Za? Iya, kita manggil setan yuk. Setan nyata. Ya kan kalau suami istri mah kan ngebunuh setan. Terus kan yang bukan muhrimnya mah berarti membunuh setan. Kalau yang bukan muhrim mah kita setannya. Ya. Ntar mau ganti HP dulu, mau parkun. Emang nggak bisa belanja ini, Bang? Nggak bisa jengkal. Nanti aja rungkannya. Aku juga nanti mau ganti HP aja. Tanggung baru 11 jam. Targetnya berapa jam? Biasanya 15 jam. Kemarin 15. Sampai lebaran aja lah. Cuman masih ini kalau haji Paris malam tuh nggak rungkat biasanya berapa hari itu ya? Lama. Aku pernah 38 jam waktu bulan puasa kemarin. Sehari setengah berarti. Itu deking juga itu nggak pernah rungkat. Ya mending kalau dapat dolarnya banyak. Kalau sedikit ya buat apalah, capek. Dan dia mate ada ini nonton. Nah ini tap-tapnya mesin dari 15. Udah pas tuh. Udah. Mandi lah dari awak di kuat capek sampai. Ngomong wae hayo gerak subuh manten. Pakai air dingin. Pakai air ludah. Kalau di Dean nggak terlalu dingin. Kalau di aku tadi kabutnya tebel banget. Kayak esnya airnya. Tapi sih udah biasa mah enggak. Itu tuh nggak tidur lagi? Ya kalau aku tidur, aku bangun ikut bangun. Itu ya dia mah. Tiap hari tidur teh. Baru 1, 2. Oh 2. Yang satu mah SMP kelas 3. Aduh udah gede. Jauh jaraknya. 15 tahun. 14 tahun. Oh. Tapi tinggal di situ sama. Dari kamar itu mah jarang nggak mau lihat kamera, nggak mau. Bikin video nggak mau. Bujangan. Bikinnya sendiri gitu kan. Iya nggak mau pokoknya anti kamera. Berarti kelas 2 ya? Kelas 3. Oh, kelas 3. Buku SMA tuh ya? Iya, tahun ini SMA kelas 1. Aku juga harus mama punya gadis udah umur 22 tahun. Emang Bumi Kansa tuh umur berapa sekarang? 41. Oh, tapi kelihatannya muda wainya. Iya, bagus lah. Kemana tuh pegadisnya? Meninggal. Sakit kan? Sakit panas cuma 4 hari. Langsung ngejang. Ji, makasih Ji.
asa kebentar gelap. Hidupin musik ya kita ya. Iya. Lah sahur apa? Lah sudah. Masih live apa Ji? Makasih Ji. Berkah. Kenapa Aci? Kanza? Aku mau ganti HP. Lagunya jangan dangdut aja tuh biar enak tidur. Kenapa? Jangan dangdut. Lagu apa? Yang lagu yang ya pokoknya nggak dangdut tuh. Belum Kak Pipi. Ini belum rungkat kalau belum 24 jam, kadang 36 jam. Ini dari semalam ya? Iya. Dari sore kalau salah ya. Kan saya dari jam berapa kita live? Sebelum apa? Sebelum maghrib. Iya sebelum maghrib kan? Ntar 11 jam pas, 11 jam 0 menit. Lagu dangdut itu kan, enak denger bassnya itu loh, dem, cek, dem, gendangnya itu yang bagus tuh. Iya kalau mau joget, ini mau tidur. Aneh. Coba ya. Enak dengerin bass. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Ready One. Tak deng. Oh kan? Bareng-bareng ya. Gelandangan, oke. Udah masuk, jadi ada bintangnya. Kalau bintangnya kuning, jadi moderator. Kalau bintangnya putih, ya jadi momot. Gitu. Tapi temen gue Advent dia anti banget sama Katolik, kenapa tuh? Aku nggak tahu. Itu urusan pribadi lepas pribadi kalau aku mah. Kalau aku nggak. Aku mau itu Katolik kayak mau itu gereja apa kayak, kecuali kayak gereja Satanik ya. Itu kemarin ada lo tahu Paulus pernah datang nggak? Yang ke datangan dulu kan? Paus. Iya. Jadi iya bener, lihat beritanya doang. Bukan lagi kok beritanya doang, emang datang kok Paus. Iya, maksudnya datang ke Indonesia, cuman gua nggak kesono bang, cuman ngeliat di berita. Nggak, waktu itu kan gue lagi nongkrong di Gambir. Ada teman gue orang Advent, orang Manado, orang Advent. Lu jangan, dia malah ngomong begini, lu jangan di sini lu ntar pengaruh lu dia sama dia lu gitu. Malah dia ngomong begitu, jangan di sini ntar pengaruh lu sama dia. Malah dia ngomong begitu sama gue. Maksudnya itu kan kayak ngebagiin